Oh ya, sekarang dengarkan teman-teman ya, kita bicara fakta dan realita. Jadi sebetulnya Tuhan itu sudah maha tahu ya, bahwa akan ada banyak nanti orang-orang munafik yang berkumpul atas namaku, tetapi disitulah Tuhan berkata, "Nyalah kalian para pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu." Ini bukan hanya retorika ya. Semua orang tahu, banyak orang sudah tahu di gereja banyak orang-orang yang munafik. Ada yang pendeta selingkuh dengan jemaatnya, ada gereja orientasinya tentang perpuluhan dan keuntungan. Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Makanya karena Tuhan kita itu tahu, makanya Tuhan mengatakan di mana ada dua atau ada ataunya ya, berkumpul, 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Tetapi Tuhan kita tahu, manakala ada orang berkumpul banyak-banyak, justru banyak di situ orang-orang yang pansos, banyak orang-orang yang bukan karena demi kemuliaan nama Tuhan, tetapi demi apa? Yang tadi demi keuntungan pribadi, pansos dan lain sebagainya. Cobalah buktikan teman-teman. Saya sudah membuktikan loh. Saya berdoa di gereja, malah ya nggak dikabulkan Tuhan, tetapi mana saya berkumpul dengan keluarga saya, dengan adik saya, ya malah di situ doa saya dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa orang yang berdoa tidak di depan orang rame-rame, justru itulah yang berkenan di mata Tuhan. Ini fakta. Makanya Tuhan ada tulis di situ, di mana ada 2 atau ada atonya, 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Ya, kecuali di situ tidak ada kalimat ataunya ya. Apakah di sana ada kalimat di mana minimal 2, minimal 3? Enggak ada kalimat minimalnya ya. Makanya saya berkata bahwa di gereja itu ada Tuhan, bukan berarti saya mengatakan jangan ke gereja, enggak. Karena ada ayatnya, kita tidak boleh menjauhkan diri, menghindari diri dari peribadatan. Tetap harus ke gereja. Saya pun ke gereja tiap minggu rajin ya. Tetapi untuk kembali ke pertanyaan saya tadi, bahwa memang tidak ada ayatnya bahwa di gereja itu ada Tuhan. Saya jawab. Ayat yang tadi dibacakan itu memperkuat pernyataan saya bahwa di gereja tidak ada Tuhan. Izin Bang, silakan. Dikit dulu Ica. Jadi begini aja deh. Kalau memang Ica bersikuku ya bahwa aku akan membangun jemaatku di Batu Karang ini, aku akan membangun jemaatku, dia larinya ke gereja ya, pembangunan gereja. Oke. Sekarang saya tanya begini aja deh. Kristen ke gereja itu untuk menyembah siapa? Menyembah Allah Bapa melalui anaknya. Yang disembah Allah Bapa atau Yesus? Karena nggak mungkin 2 Tuhan. Menyembah Allah Bapa melalui anaknya. Melalui anaknya, berarti tujuannya ke Bapa apa tujuan ke Yesus? Sama aja. Loh, menyembah Bapa melalui anaknya. Saya datang ke Prabowo melalui ajudannya. Itu nggak sama, Ica. Ya, menyembah Bapa melalui anaknya. Jadi yang disembah ini anaknya atau bapaknya? Yang kami sembah itu adalah Allah Bapa melalui anaknya. Karena tidak ada satupun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui anaknya. Oke, kalau begitu begini. Musa menyembah siapa? Allah Bapa. Apakah melalui Yesus juga? Belum datang Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, jadi ketika Yesus belum datang di zaman Musa, apakah berarti penyembahan Musa kepada bapaknya itu gagal? Tidak gagal. Gak gagal. Berarti begini poinnya. Kalau Abraham sebelum Yesus datang, berarti kayak Abraham, Ishak, Yakub, Salomo, Daud itu menyembah kepada bapaknya tanpa melalui Yesus, berarti itu masih sah. Berarti kalau tidak ada Yesus pun tidak masalah, benar tidak? Enggak lah. Loh, gimana ya Ica? Musa menyembah Bapa, apakah harus melalui Yesus atau tidak? Nah, gini, kalau kita kecil lagi suaranya Ica. Ica kenapa kecil suaranya ya? Kenapa sih suara? Oke, aku dekatkan gini lah ya. Ya. Kalau kita mempelajari di perjanjian lama ini, itu kita itu mempelajari mengenal ya. Di sini kita di sini mengenal siapa Allah tentang berbicara tentang
Allah Bapa memperkenalkan tentang firman-Nya, gitu loh. Allah Bapa memperkenalkan tentang firman-Nya. Makanya di dalam perjanjian lama itu banyak sekali nubuatan-nubuatan tentang Yesus Kristus, kedatangannya, gitu loh, Dora. Nah, jadi kalau misalkan ke nabi-nabi sebelumnya, ya, nabi-nabi sebelumnya itu Allah Bapa itu memperkenalkan firman-Nya itu. Makanya dia berfirmanlah Allah menyuruh, Allah memerintahkan Musa, Allah memerintahkan para nabi Elia, Allah memerintahkan, itu memperkenalkan firman-Nya bahwa dia itu ada. Itu perjanjian lama. Makanya tadi Bang Juma tadi bilang gini, di perjanjian lama itu tidak itu kan berbicara tentang Tuhan, Allah Bapa, ya. Di situ nggak ada Tuhan Yesus. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, iya, karena dia belum datang, dia belum menyatakan dirinya, gitu loh. Nah, Berarti sekarang nggak usah terlalu panjang Ica. Jadi sekarang orang Yahudi percaya Yesus. kalau dibilang apakah orang Yahudi ini percaya kepada Tuhan Yesus? Banyak kita sudah tahu ya, banyak sekali orang Yahudi yang mereka itu semakin lama mereka semakin banyak mempercayai Tuhan Yesus. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Di zamannya Yesus, apakah banyak yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Nak pakai parfum aku sedikit di jalan. Banyak. Ica, suaranya kok kecil ya? Bagaimana? Tuhan Yesus datang, di situ banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa aja orang-orang yang telah diselamatkan, orang buta, orang tuli, orang sakit, ya, dan banyak sekali apalagi murid Tuhan Yesus dan para sahabat, mereka tuh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita berbicara tentang Rasul Paulus pun, ya, pada saat itu dia memperkenalkan dirinya bahwa dia itu mengajarkan kita bahwa dia itu telah dipilih oleh Yesus untuk mengajarkan kita untuk mengenal Dia. Oke. Paham ya? Oke. Berarti orang Yahudi pada waktu Yesus semasa hidupnya mempercayai Yesus ya? Ada yang percaya, ada yang tidak, gitu. Nah, yang tidak percaya ini yang siapa? Yang percaya ini Yahudi yang mana? Kalau dibilang, ya, kalau kita berbicara bahwa Yesus itu kalau dibilang orang Yahudi dan murid-murid Tuhan Yesus pun dia masih bukan orang, belum ada dikatakan orang Kristen, benar nggak? Enggak, begini loh Ica. Orang Yahudi mana yang mempercayai Yesus itu sebagai Tuhan? Murid-muridnya sama sekali tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Mereka beriman Yesus adalah utusan. Yang bilang siapa? Yang bilang adalah Yohanes 17 nomor 8 tadi. Yohanes 17 ayat 8 itu betul dikatakan dia utusan. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa gini loh Nora. Kalau murid-murid Tuhan Yesus mereka beriman. Dan banyak mereka itu beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia diutus untuk apa? Untuk menyelamatkan umat dari dosa. Benar tidak? Kalau seandainya dia tidak diutus, bagaimana umat ini diselamatkan? Gitu aja logikanya kita berpikir. Oke, sekarang begini aja deh, biar dapat poinnya ya. Ica mengatakan orang Yahudi sebagian mengimani Yesus sebagai Tuhan. Tapi Ica tidak bisa membuktikan orang Yahudi mana yang mengimani Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ketika Yesus ditangkap saja, murid-muridnya pada kabur. Bahkan ketika Yesus menggotong salibnya sampai ke bukit, itu murid-muridnya satupun tidak ada yang membantu. Dan ketika Yesus memberi makan 4.000, 5.000 orang, kemana 4.000, 5.000 orang ketika Yesus ditangkap? Coba kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Coba Ica buka. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Makanya saya bingung, orang Yahudi mana yang mengimani Yesus sebagai Tuhan? Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja dia ditolak. 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika nomor 12. Kecil suara Ica. Kok nggak bisa ya? 1 Tesalonika nomor 1 Tesa 2 nomor 15. 1 Tesa pasal 2 ayat 15. Nah, kita bisa buktikan orang Yahudi mana yang menerima Yesus sebagai Tuhan.
Yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Nah, itu siapa ia? Hmm? Coba ulang dari pertama. Dari pertama, dari 13. Bukan dari 15-nya. Tadi diulang lagi. Oke, dari 15 ya. Yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami, apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Nah, yang membunuh itu siapa? Yang membunuh itu siapa? Kalau berbicara tentang kalau dibilang yang membunuh itu siapa? Kalau kita bilang apakah Yesus itu dibunuh? Yesus itu tidak dibunuh, Nora. Oke. Saya bingung kalau Ica ini. Ica ini apa ya? Dia menafsirkan Bibelnya atau bagaimana? Ini ya. Ya kasih tahu sama kamu. Oke. Oke, lanjut. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Elohim tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Ini orang-orang Yahudi. Makanya saya bilang mereka tidak membunuh. Terus ini apa? Itu kan yang mengatakan itu siapa, Nora? Aduh. Enggak, aku tanya dulu supaya kita berlogika aja gitu. Kita di sini berbicara tentang logika supaya kita bisa paham apa arti dari ayat ini. Sekarang ngajakin logika tadi tentang kalimat atau tadi saya ajak berlogika tapi nggak mau berlogika. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul, ya kan? Di giliran saya ajak berlogika, Yang berbicara nggak ini mau berlogika. Sekarang Bunda Nora nantang Bunda Nora berlogika, ini kan aneh. Oh, nggak apa-apa, Bang. Sekarang begini, ini Ica tanya, oke nggak apa-apa. Kita baca dari 1 ya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Paulus yang ngomong. Silakan kamu tentang. Oke, ayat 13 ya, sukacita atas jemaatnya. Ya, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat Yesus Kristus. Oke. Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus dan para orang Yahudi membunuh kan? Orang-orang Yahudi membunuh. Pernyataan siapa? Pernyataan Paulus. Pernyataan Paulus yang mengatakan orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Jadi Yahudi mana yang menerima Yesus? Saya baca dulu bisa ya? Oke, silakan. Baca sampai kita dapat poinnya. Orang Yahudi mana? Kalau yang membunuh Tuhan Yesus ini. Bukan, orang Yahudi mana yang mengimani Yesus sebagai Tuhan? Murid-murid Tuhan Yesus itu apa? Bukan orang Yahudi? Ica, kamu tahu nggak ketika penangkapan Yesus, muridnya pada kabur loh. Begini Ica, begini ya. Oke. Saya ngambil satu contoh di dalam Islam ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perang, beberapa perang. Itu sahabat-sahabatnya tidak ada satupun yang meninggalkan Nabi Muhammad. Itu baru namanya gentle, bro. Itu sekelas Nabi. Makanya kami umat Muslim bangga gitu loh. Bangga ketika kami mendengarkan cerita tentang Nabi kami berperang. Tak ada satupun sahabat-sahabatnya itu meninggalkan. Bahkan yang kita tahu banyak perempuan-perempuan muslimah pada waktu di zaman Nabi Muhammad SAW berperang itu menjadi tameng. Badannya menjadi perisai untuk melindungi Nabi Muhammad. Itu baru keren. Kalau kita ceritakan kepada anak-anak kita keren. Seorang kesatria dilindungi oleh para pengikutnya. Itu baru keren. Ini gini,
Ini maaf ya, Kristen selalu mengklaim Yesus Tuhan dan juru selamat, juru selamat, juru selamat. Tapi kalau kita mengungkit kematian, dia akan mengatakan, tapi bangkit lagi. Tapi bangkit lagi. Sementara ini sekelas Tuhan loh. Saya sandingkan dengan nabi saya, yang hanya nabi itu manusia. Tapi ketika kita mendengarkan ceritanya ya, si Ica pun tidak bisa pungkiri. Cari satu data di mana semua sahabatnya meninggalkan nabi ketika berperang. Ini Yesus yang katanya Tuhan, yang dia bisa meredakan badai ketika, meredakan ombak ketika ada di laut. Terus bisa memberikan 4.000, 5.000 makan orang, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air. Giliran dia ditangkap, kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi muridnya pada kabur. Itu Nora. Logika. Itu Nora. Sebentar Bang Ginting, biar saya selesai. Jangan dulu dipotong. Biar saya dapat poinnya. Makanya saya bilang begini, ini saya berjalan dengan Tuhan atau dengan manusia? Kalau dengan manusia biasa saja, mungkin saya ketakutan. Contoh, saya berjalan dengan algojo saya 2 orang. Mereka memegang senpi, senjata api. Jadi ketika saya berada di antara mereka, saya tuh aman. Ini maksud saya, ini Tuhan. Jadi kalau Ica mengatakan ada sebagian Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan, ini Tuhan ya, yang dimana Tuhan memiliki sifat kemahaan, maha kuasa, maha segalanya. Tapi ketika Yesus ditangkap, muridnya kemana? Kabur. Baca di dalam Markus, semua muridnya kabur melarikan diri. Yesus ketika berada di depan Pontius Pilatus, Petrus berada di sana. Kan kamu bersama-sama dengan orang itu kan? Yesus menyangkal 3 kali. Petrus, akhirnya dia pergi. Ketika Yesus keluar menggotong salibnya, siapa yang membantu? Simon dari Kirene. Apakah murid Yesus? Bukan. Sampai Yesus bangkit. Kemana murid-muridnya ditemui? Di Galilea. Kenapa murid-muridnya ditemui di sana? Karena murid-muridnya masih sembunyi. Sehingga mereka tidak berani mendatangi kubur Yesus. Yang mendatangi kubur Yesus siapa? Yaitu perempuan-perempuan itu. Makanya kalau kamu membanggakan Yesus adalah Tuhan, jangan Ica. Saya akan menyodorkan nabi saya, lebih hebat lagi nabi saya daripada Yesus kamu. Itu masalahnya. Karena tidak ada satupun muridnya yang datang ketika Yesus dicambuk. Muridnya membiarkan badannya yang jadi dicambuk untuk melindungi Tuhannya. Gak ada. Makanya saya bilang, apa yang bisa kalian banggakan dari Yesus? Gak ada. Kalau ada katanya 4.000, 5.000 orang yang Yesus kasih makan, mengimani Yesus sebagai Tuhan, itu tentara Romawi tidak akan bisa menangkap Yesus. Gak akan bisa. Makanya ini secara logik, kan tadi Ica bilang, kita pakai logik lah dulu Nora. Oke, tunjukkan data. Orang Yahudi mana yang menjadikan Yesus Tuhan? Kalau mereka menjadikan Yesus Tuhan, berarti mereka pengecut. Karena ketika Yesus ditangkap, mereka satu pun tidak ada membela Yesus. Jadi jangan katakan Yesus Tuhan Maha Kuasa. Oke, saya boleh. Silakan Ica. Silakan. Lepaskan suaranya. Menit aja, setengah menit. Oke, silakan. Setengah menit. Ya, ini kan Ica kan pernah ngomong di TikTok doang. Kalau seandainya Ica berada di zaman itu dan diperadabkan dengan yang sama dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, itu pasti kabur juga Ica nih. Oke, terima kasih. Serius loh, karena di TikTok doang. Kalau ada di masa itu pasti kabur juga nih. Siapa cacanya? Ada. Udah? Ini Ica. Buktikan orang Yahudi mana? Oke. Kalau Nora bilang, Nabi kami, Nabi Muhammad, ya, dia itu kesatria dan dia itu didampingi oleh para para ibaratkan apa ya kita bilang tadi ya, pendampingnya gitulah kita bilang ya. Nah, Tuhan Yesus mana kuasanya? Katanya dia Tuhan. Kalau Tuhan itu seharusnya dia itu harus ini dong, murid-muridnya harus maju dong. Nah, kalau di iman Kristen itu Nora, Tuhan itu tidak butuh dibela.
Yang butuh dibela itu adalah orang-orang yang maaf ya. Yang butuh dibela, yang butuh dilindungi itu adalah orang-orang maaf, beribu kali maaf. Kalau kita melihat pemerintahan itu ya karena mereka itu dikatakan ya, jadi gak enak saya ngomong. Karena jadi intinya gitu, gini. Oke. Nah, jadi kalau di dalam iman Kristen, Tuhan Yesus itu tidak perlu dibela. Dia tidak butuh dibela karena dia tujuannya bukan untuk dibela. Dia tujuannya untuk menggenapi firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, gitu loh Nora. Nah, jadi kenapa murid-murid Tuhan Yesus itu tidak ada yang membantu, kan sudah disampaikan, apalagi di Markus ya 16 itu yang berbicara tentang beritakanlah firman-Nya ke seluruh dunia, gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang kenapa murid-murid Tuhan Yesus ini tidak membela Tuhan Yesus, seharusnya dia dibela dong, dia kan Tuhan. Kesatria aja Tuhan. Kesatria itu menurut saya pengecut ya. Karena apa? Karena dia kalau misalkan ininya duluan disuruh maju, baru dia yang maju lah, menurut saya itu pengecut. Nah, tapi kenapa saya mengatakan seperti itu ya? Kalau lu memang menjamin ini mau apa namanya pengikutmu, ya kamu yang harus maju, kamu yang harus saya harus membela rakyat saya itu kesatria menurut saya. Saya harus membela rakyat saya harus membela orang-orang pengikut saya nggak akan membela siapapun yang menjadi pengikut saya. Itu namanya kesatria. Makanya di dalam iman Kristen ya, Tuhan Yesus itu tidak butuh dibela. Makanya pada saat itu memang sudah penggenapan. Kenapa di situ dikatakan penggenapan? Karena supaya kita mempelajari. Disitulah Yesus Kristus mengajari kita. Tuhan Yesus mengajari kita tentang apa? Satu, kesabaran, memikul salib di setiap permasalahan, di setiap ujian. Nah, udah gitu mengasihi orang-orang mengasihi orang yang menyakiti kita. Banyak sekali pelajaran yang kita terima sebagai pengikut Yesus, di mana dia itu mengorbankan dirinya untuk umatnya, gitu loh, untuk pengikutnya, gitu loh. Nah, jadi kalau kamu mengatakan seperti itu ya, menurut saya nih ya, pandangan saya ya Nora ya, yang namanya kesatria itu membela, bukan dia itu malah menyodorkan. Nah, itu menurut saya, pandangan saya kalau kita berbicara secara logikanya manusia ya. Nah, Bunda, itu Nora. Bang Ginting, biar saya tidak sebentar. Setengah menit aja. Tadi ada teman-teman di bawah yang tapping, tidak jelas mendengarkan saya karena saya bunyi noise atau grounding. Tadi teman-teman saya ingin sampaikan begini teman-teman, Caca atau Ica ini cuma ngomong karena di TikTok aja. Tapi seandainya Caca ini berada di zaman itu, pasti sama, kabur juga dia. Bakal kabur kok begitu. Oke ya. Lanjut ya, Nah, itu. izin ya. Jadi Ica mengatakan begini. Kalau menurut saya ya, seorang kesatria itu tidak perlu dilindungi. Ini bukan seorang kesatria yang tidak perlu dilindungi. Ya. Ini maksud saya membicarakan kelas manusia dengan Tuhan. Terus kamu katakan Tuhan dia tidak perlu dibela. Orang yang dibela itu orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sekeliling dia itu Ica merasa seperti orang itu seperti pengecut. Tapi Ica lupa. Apa? Coba baca Yohanes 11 nomor 50. 50, 51, 52 sampai seterusnya. Ketika imam-imam bernubuat Yesus harus mati, Yesus sudah tidak tampil lagi. Alias melarikan diri. Kalau Ica mengatakan, oh Yesus tidak pengecut, Yesus tidak butuh dibela Nora. Tapi Ica lupa, ngapain dia di Taman Getsemani Ica? Ngapain dia menyuruh 3 muridnya untuk berjaga-jaga? Ayo kita baca, ngapain dia di Taman Getsemani? Ini Tuhan ya, saya bingung, ini Tuhan atau manusia? Kalau Tuhan, perjelas keilahian dia di mana ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Apa katanya dia? Sebentar. Yohanes, kita baca. Itu tadi Yohanesnya itu jangan. Kita larikan ke ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Matius 26. Matius 26 mulai dari 36.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat pedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus ketakutan. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak butuh dibela, ngapain dia di Taman Getsemani menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga? Ica, dia ke Taman Getsemani itu karena dia melarikan diri. Dia takut. Terus kamu katakan Yesus tidak butuh dibela. Masalahnya bukan sekarang pembelaan kepada siapa. Masalahnya sekarang begini, Ica. Ketika kamu mengatakan Yesus tidak butuh dibela, ini manusia yang ngomong apa Tuhan? Kalau Tuhan saya terima. Karena memang Tuhan tidak butuh dibela. Dia membela dirinya dari siapa? Orang dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan manusia. Dia butuh pembelaan dari siapa? Dia tidak butuh. Dia hanya membutuhkan manusia-manusia ini untuk menyembah kepadanya. Dia tidak butuh dibela. Saya terima. Tapi masalahnya yang ngomong sekarang ini manusia apa Tuhan? Sebab Yesus menyuruh 3 muridnya berjaga-jaga. Duduklah di sini dan berjaga-jagalah. Karena Yesus tahu dia akan ditangkap. Makanya kalau kau katakan tidak butuh dibela, itu manusia apa Tuhan? Memang Tuhan tidak butuh dibela. Nah, masalahnya di sini sekarang Yesus berbicara kemanusiaannya apa keilahiannya? Kalau kemanusiaannya, kalau kamu katakan dia tidak butuh dibela, ngapain dia ke Taman Getsemani? Ngapain dia menyuruh muridnya berjaga-jaga? Bahkan dia menyuruh murid-muridnya menjual jubah untuk membeli pedang. Ini logika. Kalau kamu larikan ke nabi saya, masalahnya nabi saya tidak mengatakan, "Hei, tolong saya, bela saya." Nggak ada. Ini inisiatif dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Karena apa? Yang mereka lindungi adalah Rasulullah. Rasulnya Allah. Utusan Allah. Mereka mempunyai kewajiban untuk melindungi beliau. Beliau pernah terkena panah kok. Pernah giginya pun juga patah. Apakah dia menangis? Apakah dia bilang, apakah dia bilang seperti Yesus mengatakan begini, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Mulailah ia merasa sedih. Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi peperangan, tidak pernah Nabi mengatakan, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Tidak pernah, Ica. Itu hebatnya Nabi kami. Tapi Yesus, ketika mau ditangkap, katanya 4.000 5.000 orang yang diberi dia makan. Katanya banyak orang-orang Yahudi juga beriman kepada dia sebagai Tuhan. Mana buktinya? Jangankan orang-orang 4.000 5.000 orang, jangankan sebagian orang Yahudi yang mengimani dia sebagai Tuhan. 11 muridnya, 1 yang sudah berkhianat, 1 pun tidak ada yang bisa menjadikan badan mereka untuk tameng melindungi Yesus. Kalau kamu katakan sekali lagi, Ica, Tuhan kami tidak butuh dibela, nabi kami bukan untuk dibela, tapi mereka melindungi nabi kami, karena nabi kami adalah seorang rasul, utusan Allah, wajib dilindungi, karena membawa agama Islam, karena beliau memberitakan wahyu, menyampaikan wahyu firman Allah, makanya wajib dilindungi nih Rasulullah, sama seperti Yesus. Makanya kalau di dalam Islam, Yesus itu terangkat. Tidak mati mengenaskan. Tidak terhinakan, Ica. Kalau kamu bangga, Tuhan kamu tidak butuh pembelaan. Maaf, Ica. Saya lebih bagus tidak punya Tuhan seperti ini. Kenapa? Maaf sekali ya, Kristen. Tuhan kamu terhina. Nabi kami tidak ada terhina, Ica. Kalau ada yang menghinakan dia, orang-orang yang membenci dia. Tapi nabi kami tidak pernah yang namanya ditampar, dicambuk, diludahin, bahkan ditelanjangi di depan umum. Gak pernah, Ica. Jadi kalau kau katakan orang yang butuh pembelaan itu adalah pengecut, asal kamu tahu, nabi kami tidak butuh pembelaan. Tetapi karena sahabat-sahabatnya tahu nabi kami adalah seorang rasul, utusan Allah, dengan membawa wahyu dari Allah untuk menyampaikan ajaran baik kepada umatnya, kepada manusia, makanya wajib dilindungi. Kalau Yesus adalah Tuhan, tidak perlu dibela,
sangat kasihan saya katakan. Kenapa? Akhirnya orang-orang yang mengatakan Yesus tidak perlu dibela, mereka menerima bahwa Tuhannya harus dihinakan, ditampar, dicambuk, diludahin, diarak di depan umum, dia digantung dalam keadaan tidak berbusana, dia diberikan anggur asam, dicocol bunga karang, lalu dia mati, baru kalian percaya dia bangkit, baru jadi Tuhan. Saya lebih bagus tidak punya Tuhan seperti itu, Ica. Sangat sial hidupnya, mati mengenaskan dalam keadaan hina. Nabi kami tidak seperti itu. Silakan Ica. Saya tadi minta data di mana orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu saja saya tadi minta lihat. Bunda, ya itu Nora. Ya. Saya pamit dulu ya. Oke. Ya mau mandi, mau makan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Siap. Saudaraku. Pamit dengan Bang Juma ya. Itu Nora. Oke, siap. Ya, Horas. Bang Zuma udah monitor, Bang? Caca pamit Caca ya. Ya silakan. Halo, Caca. Ica. Saya minta cuman data di mana orang-orang Yahudi mengimani Yesus sebagai Tuhan. Karena saya sudah tunjukkan orang Yahudi mereka membunuh Yesus. Bang Zuma kalau udah monitor ya Bang, biar kita gantian Bang. Oke, suara Ica dikeraskan Ica. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kan saya ada dengar Nora tadi bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang dia itu harus menyampaikan firman Allah, dan di situ Nabi Muhammad ya itu berbicara tentang peperangan. Nah, di sini bedanya gitu loh ya. Kalau Nabi Muhammad kan itu kan bicara tentang peperangan, tetapi kalau Yesus Kristus datang dia itu berbicara tentang kasih. Nah, itu bedanya kita. Ya, bedanya di situ. Nah, kasih itu dalam arti apa? Kasih itu yaitu dia pada saat penyaliban itu mengajarkan kita tentang kasih, mengampuni, mengasihi. Nah, itulah ajaran yang diajarkan untuk kita. Nah, kalau di Nabi Muhammad kan itu berbicara tentang peperangan. Perangilah. Saya nggak tahu itu ayatnya di mana ya, tapi kan itu kan iman kalian. Nah, cuman saya pernah dengar itu ada bicara tentang perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah gitu kan. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini salah gitu. Tapi kita kembali lagi. Nah, bedanya kita di situ. Bedanya kalau Nabi Muhammad mengajarkan tentang peperangan dan Yesus Kristus itu mengajarkan tentang kasih. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita tuh dalam arti apa? Dalam arti yaitu dia mati di kayu salib. Nah, kalau berbicara tentang di Getsemani itu berbicara tentang dia berdoa. Ya, dia berdoa lalu katanya kepada mereka hati-hati yang 36 ya. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, kenapa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga? Karena di situ kan dia ingin berdoa. Nah, apakah di situ katanya Tuhan masa dia harus berdoa? Lah, kan kita tahu bahwa Yesus itu kalau kita berbicara tentang Yesus itu berbicara tentang kemanusiaannya, tetapi kalau keilahiannya. Nah, firman yang telah menjadi manusia di Yohanes 1:14 itu. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, yang firman yang telah menjadi manusia ini berbicara tentang keilahiannya ini ya. Itulah yang kita yang mengatakan bahwa dia itu adalah firman Allah gitu loh. Nah, kalau berbicara pada saat dia berdoa ya wajar kalau dia kan manusia. Kalau kita bicara ya dia seutuhnya manusia. Yang namanya manusia dia bisa menyatakan seperti itu. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Nah, berjaga-jagalah itu bukan berarti untuk mengadakan peperangan, tetapi berjaga-jaga itu kan sudah saya sampaikan tadi di ayat sebelumnya gitu loh. Ya, kemudian lalu sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, jangan yang seperti dia kendaki." Nah, itu kenapa dia mengatakan tentang apa? Tentang kemanusiaannya gitu loh. Ya, yang kita berbicara di sini firman Allah itu keilahiannya gitu. Di Yohanes 1:14.
Nah, kalau manusia dia sepenuhnya manusia, makanya dia menyatakan seperti itu. Kemanusiaannya lah yang menyatakan janganlah berlalu ya. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Nah itu yang kenapa Yesus menyatakan seperti itu. Pada saat tentara Romawi datang, itu murid Tuhan Yesus ada kan, dia mengapakan pedang itu kan. Nah itulah. Ini ajaran yang begitu luar biasa gitu loh. Makanya saya katakan Tuhan itu datang untuk memberitahukan kita, mengajarkan kita, supaya kita itu mengenal bahwa Tuhan itu bukan orang yang punya kepahitan, punya hati yang membenci, punya hati yang penuh kedengkian, punya hati yang penuh dengan kemarahan, tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan kita tentang kasih, kelemah lembutan, pengampunan. Makanya pada saat di sini dikata berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya disuruh berdoa supaya mereka berjaga-jaga supaya itu tidak terjadi. Tetapi itu terjadi, dan tetapi Tuhan Yesus kan langsung mengobati, memberitahukan bahwa itu tidak benar. Nah gitu, itulah ajaran Tuhan yang benar. Ajaran Tuhan itu adalah ajaran kasih. Ya, kalau ajaran Tuhan itu berbicara tentang kebencian, kedengkian, amarah, peperangan, ya menurut saya itu, pandangan saya itu bukan Tuhan. Itu adalah sifat, maaf beribu kali maaf saya katakan, disclaimer dulu, itu adalah sifat iblis. Karena iblis itu menginginkan kita menjadi orang yang dengki, orang yang sakit hati, yang penuh kemarahan, dan juga yang penuh dengan kebencian gitu. Jadi Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan kita supaya tidak menjadi seperti itu gitu. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Sehingga kita disuruh berjaga-jaga, berdoa supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Gitu nih. Oke. Saya tanggapi ya, tapi ini satu aja dulu. Ini pertanyaan saya, dijawab aja dulu langsung. Apakah Yesus pada waktu itu dia tahu dia mau ditangkap atau tidak? Kan dia sudah datang, dia sudah berdoa, kan otomatis kan di situ kan sudah kita tahu. Bukan, pada waktu perjamuan makan malam terakhir, perjamuan kudus, Yesus tahu kalau dia mau ditangkap. Tahu, makanya dia katakan sama yang menjual, dia bilang, kamu akan sebelum ayam bekokot. Ya, saya tahu. Nah, jadi dia berdoa di Taman Getsemani, dia menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Apakah memang di situ pada waktu itu dia juga udah tahu dia mau ditangkap? Ya tahu lah. Tahu. Ya ini ayatnya kan sudah tahu di sini. Sudah tahu berarti ya? Iya. Makanya dia suruh menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga ya, bukan konteksnya karena dia mau ditangkap, bukan karena konteksnya mau dia ditangkap. Bukan. Jadi apa tujuan Yesus berdoa dia harus dijaga? Kalau cuma berdoa? Ya namanya orang kan kalau misalnya ini logika, Ica, sebentar sebentar dulu, Ca. Kamu mengatakan sendiri, Yesus tahu dia mau ditangkap. Pada makan perjamuan terakhir aja, Yesus tahu dia mau ditangkap, akan ada yang mengkhianati dia, dan akan ada yang menyangkal dia. Nah, pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, apakah Yesus juga tahu dia mau ditangkap? Kamu bilang tahu. Jadi kalau konteksnya murid-murid yang berjaga karena dia untuk mau berdoa, itu tidak masuk akal. Makanya saya bilang, Yesus ke Taman Getsemani dia berdoa karena dia ketakutan. Makanya doanya apa? Ya Bapakku, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarkanlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia tahu. Gitu loh. Jadi jangan bilang dia di situ berjaga-jaga murid-muridnya untuk menjaga dia karena berdoa. Bukan, Ica. Karena dia sudah merasa sedih dan dia merasa takut. Dia gentar hatinya di situ. Gitu loh, Ica. Ini saya masuk ya. Oke, saya cuma tadi di situ memperjelas saja. sedikit ya. Memperjelas Yesus menyuruh muridnya berjaga itu sebenarnya bukan karena dia ingin berdoa, tetapi memang karena dia mau ditangkap. Oke. Sedikit ya. Oke. Kalau misalkan Nora bilang seperti ini,
Oh, itu bukan untuk berdoa lah. Jadi ayat ini ia membawa Petrus dan kedua apa namanya? Duduklah di 26 ya, maaf ya. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, Ini tuh terus baca selanjutnya, Ica. Ya, baca selanjutnya. Oke, setelah dia berdoa, apa dia akan rasakan? Apa dia katakan kepada muridnya? bentar dulu nih. Iya, apa dia katakan kepada muridnya? Biar kita tahu gitu loh. Apa dia katakan kepada muridnya? Makanya saya bicara dulu. Bentar ya Nora, bentar aja. Nah, Nah, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Terus baca selanjutnya, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa ya. apa? Sedih dan gentar. Ya. Baca selanjutnya ya. Nah, saya akan baca ya. Nah, di sini kan tadi kan kamu mengatakan bahwa Yesus itu datang untuk apa? Ya, dia datang untuk berdoa karena dia sudah tahu akan ada terjadi seperti itu. Makanya dia mengatakan kepada muridnya itu yang menyangkal dia yang tiga kali itu ya, sehingga apa? Sehingga dia mengetahui tentang penangkapannya itu. Makanya dibawalah murid-muridnya ke Taman Getsemani sehingga dia berdoa. Kenapa dia harus berdoa? Bukan kehendaknya yang jadi gitu. Karena Dia berbicara tanya mengapa berdoa, mengapa muridnya disuruh berjaga? berjaga karena dia kita logika ya. Iya, silakan. Berjaga karena apa? Apa? Ya. Kalau kita bilang seperti ini, kita ambil contoh ya, kita ambil contoh ya. Kita sudah tahu untuk kita itu akan ada masalah. Misalkan nih contoh, misalkan kita sudah tahu akan ada masalah, otomatis ya, namanya kita mau berdoa ya, itu kan kita butuh, ibaratkan kita butuh menyendiri supaya kita tidak terganggu. Ini logikanya aja, supaya kita bisa berpikir secara logika kita manusia, gitu kan? Kalau kita sudah tahu akan ada terjadi hal yang kita sudah tahu akan ada terjadi hal yang seperti itu, yang kita sudah tahu gitu, otomatis pada saat kita berdoa itu kan kita butuh ketenangan diri. Kalau misalkan tidak berjaga-jaga, datanglah tentara ini masuk pada saat dia berdoa. Apakah pada saat itu ya? Tujuan dia menyuruh muridnya berjaga itu untuk apa, Ica? Doa, Nora. Baca selanjutnya datanya. Jangan bilang untuk berdoa saja. Waktu dia memang tujuan berdoa. Kenapa dia sampai berdoa? Baca selanjutnya. Ya baca dulu, Ica. Baca dulu. Oke. Baca, ya. Ya. Dan ia membawa Dan kedua anak Zebedeus sertanya ia mulai merasa sedih dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya udah. Jadi tujuan Yesus menyuruh muridnya berjaga-jaga memang karena dia sudah ketakutan. Dia takut, Ica. Makanya dia bilang gentar rasanya. Kamu tahu arti gentar nggak? Iya, setiap Ya udah. Apalagi. orang tidak akan mungkin tidak gentar. Makanya pada saat itu dia mengatakan, kemudian dia maju sedikit lalu sujud dan Iya, dia berdoa, Ica. Ini sekarang gini, kamu pahami dulu, Ica. Poin pertanyaan saya, sebentar, Ica. Poin pertanyaan saya, apa tujuan Yesus menyuruh 3 muridnya berjaga? Kamu bilang untuk berdoa. Sementara dia bilang memang tujuan dia datang ke taman itu untuk memang berdoa. Tapi ngapain dia suruh 3 muridnya berjaga? Karena di sini dikatakan, dia bilang gini, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Gentar itu tahu artinya? Dia takut. Oke. Ya udah, fix, selesai. Yesus ketakutan. Ya masalahnya kalau kita manusia takut Ini makanya saya bilang, Ica, ini Yesus berbicara sebagai manusia apa sebagai keilahian? Lah, kan saya sudah katakan, Yesus itu sepenuhnya manusia. Keilahiannya kita bicara Yohanes 1:14 itu, ya kan? Nah, makanya pada saat dia mengatakan, ya, kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti ku kendaki. Nah, kalau bicara tentang ku kendaki, berarti kemanusiaan yang berbicara, Nora.
Berarti sisi Nah, keilahian dia mana, Ica? kalau berbicara sisi keilahian kalau kita bicara keilahiannya itu berbicara tentang firman-Nya mengajar. Itu berbicara tentang pengajaran. Loh, Ya. jadi begini, Ica, sebentar. Dia 100% manusia, 100% ilahi. Betul? Nah, kalau 100% ilahi berarti sempurna, Ica. Betul? Lanjut. Nah, pada waktu dia ditangkap, pada waktu dia sudah berdoa, ternyata dia ditangkap. 100% kesempurnaan ilahinya itu kemana? Oke. Saya jawab. Ya silakan. Oke. Kalau Nora bilang pada saat keilahiannya itu mana? Keilahiannya tetap ada, tetapi keilahian itu berbicara tentang mengajar. Nah, kalau berbicara tentang kemanusiaan, makanya dia mengatakan seperti ini, Nora. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki. Nah, kenapa dia mengatakan seperti itu? Itu berbicara tentang kemanusiaannya, Nora. Kukendaki. Nah, Oke, sama Ica. Nora, bentar. Ica, jangan dulu panjang, Ica, biar kita dapat poin, Ica. Jangan dulu panjang, karena kan saya tadi membantah yang soal narasi kami yang selanjutnya membawa ajaran kasih. Cuman saya di sini geliti kali, karena kamu bilang berjaga-jaga itu karena dia mau berdoa. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Nah, kamu membicarakan ilahinya itu adalah dia mengajarkan tentang firman-Nya. Itu kata si Ica. Nah, kalau rabi-rabi Yahudi itu bagaimana? Dia juga guru. Berarti ada berarti ilahinya ada juga dong, kan begitu jadinya. Nah, tapi Ica tidak lari ke situ konteksnya, oke ya? Saya sudah dapat poinnya. Ternyata apa tuh namanya? Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga, memang karena dia itu tahu dia mau ditangkap. Jadi netizen aja yang menilai. Oke, si Ica tadi mengatakan soal surat At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nah, itu sebenarnya asbab nuzulnya surah itu tuh diturunkan, ayat itu diturunkan itu pada waktu masa perang Tabuk. Yang dimana orang-orang ahli kitab mau memerangi orang mukminin. Jadi Islam ini diajarkan ketika ada orang yang mau memerangi kamu, perangi dia. Tidak mungkin dong kita mau diperangi kita diam saja. Itu surat At-Taubah, asbab nuzulnya itu pada waktu perang Tabuk. Orang-orang ahli kitab itu mau memerangi orang mukminin. Makanya datang itu surah. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Artinya apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ketika mereka memerangi orang mukminin, kita wajib untuk memerangi mereka. Itu asbab nuzulnya. Ya, bukan, makanya saya bilang Al-Quran itu ada penafsirannya, itu harus dibaca betul-betul. Asbab nuzulnya ada, turun ayat itu kenapa, turun ayat ini kenapa, turun ayat itu kenapa. Nah, turun ayat itu surat At-Taubah ayat 29 itu pada waktu perang Tabuk. Itu tafsirannya. Dah, kita lanjut lagi ya. Ica mengatakan, oh, kalau di ajaran kami Nora, Yesus tidak mengajarkan ajaran peperangan, tidak seperti Nabi. Konteksnya berbeda, Ica. Konteksnya berbeda. Pada waktu Nabi Muhammad SAW, itu konteksnya adalah penyebaran agama Islam, yang dimana orang-orang kafir tidak mau menerima ajaran-ajaran Islam dan tidak mau menerima agama Islam. Mereka tidak memeluknya. Bahkan mereka ingin memerangi agama-agama Islam. Ya udah, terjadilah perang. Itu sebenarnya yang terjadi. Tapi kalau Ica lupa ya, Yohanes 11. Nora, berarti kalau misalkan seperti itu, berarti harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam nanti tak perangi kamu, gitu tak? Tidak. Itu di situ diibaratkan dikasihkan seperti kelonggaran. Jadi orang-orang kafir yang tidak memeluk agama Islam tetapi mereka tidak membawa bencana, tidak membawa ancaman kepada diri kita, itu tidak akan dibunuh. Tidak ada pemaksaan di dalam Islam. Tetapi itu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu asbab nuzulnya. Ketika orang-orang ahli kitab yang tidak beriman kepada Allah, ahli kitab ini merujuk kepada Nasrani dengan Yahudi. Mereka mau memerangi orang mukminin. Kami wajib untuk memerangi mereka. Paham ya? Kalau kami tidak diperangi, kami tidak akan memerangi gitu. Iya, maksud saya gini loh. Tadi kan kamu mengatakan bahwa di dalam itu ya apa tuh Abu Nuzul, aku nggak ngerti ya, maaf ya.
Nah, itu kan berbicara tentang berarti kan itu berbicara tentang peperangan dong. Nah, kalau misalkan berbicara tentang peperangan itu berbicara tentang Sama kamu. Saya bukakan tafsirannya. Saya bukakan tafsirannya. Ini saya bacakan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Yang diberikan kitab itu Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Hingga mereka membayar jizyah. Artinya apa? Artinya ketika mereka sudah tidak memerangi lagi, mereka wajib membayar jizyah, yaitu denda. Nah, ini tafsirannya. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya kepada kaum musyrik. Kaum musyrik ya, itu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Maka ayat ini beralih kepada ahli kitab. Ahli kitab yang saya bacakan adalah Yahudi dan Nasrani yang hendak memerangi orang-orang mukminin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut. Maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu. Mereka lebih dulu memerangi. Mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal. Jadi, di situ orang ahli kitab dengan Nasrani, itu orang ahli kitab merujuk kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka ingin merebut wilayah tertentu yang di mana wilayah itu sudah dikuasai oleh umat muslim. Mereka mau memerangi dan wajib kami memerangi dong. Ya Nora, tadi kan kamu udah bacakan semua. Nah, yang saya dapat di situ ya dari ayat itu, apabila kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan diperangi. Pahami Dan nggak? kalau misal- Pahami nggak? Ica, berarti kamu tidak pahami. Sebentar. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah. Artinya apa? Kalau mereka tidak mau bersyahadat, tidak masalah, asalkan mereka membayar denda. itu namanya pemerasan, Nora. Bukan pemerasan, apa? Kamu lucu. Kamu wilayah Indonesia, sabar dulu Ica. Kamu wilayah Indonesia, kamu memimpin Indonesia, tiba-tiba datang negara Belanda dengan Inggris menjajah, mau merebut Indonesia, terus kamu diam aja? Itu konteksnya seperti itu, Ica. Kamu diam aja. Kalau misalnya Nah. kamu bilang seperti itu, ya. Nah, kalau kamu mengatakan seperti itu, ya gini loh, itu ayat yang kamu sampaikan sama saya dan kita di sini semua. Nah, di ayat itu menyampaikan apabila kamu tidak masuk Islam, kamu akan diperangi. Jangan lupakan ataunya. Ini saya terusin. Atau kamu, kalau misalkan kamu tidak masuk Islam juga nggak apa-apa. Atau kamu itu bayar denda, itu namanya pemerasan, tapi nggak apa-apa. Sekarang begini, Ica, sebentar. Kamu lihat orang negara asing datang ke Indonesia, mereka mau berdagang, jadi kau pikir mereka tidak membayar pajak? Gimana sih kamu? Kamu paham nggak soal tentang politik? Ngerti, saya tahu. Ya udah, terus di mana pemerasan? Ya, kalau negara Indonesia kamu nggak bisa samakan karena negara Indonesia ini Loh, bukan satu. ini konteksnya seperti itu. Atau mereka membayar jizyah, artinya pajak, denda. Loh, sekarang begini. Nggak, sebentar dulu Ica, sebentar dulu. Jangan kau menerangkan Al-Quran saya. Bibel saja kau bantah. Saya menerangkan ketika wilayah yang sudah dikuasai, yang sudah menjadi milik umat muslim, datang orang lain, negara lain mau menguasai, mereka mengajak perang, kita ladenin dong.
Kita harus bertahan dong. Untuk apa? Mempertahankan negara kita dong. Terus perangi mereka sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka nggak mengucapkan syahadat, bagaimana? Bagaimana? Ya udah, kalau mereka tetap mau di situ, mereka wajib untuk membayar apa? Denda pajak. Ya kan nggak? Jadi emang apa? Salah. 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 Itu pemerasan. Kok salah? Jadi Ica, kalau kau jadi pemimpin negara, datang orang Cina, datang orang Amerika, mau buka usaha di sini, kau bilang begini, buka usaha di sini aja, nggak usah pakai pajak. Begitu ya? Ica, Saya jawab. Nah, kalau kamu mengatakan orang Cina datang ke Indonesia, lah sekarang gini, di Indonesia bukan kan orang Cina, orang kita aja dipajakin kok, apalagi orang Cina. Benar nggak logikanya? Gitu loh. kau sekarang konteksnya, jizyah itu apa kan? Itu konteksnya kan? Jangan kau larikan ke warga yang setempat pribumi, Ica. Maksud dari membayar, kau diam dulu. Aku kalau kayak gini itu saya tidak suka. Dia asik mau menerangkan saya punya Al-Quran. Saya kasih tahu, tidak ada pemaksaan untuk orang itu bersyahadat. Kalau mereka tidak mau, mereka wajib membayar jizyah. Karena apa? Karena mereka orang lain yang dimana mereka mau melakukan perdagangan di dalam negara Islam, wilayah Islam. Terus kau katakan, oh tidak boleh ditetapkan jizyah, itu pemerasan. Lu kemana otak lu? Politik ini. Misalkan dia nggak punya uang. Ayo. Lah, kau lucu, ngapain dia di negara itu kalau nggak berdagang? Misalnya nggak punya uang. Hei, Ica, turis di luar sana datang ke Indonesia kalau mau berdagang, kau bilang nggak punya uang. Ica, ini lucu. Makanya saya bilang, mereka ini, agama mereka dibawa oleh penjajah, mereka terima. Makanya sebutkan satu saja pahlawan dari Kristen yang mengusir penjajah Belanda. Coba Ica, sebutkan. Pahlawan Kristen siapa yang mengusir penjajah dari Indonesia? Sebutkan satu nama, Ica. Jangan kamu ketawa. 350 tahun Indonesia dijajah. Siapa yang berhasil menghengkang Belanda itu? Ayo jawab. Biar saya tahu. Siapa? Oke, baik. Kalau kamu menyangkut pautkan dengan penjajahan dengan ini, dengan nggak nyambung, Nora. Udahlah Ica, saya mau bahas tentang Yohanes. Kau bilang katanya Yesus tidak ada membawa namanya peperangan. Udah, saya lanjut ke Yohanes. Kau tidak paham itu. Karena apa? Karena inilah sebenarnya ya, ini terbukti agama penjajah. Kalau datang orang penjajah menjajah Indonesia, aman-aman aja, mereka akan terima. Oh nggak apa-apa, menjajah aja Indonesia. Begitu loh. Giliran ada kata jizyah, membayar pajak, karena itu wilayah Islam. Giliran Islam memberikan pajak kepada orang-orang yang dimana orang-orang kafir mau melakukan perdagangan atau usaha apapun, dikenakan pajak. Oh jangan, itu pemerasan. Lucu. Ini lucu. Manusia lucu. Ini manusia lucu. Jangan kau bawa sifat penjajahanmu di sini. Jangan kau bawa. Saya di sini, Ica, saya mau di sini mau bahas Yohanes 11. Yohanes 11 katanya, Yesus tidak pernah ada terjadi peperangan. Sementara cerita tentang Yesus ini sudah kisruh. Kau baca Yohanes 11. Gak usah Ica, gak usah. Di sini tentang bagaimana perang Tabuk. Kau nggak tahu perang Tabuk. Kau nggak paham, terus kau mau menjelaskan, oh jadi ada pemerasan. Pemerasan bagaimana? Negara Cina datang ke Indonesia, mereka membuka suatu perdagangan, wajib membayar pajak. Seluruh warga tuh pasti bayar pajak, Nora. Kalau soal, sekarang jizyah itu dikatakan itu pajak untuk orang itu. Jangan kau larikan ke pribumi. Kalau pribumi itu urusan lain. Sekarang di sana, Ica, kau dengarkan. Di sana sampai mereka bersyahadat atau membayar jizyah. Ada pilihan, kata atau. Itu ada pilihan, Ica. Pilihannya, kalau mereka tidak mau bersyahadat, mereka boleh di situ. Tetapi kalau selagi mereka tidak ada melakukan peperangan, mereka wajib membayar jizyah. Itu maksudnya. Itu ada kata atau, berarti pilihan. Bukan dipaksa menjadi syahadat. Itu kan ada kata atau membayar jizyah katanya kan? Betul. Jadi di mana di situ paksaan mau untuk syahadat? Nah, kalau misalkan nggak bayar dia, Ya pergi dari situ dong.
Ngapain kau di negara kami? Lucu, Ica. Kalau misalkan di situ ya pergi dong. Lah sekarang gitu, pergi dia. Lah sekarang kalau negara mana yang dikatakan itu bahwa itu negara dia, bahwa itu punya dia? Bodohnya minta ampun. Kau tanya surat At-Taubah kan, yang di mana di situ orang ahli kitab mau memerangi orang kaum mukminin, yang di mana mereka mau merebut kekuasaan. Berarti ceritanya di situ itu wilayah milik orang mukminin, milik orang Islam. Gimana sih kau? Logikanya gini loh, ya logikanya ya Nora ya. Kalau misalkan kamu bilang kalau ini orang Indonesia dijajah, nah dia harus bayar pajak. Kalau dia nggak bayar pajak, dia harus pergilah. Kalau misalkan dia ini kan ahli kitab, kita berbicara tentang Al-Quran. Ahli kitab itu kan mengetahui bahwa itu bukan. Botol. Ahli kitab yang saya baca di sini Nasrani dengan Yahudi. Berarti kau nggak ngeh telinga kau. Ya, makanya Nasrani Yahudi. Saya nggak masalah kamu mau bilang botol, nggak ada masalah. Tapi di sini kita akan tahu ya. Nasrani dan Yahudi. Sedangkan Nasrani dan Yahudi ini kita berbicara tentang Nasrani dan Yahudi itu mereka datang ke dibilang ke negaranya lah. Nah negaranya kita bilang nggak tahu negaranya mana. Ica? Mereka datang untuk merebut kekuasaan. Kau tahu nggak perang Tabuk? Itu negara sudah dikuasai oleh umat Muslim. Mereka datang mau menguasai. Mereka mau memerangi orang mukminin. Makanya terjadi perang. Nah, kalau mereka sampai berperang itu tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, mereka ada pilihan. Udahlah kau lah Ica, malas aku. Turunlah kau, botol mau minta ampun. Gak paham. Di sini sudah dikatakan perebutan kekuasaan. Wilayah Muslim itu mau direbut. Terjadilah perang. Kenapa terjadi perang? Ya karena umat Muslim tidak terima dong wilayah mau diambil. Datang kau memang, makanya aku bilang, seandainya tidak ada umat Muslim di Indonesia ini, habis dijajah. Habis, si Ica pun jadi gundiknya orang Belanda itu. Jadi Nora, kau jangan larikan ke agama kami. Agama kami udah fix. Tuhan kamu tuh, kenapa mati mengenaskan? Kau turun aja. Makin lama makin gabrul kau. Ngapain aku naikkan lagi? Kau sendiri yang berdiskusi sama dia. Orang dari tadi saya sudah bilang. Jadi, itu namanya pemerasan. Jadi kau pikir datang orang negara Cina ke Indonesia, datang orang Amerika ke Indonesia, mereka mau berdagang, mereka buka ruko, mereka buka toko. Jadi kau pikir nggak bayar pajak? Oh, orang semua itu bayar pajak, Nora. Betul katamu. Tapi di sini konteksnya orang dari luar yang kita bicarakan, bukan orang pribumi. Yang dimana kau tadi memframing, oh jadi kalau mereka tidak syahadat harus dibunuh. Itu ada kata atau. Perangi mereka sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ada pilihan berikutnya. Mereka wajib membayar jizyah. Artinya tidak dipaksa. Itu simple gitu loh. Simple. Simple sekali. Kalau tidak mau mereka diperangi lagi, kalau mereka tetap masih mau di wilayah itu, mau melakukan perdagangan atau apapun, mereka wajib membayar jizyah. Jizyah ini untuk siapa? Kau pikir untuk Nabi Muhammad? Jizyah ini uang untuk perlindungan lagi orang-orang yang ada di situ. Maksudnya apa? Maksudnya begini lagi. Ketika ada orang-orang kafir yang memerangi Allah, mereka tidak memerangi lagi. Mereka melakukan perdagangan. Dan mereka diusik lagi, mereka wajib dilindungi. Itu Nabi Muhammad SAW. Orang kafir yang tidak membawa ancaman bagimu, ketika mereka meminta perlindungan kepadamu, kamu wajib memberikan perlindungan. Itu ada. Jadi jangan kau pikir semua orang kafir mau dibantai, mau di bumi hanguskan. Tidak. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja memerintahkan kalau ada orang-orang kafir meminta perlindungan kepadamu dengan tidak membawa ancaman bagi hidupmu, beri perlindungan kepada mereka. Jadi pajak itu gunanya untuk apa? Ya untuk uang perlindungan, uang keamanan. Yang dimana mereka juga dilindungi. Lah mereka kan sudah bayar pajak nih. Ya kan? Loh, berarti mereka punya hak untuk dilindungi di situ. Jadi kalau ada juga orang-orang yang mau ya mengacau balokkan orang-orang yang sudah dilindungi, orang kafir ini, orang musyrik ini, wajib umat muslim harus menjaga juga.
Itu betul. Kalau kau beda Ica, kalau kau mau datangnya ke Indonesia dari luar negeri sana kau jangan bayar pajak, aman. Hei Cina datang kalian ke sini, buka usaha di sini, nggak usah bayar pajak. Gigi kiper, ujungnya apa? Pribumi yang disengsarakan. Memang jiwa penjajahnya itu Masya Allah. Jiwa penjajahnya Masya Allah, ya. Jiwa penjajahnya. Sebentar. Jangan kau membahas tentang itu, Ica, ya. Gak akan dapat kau sama kami itu menjatuhkan Islam itu tidak akan dapat. Apakah wajib harus mengucapkan kalimat syahadat di situ? Tidak, makanya ada pilihan atau kamu membayar jizyah. Gitu loh, Ica ya. Ini banyak kali mau minta naik ini. Dari tadi dibaik-baikin. Saya mau larikan ke Yohanes 11. Cerita tentang penangkapan Yesus itu menjadi huru hara di. Halo Konan. Laju. Handset. Yohanes 11 kau buka Ica kalau kamu masih di bawah. Yohanes 11 mulai dari 45 sampai seterusnya kamu baca. Apa kata di situ? Cerita tentang Yesus yang melakukan mukjizat itu sudah menjadi ketakutan besar bagi orang Yahudi pada waktu itu. Jangan kau kira. Yohanes 11 mulai dari 45 sampai seterusnya. Makanya para imam-imam besar, para mahkamah agama, Kayafas itu berkumpul. Bagaimana mereka untuk menyelamatkan bangsanya? Coba kamu baca. Para imam-imam besar, bahkan si Kayafas dengan mahkamah di depan mahkamah agama, mereka berbuat Yesus harus mati, mereka harus menyelamatkan bangsa itu. Itu sudah huru hara cerita tentang Yesus. Nggak tahu kau? Kalau tidak menjadikan huru hara, ngapain orang-orang Yahudi melakukan seperti demo? Bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu sudah huru hara cerita tentang Yesus. Kau pikir aman tenang? Mereka takut bahwa bangsa mereka akan dijajah lagi oleh bangsa Roma. Makanya mereka berbuat untuk membunuh Yesus. Baca kau Yohanes 11. Jangan kau pikir kehadiran Yesus itu tidak membawa huru hara, membawa konflik. Bangsa Yahudi takut bangsa Roma akan menguasai bangsa mereka. Makanya Yesus dinubuatkan harus mati. Baca Yohanes 11 itu. Jangan kau pikir penangkapan Yesus itu aman, tentram, damai. Membawa huru hara di situ. Konflik besar, tahu kamu? Sampai imam-imam besar pada berkumpul semua. Mereka tuh berkumpul. Untuk apa? Agar Yesus ini ditangkap. Karena Yesus ini dijadikan biang kerok. Gak paham kau ya, Ica? Gak tahu, makanya Bible tuh jangan diketekin, saudaraku. Ayo, yang Kristen naiklah. Bang Zuma, saya tidak tahu nih, kemana nih Bang Zuma? Bang Zuma, iya. Ini yang mana lagi nih? Anak pendeta. Ini saya tolak dulu ya, yang naik ini ya, semua ya. Biar saya tahu mana yang Kristen, mana yang Islam. Saya tolak dulu naik, yang Kristen yang naik, biar saya tahu. Coba typing ke saya Kristen, saya Oten. Saya tidak suka, terserah saya dikatakan, Nora, kau apa namanya, kau kalah. Saya tidak peduli. Di sini kita diskusi bukan menang kalah. Saya sudah bilang, saya diskusi harus dapat poin. Poin pertama, Yesus ngapain menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga di Taman Getsemani? Artinya dia merasa takut dan gentar. Dia merasa gentar dan sedih. Artinya dia takut. Yang kedua, poinnya apa? Dia bilang Yesus tidak membawa huru hara. Buktinya Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya. Terjadinya apa? Huru hara di situ. Mereka menubuatkan Yesus harus mati karena ketakutan imam-imam kepala besar Kayafas takut bahwa bangsa Yahudi akan dijajah oleh bangsa Roma, yang dimana bangsa Roma ingin menguasai bangsa Yahudi karena dilihatnya Yesus melakukan mukjizat. Baca baik-baik. Makanya saya bilang, Bible sudah berkata lurus tapi dibengkokkan. Islam apa yang diperkatakan seperti itu juga. Beda. Kristen ini sudah diluruskan
tapi dibengkokkan lagi. Bagaimana biar tambah ribet? Sudah diterjemahkan pakai bahasa Indonesia biar tidak ribet, diribetkan lagi. Yesus memang utusan, Nora. Apakah utusan dengan pengutus sama-sama? Gigi kiper. Saya mengutus anak saya, terus anak saya itu sama dengan saya. Ini loak namanya nih. Makanya nggak pernah berkembang. Kristen ini pikirannya nggak pernah berkembang. Bagaimana mau berkembang? Makanan yang diharamkan saja dimakan. Menjadi darah daging bagi mereka. Bayangkan, Allah mengharamkan makanan yang diharamkan. Babi jangan kau makan, anjing jangan kau makan, binatang yang bertaring jangan kau makan. Dia makan, menjadi darah daging. Bagaimana dia bisa menerima sesuai yang ada di dalam firman Tuhan, sementara yang diharamkan aja dimakan? Bagaimana kau itu? Saya heran nengoknya. Saya minta yang naik Kristen ya, jangan Islam. Kalau Islam saya turunkan langsung, biar berdiskusi sama Bang Zuma, walaupun Bang Zuma sudah tidak tahu ini kemana ini. Bang Zuma. Bang Zuma, zup, melarikan diri. Aduh, baru naik udah ditelepon dia. Halo Hilton. Hilton. Iya, halo. Agama apa, Bang? Kristen. Ya, silakan buka kamera kita diskusi. Tapi Bang Zumanya mudah-mudahan monitor. Bang Zuma bersembunyi. Bang Zuma Harus Ya, buka di sini. kamera gitu. Karena dari tadi di sini, alhamdulillah saudara Kristen kita kalau berdiskusi buka kamera. Berarti kalau misalnya nggak buka kamera, Saya turunkan. apa alasannya? Karena memang diskusi di sini diharuskan buka kamera, Bang. Kita kan ada aturan, Bang. Saya rasa sih menurut saya ya nggak ada masalah buka apa nggak masalah Oh, menurut itu saya. menurut kamu di room siapa? Kalau tidak kamu silakan buka room. Iya, saya mengerti. Tapi Ya udah, kan kalau itu kan Anda mengerti ya buka kameranya gitu loh. itu urusan masing-masing gitu. Kamu masuk di room siapa? Aku tahu, aku masuk Udah, di kalau room kamu tahu kalian. di sini aturan harus buka kamera. Kalau nggak mau buka kamera saya turunkan. Kita Simple. punya hak masing-masing kan. Ya kalau mau punya hak ya buka di room sendiri, Bang. Kau mau buka room sendiri, mau pargoy, kau mau telanjang, kau mau ngapain, itu gak urusan saya juga memang. Kalau kau buka room, kau bilang begini, yang naik di room saya itu harus salto. Ya harus salto, kalau gak salto gimana? Ya turun. Turun kamu. Jangan kau mau mengatur Komal di sini. Ya, sini wajib membuka kamera. Mau diskusi, ayo diskusi. Modal bacot, silakan kau tunjukkan bacotmu dulu tapi berdata. Gak apa-apa berbacot kau. Tapi jangan kau atur di sini. Saya lebih berkuasa lagi daripada kau. Ya. Punya hak masing-masing. Kau tidak diberikan hak di room saya. Kita tunggu Bang Zuma ya. Halo Joni. Halo, selamat malam Ibu Nora. Iya, Pak Joni. Aduh sayang sekali Pak Joni. Anda tidak bisa, kayaknya malam ini Anda tidak beruntung. Silakan dicoba lagi dengan cara menaikkan followers. Kalau Anda punya uang, beli followers biar Anda bisa open cam. Anda belum bisa open cam, izinkan saya untuk menurunkan Anda. Oke? Baik, baik Bu Terima Nora, kasih. terima kasih. Sama-sama. Kan? Saya lembut. Saya bisa menjadi seperti malaikat. Saya bisa menjadi seperti melekot. Oke? Oke. Yuk. Sabar ya. Sabar. Ini saya kenapa menaikkan ini? Ini rata-rata yang minta naik ini kok orang apa ya nih? Oh, Tambunan. Tambunan. Halo Tambunan. Tambunan. Oh, kayaknya Anda juga kurang beruntung Tambunan. Anda pergi dulu ke apa ya? Ke ujung seberang. Oke. Konan. Halo Konan. Jangan sampai saya blokir kamu.
Jangan sampai saya blokir. Daripada kamu menderita nanti, saya blokir kamu. Halo Brela. Yang Halo, Islam. selamat malam Bunda. Iya, agama apa Bang? Agama saya Islam Bunda. Aduh. Abang tadi dengar nggak saya mengatakan apa? Yang naik Kristen. Oh maaf Bunda. Ya, sama-sama Abang. Saya hapus dulu permintaan ya. Oke. Yang naik Kristen. Muslim jangan naik. Kalau naik, siap-siap kalian tidak akan melihat lagi apanya Bang Zuma. Saya blokir. Jangan kejam Bunda. Menurut saya itu. Kan? Kan? Kalau saya bilang saya blokir, pasti langsung turun kan? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Saya blokir. Kalau mau saya blokir. Hai ya. Bang Zuma kemarin marah-marah itu. Kan? Gara-gara saya bilang saya mau naik, nampak kali yang dari tadi naik ini Islam ya. Waktu saya bilang saya blokir, tidak ada lagi permintaan. Nampak kali yang naik tadi itu Islam semua itu rata-rata tuh. Ini Bang Zuma kemana ini? Ayo tap layar loh, sedikit lagi 2M loh. Sedikit lagi 2M saudaraku. Sedikit lagi 2M, ayo. Tap layar, love orange ya. Jangan lupa di post ulang, di share-share. Kita tunggu Bang Zuma ya. Ini Bang Zuma mungkin lagi makan, mengisi tenaga biar bisa lagi apa. Ya halo, yang Kristen langsung buka kameranya Bang. Kita wajib di sini buka kamera. Kalau tidak buka kamera saya turunkan. Halo Israel. Dia tahu tidak bisa buka kamera. Halo sederhana. 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 Halo Tambe. Yang Islam langsung turun. Tambe. Tambe. Oh, alah. Kasih turun, tidak buka kamera, betul. Kita kasih turun untuk apa? Orang-orang yang tidak mau buka kamera. Itu nanti hanya mau moda congor saja. Ini saudara muslim kita nih. Halo. Saya tidak bisa lihat namanya ini. Siapa namanya ini? Halo 64. Halo Arto Zendrato. Halo Bang Arto. Bang Arto. Arto Zendrato, buka kameranya Bang. Ya, Zendrato, terima kasih Anda sadar diri untuk turun. Ya, halo Nadi. Halo Nora. Sabar dulu Bang, saya belum menyapa kamu. Halo Nadi. Ya. Nadi Putra Tunggal, sabar dulu lah. Nadi Putra Tunggal. Silakan buka kamera. Kau salah kan dengar suara tuh. Kan dengar suara. Kau mau Ya, buka Nora. kamera atau saya turunkan? Jangan dulu, dengar suara saja, dialog aja. Saya tidak mau berdialog dengan profil, apalagi muka kau kayak tanjak apa yang ku tengok. Kau mau turun atau buka kamera? Dialog yang sopan aja, kan sama aja. Saya akan sopan kepada manusia yang bisa dijadikan manusia. Kau mau buka kamera atau tidak?
Udah langsung dialog aja Nora. Oke, tancap. Jangan kau tunjukkan lupung gila di sini, toh. Kau pikir saya mau berdiskusi sama yang ada foto-foto doang? Halo Katek. Halo Katek. Katek. Katek Namo. Ini siapa nih? Nada, halo Nada. 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 Oh alah. Bacot ini. Halo Wahyu. Halo Wahyu. Halo. Ada nenek lampir rupanya. Turun kau. Untung gak aku blokir kau. Halo Lonely. Penonton. Bang Ilyas. Assalamualaikum. Islam Bang. Iyalah. Halo Lonely. Lonely. Halo Ilyas. Halo Bun. Ya agama apa Bang? Halo. Ya halo Bun. Agama apa Bang? Nasrani Bun. Buka kameranya Bang. Izin Bun. Ya buka kameranya Bang. Nggak dialog Bun. Mau gimana ya? Gimana Bang? Mau syahadat? Halo Nora. Kau lagi lama-lama aku blokir lah kau. Ya Bang Ilyas, Anda Kak Kristen di sini wajib buka kamera. Air sunyi JS39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, di sini utamakan Islam Kristen dulu Bang. Oh ya maaf turun dulu ya. Ya. Oke. Ya Bang Ilyas, silakan buka kameranya Bang. Kita di sini harus buka kamera. Ntar Bun. Oke. Apanya? Aduh, bentar Bun, nanti saya ulang lagi Bun. Agak susah ini. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Oke. Ntar saya ulang dulu Bun, izin ya Bun. Oke, nggak apa-apa. Halo Biji. Antonio. Halo Anggun. Ya, agama apa Bang? Halo, agama apa? Protestan. Islam. Boleh, oke. Pak Bang, di sini duduk Bang. Aduh, bahaya nih ciri-ciri kayaknya nih. Abang duduk Bang, kita diskusi duduk. Halo Bang Ikal, Assalamualaikum Abang. Assalamualaikum Bunda Nora, ya dapat bagus itu kalau ini ya kalau naik konten ditanya nggak mau on cam langsung diblokir aja Bunda Nora. Iya. Siap. Habis. Ya, salam sama biar habis otennya biar habis ya kan. Waalaikumsalam. Ini berapa kali lonceng lagi Pak? Pantonius berapa kali lonceng? Pantonius berapa kali lonceng? Aduh ya Allah ya Robi. Saya betul-betul ya. Mana Bang Zuma nih?
Halo, Reza. Halo, Dedi. Kalau yang mana yang Kristen, open kamera langsung. Yang Islam turun aja. Halo, Dedi. Sepiring, dua piring, Halo, Dedi. Ini siapa nih namanya nih? Halo, kenapa namanya ini? 12 ayah. Kenapa ini? Halo. Bang Zuma mungkin lagi makan, tidak tahu nih lagi apa Bang Zuma. Halo Duisa. Apa katanya? Duisa. Halo Duisa. Assalamualaikum Ibu Nora. Ya, Eh, Bang Zuma nggak tahu makan, lagi makan. Ya halo Bang Putra, ya ada yang mau disampaikan Bang? Abang minta 2 kali. ini wassalamualaikum Bunda. Ini cuma saya sampaikan karena saya lihat di sini ada naik tapi tidak di konkem. Jadi onten-onten yang tidak di onten itu diblokir aja Bunda. Karena saya lihat di diskusi ini tadi malam saya ikuti Bang Loading sama Bang Uni, itu diskusinya bagus sekali, keren. Jadi kalau memang onteng-onteng yang naik, kalau memang ibu Nora ucapkan salam berapa kali, 2 kali 3 kali nggak nyaut, jadi blokir aja Bu, supaya jangan diganggu. Itu aja Bu, sehat-sehat selalu Bu ya. Ya amin. Sehat-sehat selalu ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit. Halo Misi. Ya bunda daripada Malaysia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bunda.
Kakak sembari makan dulu. Makan apa kue? Sakit kepala. Bang Zuma mana? Gak tahu aku. Tapi katanya sebentar. Sebentar, nggak lama. Ini ceritanya Bang Zuma mandi, makan, Isya, ya kan? Makan lagi, keliling dulu, fitness dulu, ya kan? Kayaknya. Bunda Nora kemarin kena marah ya? Iya, kami kena marah moderatornya. Halo Geblek. Geblek. Allahu Akbar. Ya halo Geblek. Geblek. Yang mau mabar aja ya, mabar email yuk guys ya. Ada suara anjing. Halo Misi. Misi yang tadi itu ya? Halo Bunda. Halo Bunda. Dengar. Ini dari Malaysia nih, coba nih, first time nih naik nih. First time naik. Saya coba daripada Malaysia nih. Dari Sabah, dengar. Bunda dengar. Bunda dengar. Iya Halo. Bang. Halo, Bunda. Kenapa Bang? Iya, coba aja nih, first time naik nih. Saya coba. Aduh. Nge-lag aku kan? Nge-lag aku. Nge-lag. Nge-lag ini. Ntar. Aku open off kamera dulu ya. Udah nge-lag aku. Bang Zuma ketiduran. Selamat malam, Bunda Nora. Assalamualaikum. Islam Bang? Enggak, saya selalu memantau signalnya Bang Zuma agar baik gitu. Saya dari Lamdanet, Mitra Lamdanet yang selalu mendukung kelancarannya Bang Zuma agar selalu lancar dalam berdiskusi begitu, Bunda Nora. Kalau tadi Bunda Nora bilang waktu diskusi sama Ica tadi saya kira kedengaran di bawah itu sangat bagus sekali, udah bagus signalnya, cuman mungkin ada gangguan di signalnya Bunda Nora sendiri. Tapi pendengaran kami di bawah, semua teman-teman yang di bawah itu cukup bagus itu signalnya. Siapa tadi? Ica tadi gitu. Yang suaranya kecil tadi ya? Iya, yang katanya Bunda Nora tadi bilang kecil, itu kedengaran di teman-teman kami yang ada di bawah sudah jelas itu.
jelas dan besar. Ya memang agak kecil waktu-waktu di akhir-akhir itu, tapi setelah kecil bagus lagi gitu. Itu perkembangan signal memang kayak gitu. Tapi Bunda Nora sendiri udah bagus tadi signalnya, suaranya pun bagus, itu udah kedengaran jelas. Ya. Tapi di bawah tuh bilang apa suaranya si Ica kecil katanya, Bang. Iya, sebagian ada yang bilang gitu. Itu dari signal tergantung masing-masing di daerah yang ada di bawah. Kita penerimaannya tidak sama, tapi rata-rata itu bagus gitu. Dan signalnya Bang Juma sendiri tadi agak sedikit terganggu tadi waktu sore tadi. Yang memang itu dari faktor cuaca atau apa itu. Dan kita sarankan itu kepada wifi-nya Bang Zuma itu, ya kalau memang ada gangguan sedikit-sedikit itu kita adaptornya itu perlu dicabut 10 menit, diamkan 10 menit dulu adaptor untuk wifi, itu dicabut, nanti setelah 10 menit dipasang lagi, itu insya Allah baru bagus lagi. Oke. Oke, terima kasih. Itu yang saya sampaikan, Bunda Nora. Saya selalu memantau signalnya Bang Zuma itu. Oke, saya dari Mitra Alam dan Net. Oke, terima kasih, Bunda Nora. Sama. Halo Dango. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mr. Ayong Bangol. Mr. Ayong Bangol. Selamat malam, ya selamat malam. Belum apa, Bang? Ya, Ayong, agama apa, Ayong? Assalamualaikum, Kak. Islam. Biar siapa dulu yang nanya dulu, Dango. Enggak, Ayong ini Islam apa Kristen? Saya Islam. Ya, Dangol. Ya, halo Bu. Islam Kristen, Bang. Kristen. Ya, silakan buka kameranya, Bang. Belum bisa, Bu. Udah saya undang. Belum bisa. Gini aja. Jangan sampai ku tembak kau turun. Jus. Turun kau. Turun. Gak mau buka kamera? Turun. Yang Islam? Turun. Yang Oten? Naik? Buka kamera. Gak mau buka kamera? Turun. Jangan kau bilang, gak bisa, Bu. Gini aja, Bu. Halo, Brad. Selamat malam, Bu. Agama apa? Selamat malam, Bu. Agama apa? Malam. Turun. Jangan banyak gaya. Mana Bang Zuma, woi? Siang, Bun. Ya, agama apa, Bang? Protestan.
Silakan buka kameranya, Bang. Oh, udah buka ya. Maaf ya, Bang, saya tidak nampak tadi karena silau gitu. Siapanya yang silau? Kepalanya, jidatnya silau. Halo Budi. Oh, dia udah turun. Oke. Dari Kristen Protestan, kenapa masih mau Kristen, Bang? Murid Yesus bukan Kristen, Bang. Murid Yesus itu Yahudi semua, Bang. Tidak makan babi, tidak ke gereja, bersunat. Ayo. Abang? 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 Walah. Gimana? Abang kemana, Bang? Bang! Abang! 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 Aduh, ini di ruang Zoom, we. Iya, coba dah. Apa bukti Oten murid Yesus? Murid Yesus tidak agama Kristen. Murid Yesus tidak makan babi. Murid Yesus tidak ke gereja. Murid Yesus tidak bertepuk-tepuk tangan mengatakan haleluya. Nggak ada. Murid Yesus pelaku sunat. Murid Yesus ke sinagoge. Murid Yesus menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Itu murid Yesus. Abang. Abang murid siapa, Bang? Abang murid siapa, Bang? Murid Paulus. Keren, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini efek tidak ada Bang Zuma ini. Mana nih Bang Zuma nih? Oh, Bang. Oh, Bang. jangan dirimu tinggalkan diriku di sini, Bang. Cepat tampil di depan layar. Langsung katakan, aku datang. Ini udah ritik ini, Bang. Udah gila ini, Bang. Astagfirullahaladzim. Mana nih? Sengaja. Halo Kahar. Inilah aku blokir kau. Hilang kau. Blokir. Ini ciri-ciriku blokir. Muak aku. Udah, tenang ya, kok aku blokir ya. Itu ciri-ciri diblokir tuh. Kalau turunin langsung turun dia. Blokir. Gak ada momot yang lain. Siapa yang mau naikkan di sini, weh? Gak ada. Abang! Bang Zuma! Halo Nalendra. Halo, salam.
Ya, buka kameranya. Kita ngapain? Diskusi, Bang. Diskusi. Gelap tapi gelap gulita. Gelap gulita tanpa dirimu. Untung ada dirimu menjadi cahaya kegelapan bagi diriku ini. Bagi dirimu mungkin tidak, tapi bagiku engkau adalah membawa malapetaka untuk dirimu. Bagi dirimu, diriku ini membawa malapetaka untuk dirimu. Jatuh kok kan? Aku turunkan. Jatuh. Aku malapetaka bagi dirimu. Dah? Keren. Banyak kali cincongmu. Kau naik sini diskusi, buka kamera aku bilang. Tapi gelap gulita. Untung ada dirimu. Banyak kali gaya kau. Nggak mempan sama aku kayak gitu gaya kau. Kau rayu sana Malia Magdalena di situ tuh. Gak usah kau bilangin sama aku kayak gitu. Nggak butuh aku. Banyak cincongmu. Siapa kau? Aku butuhkan kau. Banyak kali cincong kau. Kau pikir mempan sama aku kayak gitu. Kau buat sama pesundal di sana itu. Ada dirimu jadi terang diriku. Datang pesundal itu. Abang, aku tidak butuh rayuanmu. Aku butuh duitmu. Datang kau. Aku tidak ada duit deh. Mau kondo lah kau. Banyak kali gaya kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, 4.000 mata memancar atau memandang nih. Di follow ya akun Bonar Santo. Ini lagi di satu lagi di sini mencari. Ya, supaya saya bisa on cam ya teman-teman, bisa diskusi saya bisa on cam. Oke ya teman-teman semua ya. 4.000 mata memandang. Bunda Nora, Gurunda mana? Lagi rehat? Gak tahu bang. Aku bingung bang. Dari tadi loh. Bang. Gak tahu. Jam 7:30. Dikit bang. lagi. Ya. Dari jam 1. Emang. Bang. Lagi sholat kali. Sholat apa jam 9? Oh, iya makanya lagi cerita-cerita habis sholat kan gitu. Bang, lama sabatani bang. Bang Zuma, lama sabatani bang. Mengapa kau meninggalkan aku bang? Akhirnya datang Bang Zuma. Aku telah menumbalkanmu Nora di rumahku ini katanya. Tapi lah tadi dari jam berapa loh Gurunda itu ya? Terus sambung lagi tuh banyak hotel tadi pada Ica. Asar. Oh iya, itu Ica kan? Ica yang dulu itu kan orang kan? Iya, kayak monyong pun malas aku. Turunkanlah. Framing aja kerjanya. Jadi membayar pajak itu pemerasan gigi kau. Ya wajib lah membayar jizya. Maksud kau datang mereka, hey, aku di sini ya, mau berdagang aku. Jadi gak usah bayar pajak. Oh. Ya. Aku naikkan dulu, nih ada orang nih. Siapa yang mau naik ini? Bunda Nora yang cantik jelita dirimu di atas segala-galanya. Bagi oten-oten suka dengan mulut manismu untuk merayu meraba-raba dari cahaya kegelapan. Aku ingin menjadi orang-orang yang baik sebaik Muhammad, sebaik Musa. Jam
mabuk kau, mau tua sana kau. Eksklusif malah. Assalamualaikum bila Anda Islam malam. Apa namanya sih? Eksklusif. Bunda Nora, terima kasih. Akhirnya kau sudah menurunkan saya. Wah, ini kau bersuara pula ya, nggak on cam, kaget aku. Kenapa? Tadi kan pas lagi on cam, terus kan udah nggak on cam nih. Kirain lagi ada urusan apa, tiba-tiba bersuara, wah kaget. Kepala kali aku. Nah, ini nih ada nih, siapa nih? Anton Medan. Anto yang tadi. Bang, kenapa abang meninggalkan aku lama kali di sini, abang? Kenapa saya diturunkan tadi itu? Jaringanmu loh. Jaringan. Jaringan tadi ya. Iya. Oh, Anto ini Kristen ya, Pak Anto ini? Iya. Ya. Protestan, Pak. Pernah masuk Islam dulu. Hah? Pernah masuk Islam dulu. Ya enggak, yang saya tanya Protestan apa? Protestan. Oh, Tritunggal berarti ini. Hah? Apa? Tritunggal berarti ya? Iya. Ini temanya apa ini? Apa bukti Oten murid Yesus? ini coba Bapak tanggapi tema ini. Emang Oten itu murid Yesus ya? Iya Pak Anton. Hah? Murid Yesus. Oten. Yesus nggak kenal kok Kristen ini, dari mana Yesus kenal Kristen nih Pak? Nah, gimana Pak? Jangankan murid, kenal pula kagak, gimana sih Bapak? Nggak dengar. Hah? Nggak dengar. Jangankan murid Pak, ya Yesus kenal aja kagak sama Oten, gimana sih Bapak? Siapa bilang? Loh, Bapak tunjukkan dong buktinya kalau Oten itu murid Yesus. Gimana sih Bapak? Ini apa buktinya coba? 1 Korintus. 1 Korintus. Loh, gimana sih Bapak ini? Katanya murid Yesus, terus Paulus lagi Korintus, surat Paulus. Yesus nggak kenal sama apa lagi Paulus. Bapak nggak bisa berdalih kalau ini Pak ini. Untuk sebenarnya ini nggak perlu tanda tanya juga ini. Apa? Berapa Pak? 1 Korintus 8 nomor 6. Kenapa itu? Itu kan dia katakan satu Tuhan yaitu Yesus, satu Allah yaitu Bapa. Nah, itu kan narasi dua Tuhan di situ. Bukan mana di situ murid Yesus Oten ini. Apa ini Bapak ini? Gimana? Pak, suaranya nggak kedengaran, pelan kali. Bukan masalah hakikat Tuhan ini Oten ini murid Yesus, buktinya mana? Kalau hakikatnya nggak ada hakikat di situ. Hakikat apa sih Bapak ini? Ah, Bapak, suara Bapak nggak kedengaran Pak. Halo. Suara Bapak pelan. Mana Bunda Nora? Ada turun ya Ukti Nora tuh. Gak dengar Pak suaranya Pak. Bapak ini ngomong sama siapa Bapak ini?
mana Pak? Aduh, tinggal saya sendiri nih, mana Gurunda nih. Gurunda kayaknya capek nih Gurunda ini, udah istirahat kayaknya Gurunda. Nggak sempat tutup ini kemarin. Malah Bunda Nora udah turun. Teman-teman nanti di follow ya, akun saya juga ini ya, Asidik ya. Nanti di follow ya teman-teman ya. Mana Gurunda ini nanti kalau aku keluar, kira-kira gimana ya? Kepental ke Kemalai nggak ya? Ini moderatornya Gurunda mana ya? Iya, udah ketiduran beliau guys. Gak kedengaran suaranya Pak. Kenapa saya diturunkan tadi tuh? Soalnya Bapak jangan terlalu jauh, dekat dari HP. Iya, jangan terlalu jauh, jadinya nggak kedengaran suaranya. Naldix Kuswandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana Pak? Gimana? Coba bukti apa tuh? Oten itu murid Yesus. Yohanes 1 ayat. Coba dekatin. Berapa? Bapak jangan jauh lah dari HP Pak, nggak kedengaran suara Bapak. Berapa satu tuh? Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya adalah firman. Loh kok gimana sih Pak? Bukti Oten Kristen ini murid Yesus. Kok Yohanes 1 nomor 1 pula Bapak ini? Pada mulanya adalah firman. Apa Bapak ini ngomong? Bapak ini kok waduh, mengimani Kristen terus nggak data Bibel pula nggak tahu apa ini. Aduh parah ini. Taklid buta ini Bapak ini. Iman buta ini kayak. Nggak ada apa lagi. Weh Nora jangan turun Ukti. Yang tinggal aku sendiri yuk. Apa sih yuk? Nora. Halo Bapak itu mukanya dekatin di HP. Dekatin gitu loh. Baru suara gitu loh. Halo, jangan habis bersuara Bapak jauh lagi, nggak kedengaran loh suaranya. Pak, mulutnya didekatin di HP. Mulut kayak telepon gitu. Aduh Bapak ini. Masa ada Iya. suaranya? Kayak gitu, jangan jauh-jauh kayak gitu supaya dengar suaranya tuh. Aduh, aneh. Nah iya, dekatin anunya. Kalau Bapak jauh nggak kedengaran suaranya. Suara Bapak nggak. Kalau ini kedengaran. Gitu aja nggak apa-apa. Atau jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh kayak tadi. Astagfirullah ya Allah. Nora jangan telingan ini loh. Lanjut aja dulu bang. Lanjut aja dulu bang. Aku capek. Nora, kalau misalnya aku naikkan orang. Oh iya. Nora, kalau misalnya kita ini udah turun, Gurunda ini bisa anunya ke anu ya, terlempar gitu ya di koma lain gitu. Bukan, jadi ujungnya nggak ada yang monitor nanti di roomnya. Iya itu lagi. Tuh bang Zuma. Aduh bang, dari tadi pun bang sakit kali kepala Pak. Mana Gurunda? Itu udah tangannya itu melambai-lambai. Bang Zuma, lama sabatani. Enggak, perjanjian tadi abang bilang cuman 15-20 menit loh bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Aku pantau dari tadi, Masya Allah luar biasa memang ya. Berarti aku dibiarkan suntik lah ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Kita diundang itu makan bersama di bawah, nggak enak juga. Iya, ada tamu tadi, banyak tamu. Abang terus pantaunya dari tadi dipantau di mana bang kalau ada tamunya? Aku bawa HP ini pergi di sana, dekat Banggung tuh, tengoklah. Tuh makan bersama, ya kan? Rame kan? Iya, itu yang tadi malam itu ya? Enggak, barusan. Bukan yang semalam, anak-anak yang Lain semalam. lagi. Iya, tuh mereka bikin acara tuh. Rame mereka, wih keren kali pun. Sini tempatnya milad nanti. Oh, Itu masih makan. masih mereka masih makan. Kru di sini. Oh, beliwet iya. Wah enak. Nanti kayak gitu, miladnya nanti makannya kayak gitu semua. Rame. Tuh melantai tuh. Ada kurang lebih 3.000 orang. Hah? Nggak percaya. 30 orang saya percaya. Kaget. Saya nggak percaya. Ada kan kalau apa Thomas kaget ya, ini Nora yang kaget. Kayak semut orang sini. Wih, ngeri kali bang. 30 orang percaya Ji. Kalau 3.000 orang tidak percaya ke saya itu. Udah Nora berbohong. kaget tadinya. Bohong. Keren bang, keren. Ini idenya anak-anak ini luar biasa. Iya. Tadi Gurunda itu Ica yang dulu itu kan? Ica itu kan? Iya. Dia sudah pergi. Kenapa? Sempat bertelur di sini ku tengok. Ah, malas saya bang. Sama Nora. Apa kali Ilmunya nggak ada. dia surat At-Taubah pula dia bincangkan itu Bang Dio tahu itu. Orang udah dijelaskan. Oh jadi kalian memaksa harus Islam. Di situ kan ada kata atau membayar jizyah. Berarti kalian paksa untuk itu pemerasan namanya katanya lagi kan. Udah pikirku. Turunkanlah. Malas aku kalau yang sudah debat-debat begitu Bang. Kalau udah nggak paham dia. Karena dia membawa Yesus katanya tidak ada membawa huru hara, tidak ada kayak peperangan. Yohanes 11 itu kan yang nomor 45 itu kan sudah jelas itu. Itu kan udah huru hara yang dimana imam-imam besar itu sudah berkumpul untuk membuktikan Yesus mati kan. Iya, anggaplah juga nggak ada huru hara. Apa hubungannya dengan Kristen coba? Kan nggak ada hubungannya juga. Ini si Antonius ini nih. Nih. Huru hara kayak hara huru, hiri-hiri, hara-hara. Antonius, kamera ada tapi hubungannya jangan dengan merokok. Kristen Kalau merokok, juga. turunkan kau lagi. Jangan merokok bang. Jangan merokok. Ini telinga Jangan merokok bang. Oke. Ini tadi temanya saya sudah bilang. Murid Yesus itu memakan babi satu. Bukan ke gereja. Bukan bertopat-topat tangan. Bang, nulis bang. Scoring bang. Yesus itu muridnya 12. Bukan. Murid Yesus itu bukan Kristen. Kok bisa? Ya iyalah. Murid Yesus mana ada yang makan babi bang. Mana ada ke gereja. Udah lanjut sama bang. Dulu kan enggak ada babi. Izin turun ya bang ya. Salah sih. Dulu nggak ada babi. Ada babi. Ya, ada assalamualaikum B2. warahmatullahi wabarakatuh. Lari dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah, siapa lari bang? Dirimu. Di bawah kan dah. Ya. Izin monitor di bawah. Iya, tapi mudah-mudahan jangan ada tapping di bawah. Bunda Nora tadi malam kena marah dari Bang Zuma kan? Saya bilang iya, gara-gara saya bisukan. Masya Allah. Izin turun Biasa ya. itu. Kenapa bang? Biasa. Sama lah. Udah mulai. Iya, biasanya itu kalau abang marah sama adik-adiknya itu biasa. Iyalah. Pastilah itu. Assalamualaikum bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bawah bang ya. Ya Dinda, Ustaz oke, Tio. sehat terus. Ya kan aku juga izinkan dah. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa giginya Om? Kenapa? Giginya kenapa? Giginya kenapa? Udah pamit beberapa yang pergi ya? Sering kelahi bang. Oh, sering berkelahi gigi atas dan gigi bawah. Iya, kelahi. Yang satu lepas sendiri. Oh gitu. Bukan ditabok sama bini? Enggak. Oh enggak. Abang marah sama giginya kok ditusuk gitu. Sakit nanti dia. Ini udah ada pasangannya cuman hilang. Oh gitu. Yang palsu gitu. Iya hilang. Ketelan kali pas lagi makan. Enggak salah naruh bang. Giginya disimpan salah naro, akhirnya dia keluyuran itu gigi. Enggak tahu. Iya, cari tempat. Aduh, bahaya ini. Abang masih sering ke gereja? Sering. Baca Bible? Iya. Tapi enggak hafal ya bang. Oh. Udah bang, nanti aja lah gitu. Kasihan giginya. Ditusuk-tusuk terus nanti kena lambung lagi. Ini ada tema apa bukti kalau abang ini murid Yesus? Semuanya Kristen murid Yesus bang. Memang Yesus apa ajarkan ke Kristen kok kompak kali semuanya? Apa yang Yesus ajarkan sampai abang bisa jadi Kristen? Apa diajarkan? Iya. Ya ajaran kasih lah bang. Wah itu aja terus, ajaran kasih, apalah itu? Ajaran kasih, maksudnya apa ajaran kasih? Ya enggak, ajaran kasih ajaran apa? Apa ajaran kasih orang Kristen sampai ke Indonesia melalui penjajahan, gimana mau dikatakan kasih? Siapa yang menjajah? Kristen sampai di Indonesia kan melalui penjajahan, abangku. Misionaris kan masuk melalui penjajahan. Jadi ada yang ada strategi yang dikatakan strategi itu adalah bagaimana cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Jadi yang pertama itu diadakan dulu bagaimana musuh itu dibuat kemudian trauma, dibuat ketakutan, dibuat lapar, dibuat haus. Setelah dalam keadaan genting seperti itu, datanglah kemudian misionaris memberikan semacam air supaya mereka tidak haus, semacam indomie supaya mereka nggak lapar. Lalu mereka diajak masuk ke gereja. Itu awalnya tuh, sampai nenek moyang kita ikut sama mereka. Yang tadinya animisme, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah dewa-dewa, begitu ada penjajah datang menjanjikan termasuk menjanjikan gigi palsu, sepatu, tas, pakaian, beras, indomie dan seterusnya. Akhirnya nenek moyang kita itu masuk dalam jeratnya sehingga menjadi pengikutnya. Jadilah mereka seperti sekarang ini keturunannya. Begitu bang. Masa? Ya memang kayak begitu. Gimana ceritanya orang mau masuk masuk di agama penjajah? Kira-kira karena apa? Dulu itu bukan ini bang, bukan penjajah. Dulu itu Hindu gitu loh. Iya tahu. Dulu kita Hindu. Nenek moyang kita tadinya Hindu. Betul itu. Begitu datang penjajah, namanya penjajah, dijajah nenek moyang kita, ditargetkan untuk, ya kalau Anda tidak mau ikut agama saya, bunuh, serahkan semua barang-barangmu, kan gitu. Akhirnya nenek moyang kita yang kurang bisa berjuang mempertahankan dirinya dengan sekuat mereka punya tenaga, apalagi melihat musuh bersenjata lengkap, ya sudah ikut daripada nyembah kepompong. Cuma ini anu lo ngolok lah.
Bukan ngolok, itu fakta abangku. Iya, ngolok itu. Belanda itu datang ke Indonesia itu beli rempah-rempah. Walah. Jadi Belanda nggak menjajah? Enggak. Oh, Dikira mama orang Indonesia itu menjajah. Artinya beli rempah-rempah gitu loh. Bandung seperti itu zaman dulu itu. Bandung jadi lautan api, di Makassar ada namanya Perang Makassar, perjuangan Imam Bonjol, semuanya. Imam Bonjol itu Kristen bang aslinya. Oh, alamak. Gimana sih? Oh, jadi perjuangan Jenderal Sudirman semuanya berjuang menghadapi musuh yang memiliki strategi perang hantam, ya, targetkan kemudian buat mereka ketakutan dan seterusnya. Habis itu tawarkan, ada yang masuk sebagai menawarkan kesejukan dan seterusnya. Itulah yang disebut misionaris. Makanya sistemnya itu 3G gitu. Nah sekarang kalau Ambang ini masa penjajahan, ketika masa penjajahan, misalnya yang datang menjajah kita itu mayoritas agama Hindu misalnya. Kira-kira Anda mau ikut jadi pengikut penjajah Hindu, agama Hindu? Enggak. Ya enggak kan? Tapi bagi mereka yang mau menerima hadiah dari penjajah yang beragama Hindu, ya ikut ke Hindu. Sini lu, sini, daripada ku tembak kau, kau ikut jadi pengikutku. Oh ya, baik Menir. Apa yang harus saya buat? Cuci semua pakaian kotor tentara. Baik Menir. Kau nggak usah lagi jadi ini ya. Kau ikut di sini. Kau nggak usah pulang. Nih, kau pekerjaan ini kau tinggal di sini. Tapi kau setiap hari cuci pakaian. Baik Menir. Akhirnya dia menjadi pengikut Hindu. Gitu. Anak-anaknya begitu juga. Itu Belanda itu aslinya datang ke Indonesia itu cuma beli rempah-rempah dan menyewa lahan untuk bertani. Yang bertani itu jadi yang menjajah Nusantara 350 tahun itu siapa bang menurut abang? Itu aslinya bukan menjajah, itu sewa tanah. Sewa tanah terus untuk bertani, berkebun gitu. Orang Indonesia disuruh yang bertani gitu loh, maksudnya jadi kulinya gitu loh. Berarti karena Nusantara orang Belanda banyak ya kan, dikira orang Indonesia salah paham. Jadi anggaplah Belanda ini penjajah, padahal tidak menjajah aslinya dulu itu. Oh iya, pantasan ada gitu. Pantasan ada benteng dibuat di mana-mana sama mereka ya. Kayak di Makassar ada benteng Rotterdam. Itu, karena dulu itu banyak Belanda itu yang dibunuh bang. Oh justru Belanda yang dijajah. Iya. Bukan Indonesia melajah Belanda. Iya. Gitu sih bang gimana? Iya. Bukan Indonesia menjajah ke Belanda sana, ndak. Belanda di sini sewa lahan buat pertanian. Oh iya. Nah terus orang Indonesia ini jadi petaninya karena Indonesia Belanda itu dari negara sana banyak ke Indonesia, banyaklah nyewa lahan itu. Iya. Makin banyak juga buruh-buruh dari Indonesia ikut Belanda. Karena orang Indonesia tidak suka sama Belanda karena kaya kan, iri gitu. Nah artinya orang Belanda ini banyak dibunuh gitu loh. Akhirnya Belanda yang dijajah itu ternyata bikin benteng-benteng supaya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Oh iya, dibalas ya. Gitu. Si Belanda yang dijajah ternyata. Sejarah Indonesia ternyata salah di mata abangnya ini.
Begitu itu ceritanya. Karena Bang Zul itu orang nggak paham aja. Gitu loh. Oh lah, tunggu ya. Itu orang nggak paham itu Bang. Iya. Tunggu. Sabar. Bikin benteng sendiri itu. Iya. Dinda Nora dan Dinda Dio bisa naik ke atas nggak? Sadarkan dulu orang ini. Tamu saya mau pulang. Ini masa Belanda yang dijajah. Mereka bikin benteng supaya nggak dibunuh sama pribumi katanya. Wah, ini gara-gara giginya hilang abang ini, makanya ngawur. Giginya hilang, gigi palsunya hilang, ngawur dia. Abang, jangan terlalu cepat mati ya bang ya, biar kita terhibur. Jangan terlalu cepat meninggal dunia ya. Astagfirullah. Panjang-panjang umur biar kita merasa terhibur semuanya ya bang ya. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dinda, saya anak-anak mau balik ke rumah dulu, tunggu ya sebentar ya. Iya, Bang. Sebentar aja kok. Iya siap bang. Sebentar nanti setahun. Kurang ajar. Kok sebentar setahun, matamu. Enggak, anak-anak mau balik. Tuh mau lihat kah? Enggak mau. Udah ya, bentar ya. Oke bang. Ya. Ya gimana bang Pak Antonius bilang saya nggak usah open cam ya karena Bang Zuma juga cuma sebentar kok. Gimana Pak Cuma Antonius? itu fitnah tadi itu, bilangnya Belanda menjajah bilang. Loh iya 350 tahun itu bukannya Belanda? Bukan aslinya bang, bukan menjajah itu aslinya, dulunya itu. Jadi ngapain mereka? Dia itu sewa tanah. Duh, kok ketawa? Sewa tanah. Iya. Nyewa tanah apa Pak? Awalnya itu Banyak dia di rakyat sini. Indonesia itu Pak. Kalau Anda mengatakan tidak menjajah, itu 17 Agustus 1945 itu kita merayakan kemerdekaan dari mana Pak? Dari mana itu? Itu karena ini Apa? Belanda itu disakiti ya kan. Di sini Bibir Belanda disakiti. Astagfirullahaladzim. Pak, terjadilah Bapak perang anteknya itu, Belanda Napa. nih. Bapak anteknya Belanda. Hah? Astagfirullah. Bapak anteknya Belanda enggak? Bukan. Jangan-jangan Bapak antek-anteknya Belanda nih. Sejak kapan Belanda merasa tersakiti, Pak? Kita yang dijajah. Mereka datang dari negara mereka membawa 3G, gold, gospel, glory. Gimana Bapak ini? Belanda itu datang ke Indonesia awalnya itu cuman dagang membeli rempah-rempah itu loh Mbak. Itu mereka punya dalih, alibi mereka. Tapi tujuan mereka apa? Mereka mau menguasai Indonesia, Pak. Ini Bapak congkel pula giginya, nanti ompong lagi tuh, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus ini apa itu melihat di Indonesia ini negaranya apa itu subur. Ketika itu Belanda nyewalah lahan. Nyewanya sama siapa, Pak? Gitu kan. Ya sama Pak Haji dulu itu. Pak Haji. Pak Haji siapa? Ya enggak tahu dulu Pak Haji siapa gitu lah. Ya penting orang Indonesia lah. Nyewa tanah.
Terus dibangunlah pertanian, perkebunnya ya padi, gitu kan, karet, singkong, terus sayur mayur, kentang gitu. Kan kentang itu dari Belanda Mbak, awalnya Mbak itu. Jadi Bapak setuju kalau Indonesia dijajah Belanda? Itu bukan dijajah. Jadi ngapain mereka selama 350 tahun, Pak? Banyak rakyat Indonesia mati dibunuhnya. Perempuan-perempuan semua diperkaos, dijadikan budak mereka. Ini dia cungkil apa sih? Curug kali. Astagfirullahaladzim. Itu sebagian tanahnya itu Aku dibeli. karena nggak dibilang Bang Zuma, jangan turunkan. Aku turunkan Bapak ini dari tadi loh. Terus tanahnya itu dibeli sebagian Mbak, ada orang Indonesia jual tanah dibeli, ada orang Indonesia jual tanah dibeli. Jadi banyaklah. Bapak dulu Islam. Iya. Berapa tahun di Islam, Pak? 40 tahun. Terus Bapak kenapa jadi kafir? Saya enggak kafir kok. Jadi Bapak apa? Murtad. Pak, was copot giginya, Pak. Itu ada yang nyangkut Pak dagingnya. Ada yang nyangkut Pak dagingnya. Daging apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cuman kok membawa dari Belanda, padahal enggak ada Bukan, dalilnya. saya tanya Bapak 40 tahun di Islam, Bapak murtad atau bagaimana? 4 tahun. Bapak murtad. Saya masuk aja kok. Bapak murtad. Enggak. Terus? Bapak sekarang agama apa? Protestan. Itu namanya murtad loh, Pak. Ya enggak lah, pindah kok. Murtad itu yang enggak beragama itu. Murtad itu dia dari Islam ke Kristen itu murtad, Pak, menjadi orang kafir. Bapak orang kafir sekarang kan? Ya enggak lah. Bapak di Islam berapa tahun? 4 tahun apa 40 tahun? 4 tahun. Jadi dari lahir Islam. Lahir Islam. Oh, Bapak dari Kristen dari lahir, masuk ke Islam. Masuk ke Islam. Baru masuk ke Kristen lagi. Nah, terus Bapak ke Islam kemarin ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Loh, jadi Bapak masuk Islam kemarin tujuannya untuk apa? Tujuan Bapak masuk Islam kemarin ngapain? Tujuannya untuk apa? Cari kebenaran. Nah, Bapak ketemu kebenarannya Temu di Islam. di Kristen. Loh, Bapak 4 tahun di Islam itu Bapak sholat. Sholat. Udah hafal sholat. Udah hafal. Yang jorok lah Bapak ini, astagfirullah. Halo pejuang. Pejuang nafkah, agama apa? Pejuang nafkah agama apa? Buka mute-nya, Dek. Bapak sholat. Stres aku nengoknya nih. Halo Gerhana.
Assalamualaikum, gila itu bapak itu. Halo Gerhana, Halo, di agama apa bang Gerhana? Islam. Halo Pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ali Hasan. जी Hasan. वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh जी Waalaikumsalam. Ini banyak kali loh yang mau naik ini aduh. Kalau Islam diapakan dulu? Mau diskusi apa enggak ini? Sebentar, bagaimana mau diskusi sama Anda? Anda colek-colek gigi terus dari tadi. Ya sudah, enggak. Udah buka kameranya. Saya kan sudah bilang saya belum bisa dulu buka kamera. Sana aja enggak bawa kamera kayak apa ini? Saya nggak buka dulu kamera karena ada sesuatu di sini yang nggak bisa saya tunjukkan, gitu loh. Bapak buka kamera aja nggak apa-apa. Sebentar lagi kan Bang Zuma udah siap itu monitor. Halo Bang Baim. Iya, waalaikumsalam kak. Itu orang gila itu bapak tuh kak. Nggak boleh gitu ya. Aduh, saudara kita janganlah bilang kayak gitu. Nggak boleh. Suka ngolok itu kenapa ya mbak? Kenapa? Kok suka ngolok itu kenapa sih? Nggak tahu itu. Nggak boleh kayak gitu ya. Tunggu dulu ya. Saya tolak dulu yang mau naik ini. Islam banyak kali mau naik. Ngapain mau naik? Ingin tahu juru selamat itu gimana gitu loh mbak, maksudnya. Ngapain? Halo Diana Gultom. Halo Diana. Halo Diana. Males. Ganggu kamu aja. Halo Scorpio. Ya kak. Agama apa bang? Turun aja Tonius itu nggak pakai adab. Ya halo Pohon. Halo juga. Itu CV itu. Ya agama apa bang? Saya mau bilang Islam enggak juga, sama bilang Kristen enggak juga, sama bilang Hindu enggak juga. Apa ya? KTP-nya aja bang. Oh, kalau KTP ya Muslim. Tapi yang mana namanya Muslim itu enggak tahu saya. Iya belajar sama Pak Ustadznya bang. Ya bang ya belajar sama Pak Ustadz. Halo Ipen. Ipen. Islam tidak, Kristen tidak, apa tidak, KTP ya saya Islam. Tapi saya nggak tahu ya. Kau belajar. Jangan buka HP, buka TikTok. Kau cuma tengok tuh rum pargoy. Sana tidak tahu kau belajar. Belajar kau, belajar. Heran saya. Udah tua bangka tak mau belajar. Itu gunanya kau disuruh belajar waktu kecil. Besar belajar. Bingung kau dengan agamamu. Akibat nggak belajar kau. Punya uang beli HP, Android, keren. Ada uang, beli wifi. Bikin wifi. Ada dia punya data. Belajar tidak mau. Naik ke room diskusi. Agama apa? Nggak tahu saya. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, matilah kau. Banyak kali gaya kau. Udah tua kayak gitu, ingat aja lah umur kau tuh. Datang kali kau pula bangga kau nggak ada agama kau. Kau pikir kami bangga, baru kami bilang, nenek jangan
Halo Aan, Irfan. Halo. Ya, yang mana Kristen di sini? Silakan open kamera. Ya. Ya, yang Kristen di sini mana, Bang? Ini Bang Juma. Gak ada Bang Zuma, Bang. Saya bukan Bang Zuma. Kenapa ini maka Bang Juma ini anunya? Abang agama apa, Bang? Saya Muslim. Kan Muslim dibilang jangan naik, Bang. Oh, ini Bang Juma di sini. Ini room Bang Zuma, saya moderator beliau. Beliau lagi ada sedikit urusan, makanya saya disuruh naik. Oh, sampean apa agamanya? Allahu Akbar. Astagfirullah. Bang, Islam jangan naik. Kenapa? Biar Kristen yang naik untuk diskusi, Bang. Abang tanya pula saya agama apa, Bang? Gak mungkin Bang Zuma buat moderatornya agama Kristen, Bang. Oh iya, gini saya mau tanya. Kan di sini nih kan ya apa dalam artian ini ada perdebatan masalah. Nah, bukan saya yang turunkan ya. Bukan saya yang turunkan. Tapi kenapa saya tidak mau turunkan? Ya biar dulu kau menyampaikan aspirasi kau, ternyata ada saudara saya yang tidak suka mendengarkan kau ngomong. Udah paham kau? Halo Irfan, Aan. Halo. Ya, agama Kristen, Bang? Hindu. Hindu? Hindu, di sini apa bukti Oten murid Yesus? Abang Tuhan Yesus bukan? Bukan. Abang Tuhannya bukan Yesus, terus ngapain naik, Bang? Lagian abang nggak bisa open cam. Aan? 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 Udah keluar kan? Halo, Asbi. Ya halo. Agama apa, Bang? Kenapa babi itu haram? Tapi orang yang mau berangkat ke tanah suci mesti disuntik vaksin. Vaksin itu kalau nggak salah ada minyak babi. Hah? Saya tanya abang agama apa, Bang? tutup tak tu. Abang agama apa, Bang? Loh? Ya, abang agama apa? Islam. Terus ngapain abang naik? Abang ngapain mau naik? Sudah bilang ngapain mau naik? Kan kamera ya. Yakuza, Yakuza. Halo update, halo Koto. Yang tiga di bawah mana yang Kristen silakan open cam. Yang Islam langsung turun. Terbang. Kak Nora, maaf ya Nora ya. Turunkan Nora. Bunda Nora. Oke, ya Yakuza. Mau dibaptis? Semangat malam Bunda Nora. Ya, selamat malam. Agama apa? Kan? Kan? Yahoo. Halo Tama. Bang Tama. Halo Bang Tama. Anda naik, Anda mute, saya blokir langsung ya. Turunlah. Blokir. Tuh. Halo Sarsar. Sarsar.
Sarsar? Halo Sarsar? Sarsar? Turun. Halo main TikTok? Halo Bunda. Ya, agama apa Bang? Buka kamera Islam Antonius. Bun. Islam cuman mau nyampein Bun, kalau dijodohin sama Pak Antonis itu Bunda jangan mau ya, kalau dijodohin sama Bang Juma ya. Ngapain saya dijodohin? Aneh-aneh aja. Nggak boleh kayak gitu dong. Pak Antonius ini adalah bapak di atas segala bapak bagi Coteng. Ya kan Pak Antonius? Betul tidak? Ya kan Pak Antonius? Masa saya mau dijodohkan sama Pak Antonius? Saya sudah punya dong. Pak Antonius nggak ada suaranya Pak. Halo kamu, Apung. Kamu, Karno, halo Karno, Capung. Halo Bun. Agama apa Bang? Halo Bun. Halo. Agama apa? Salam kenal ya Bun. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo Sipet. Halo, selamat malam Bunda Nora. Ya, ini Gondorowo ya? Bukan. Gondokusumo, Bun. Oh, Gondokusumo. Saya pikir Gondorowo. Iya. Ya, agama apa Bang? Protestan. Ya, silakan open kamera Bang. Halo Iya. Pagus. Turunlah kau. Ya, Gondokusumo silakan open kamera Bang. Di sini wajib kita diskusi buka kamera. Bentar, Bun. Oke. Halo, selamat malam Bunda. Ya, selamat malam Bang. Kalau Bunda, bisa, saya kenapa gelap ini Bang? mungkin pencahayaannya kurang mungkin ya. Saya soalnya jaga gudang ini. Oh, jaga gudang. Iya. Bunda, saya cuman pengen tahu aja Bunda, untuk di Alkitab atau Bible ya, itu waktu Yesus Kristus disalib itu dia menyebutkan nama Bapa, ya Bapa jangan tinggalkan aku, itu pada kitab apa, pasal berapa dan ayat yang berapa? Loh, Abang Kristen? Protestan. Ya, tapi kok Abang tidak tahu? Saya cuman pengen tahu aja untuk kedalaman ilmunya Bunda atau Bang Suma. Ngapain Kalau berkenan Bunda. Emang jadi Abang nggak tahu? Itu pada apa? Markus 15:34 coba. Markus 15 34. Matius Ini saya 27. soalnya nggak bawa Alkitab ini Bunda. Ya udah, Matius 27:46. Bunyinya seperti apa ya Bunda ya? Saya pengen teman-teman dengar semua itu. Cuma nanya Abang ini. Oke. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani, artinya, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus Kristus memanggil Bapaknya, berdoa ke Bapaknya supaya jangan meninggalkan dia ya Bunda ya? Iya, betul. Ya, dari situ ya Alhamdulillah. Sebenarnya Kok Alhamdulillah? Maksudnya gimana? Muslim. Kok Alhamdulillah dia? Kan saya ditinggalkan lagi kan?
Kok alhamdulillah dia? Hmm. Gak ada kalian yang mau naik ya, Kristen ya? Bang Dio nggak mau naik ya? Halo, assalamualaikum. 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 Itu cek aku ada suara nggak teman-teman? Cek. Ya, buat siapa tadi itu Gondoruo ya, siapa namanya itu Gondokusuma itu, siapa namanya tadi? Abang itu syahadat ulang aja bang, abang udah buta abang itu, ngaku Kristen pula kau. Gak boleh kan kayak gitu. Gak gitu caranya mengedukasi. Baik Komal ribuan orang yang nonton terus ngaku Kristen. Aduh, kacau ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini jumpa lagi kita seperti biasanya dalam sesi yang sangat menarik. Oh, dari tadi ini berlangsung rupanya ya. Aku pikir baru buka. Sampai pematerinya udah pada tidur semuanya ya. Halo. Ada kanda, tapi noise di sini kanda di pinggir jalan ini, pinggir tol. Oke, baik. Kita naikkan tamu-tamu kita. Silakan.
Kayaknya dari Izin, aku izin monitor di bawah kan, karena nggak bisa naikin orang kalau di atas saya. Harus di bawah. Baik, Dinda, baik. Makasih ya. Izin di bawah. Ya, saya monitor di bawah. Iya, iya kan dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan. Diskusi kita, tema kita sangat menarik. Apa bukti Oten murid Yesus? Silakan ajukan permintaan sholatnya. Maklumi aja ya, merepotkan berarti. Tunggu. Kita undang satu-satu teman-teman kita. Semoga saja ada yang bisa hadir di sini berdialog dengan kita. Kita cek dulu satu-satu teman-teman. Sabar. Oke. Belum ada rekan-rekan sekalian. Saya udah kirim beberapa link kepada pendebat-pendebat non-muslim. Mereka masih istirahat. Syukron. Assalamualaikum Bang Juma. Terima kasih Sinta Lilik. Waalaikumsalam. Ya, Dari Bang. Enggak, ini saya nyampaikan ada pesan sedikit dengan Abang. Itu tadi kan saya baru lihat link lihat live di TikTok sebelah, TikToknya itu siapa saya lupa tadi. Terus dia bahas, saya lihat tuh Bang, dia punya live, saya lihat. Terus dia bilang bawa nama Bang Juma, katanya Bang Juma. Belum selesai. Apa itu? Belum selesai. Ada live, ada Komal. Iya, cepat Bang, cepat. Sampaikan singkat, padat. Oke. Nah, gimana? Masalah itu tadi dia bilang debat dengan Bang Juma kan. Dia bilang gini, itu najis dengan haram itu sama. Dia bilang itu sama saja. Dia bilang kayak gitu. Terus saya penasaran, saya naiklah Bang ke komalnya dia Bang. Saya kasih jelasin betul apa yang dikatakan Bang Juma itu. Saya bilang kayak gitu ke dia. Terus dia bilang apa? Kok Turun lagi. Koslet Bang. Haram dan najis. Haram sudah pasti najis. Najis belum tentu haram. Ya, tapi tergantung konteks juga. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi di sini. Mari kita buktikan apakah betul saudara ini adalah pengikut Yesus atau bukan pengikut Yesus atau murid Yesus. Silakan Anda buktikan. Kami umat Islam ingin mendengar gitu. Apakah itu betul adanya atau tidak? Oke, selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Maaf, makan Bang. Lagi makan. Oh, siap. Tidak lagi penginjilan ini. Oh enggak, bukan penginjilan, tapi saya sedang memaparkan yang saya pahami begitu mengenai Kristus. Oh, iya. Mungkin malam Bang Zuma. Maaf ya, lagi sedang makan Bang Zuma. Iya, boleh. Silakan. Nikmat sekali makannya Bang ini. Tadi
sedang live dibeliin nasi sama istri, sayang kalau nggak aku makan gitu. Oh iya betul betul. Betul. Iya. Bagaimana Bang Zuma? Iya. Saudara Katolik atau Protestan? Karismatik saya. Oh karismatik. Ya. Yang bahasa roh itu ya? Karismatik istilahnya Tritunggal, tapi yang tidak meyakini 100% Tritunggal gitu. Itu dia, Bang. Pribadi saya ya, saya tidak pribadi saya. Oke. Mau diskusi dengan saya, tapi nanti lepas makan. Enggak apa-apa, boleh dicoba-coba aja, enggak apa-apa. Sambil makan tapinya. Enggak Ya, kasihan. Tapi Oh ya enggak udah. apa-apa, Bang Zuma. Lanjut aja kalau gitu, makan dulu. Saya tunggu. Oh iya, baik-baik. Nah, di situ tadi ada tema saya itu Bang Zuma ya. Apa temanya? Di situ temanya adalah Kristus datang dalam nama Yesus gitu. Oh, siap. Boleh. Ya, kita bahas sedikit itu boleh. Boleh, siap. Makan dulu. Oh, baik. Siap. Oke, teman-teman semua ya dibantu tap layar teman-teman. Saya sedang baru ini gabung duet sama Bang Zuma malam ini. Meskipun persyaratan saya harus 1K ya, tapi karena Bang Zuma ya harus saya terima gitu ya. Iya nggak apa-apa Bang. Nasi Padang ini? Iya. Karena saya tinggal di Padang. Oh gitu. Siap. Tunggu dulu. Dikerumuni anak-anak kucing karena saya Suka kucing? Ada 2-3 ekor. Saya punya 1 kucing beranak 2. Nah, saya disuruh buang. Nah, saya bilang biarin aja dulu, biar mereka bisa cari makan dulu, baru boleh dikasih sama orang begitu. Iya. Nah, mereka ini sedang makan mengerumuni saya gitu. Saudara orang ini ya, Nias ya? Iya, saya dari Nias Barat yang berdomisili di Kota Padang. Iya. Nanti, awas. Iya Bang, udah selesai makan. Oke, boleh bernarasi dulu silakan. Ya. Sebelum melebar saya punya pemahaman pribadi mengenai pengenalan akan Kristus dan nama Yesus gitu, Bang. Iya. Bahwa sebagaimana yang tertera di ayat-ayat itu, yang keluar dari mulut Kristus itu selalu memperkenalkan sosok Sang Bapa dalam namanya begitu. Kan udah aku bilang ini, kamu ini sabar dulu. Kasih turun. Kasih turun. Kasih mereka makan di luar, udah selesai. Ribut kucingnya Bang Zuma. Ya. Siap. Tadi bukan
bukan berarti saya punya denom ya. Tapi saya punya pemahaman pribadi Bang Juma. Menganggap saya sebagai yang sesat begitu ya. Tapi saya klaim secara pribadi saya bahwa apa yang saya pahami dari perkataan-perkataan Kristus itu sesuai dari dalil Alkitab yang tertulis begitu. Nah, di mana saya dapatkan itu Bang Zuma bahwa Kristus ini selalu memaparkan tentang namanya untuk pemanggilan kepada Bapa Sang Elohim. Ya, makanya saya berani mengatakan bahwa Kristus sosok Sang Mesias yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus gitu. Karena Yohanes 17 ayat 11 12 diterapkan di situ dalam doanya. Kristus ini berdoa menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada dia itu adalah nama Bapanya. Didukung di Yohanes 5:43 bahwa aku datang dalam nama Bapakku, dan didukung di Yohanes 16 23 24 bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku, yaitu Yesus ya. Dan didukung di Yohanes 14 ayat 26 bahwa Yesus ini bukan tertuju kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada Roh Kudus. Dan penghibur, Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi inti daripada nama Yeshua itu saya klaim bahwa Yeshua nama Tuhan yang disematkan kepada Kristus. Jadi Kristus itu hamba dan nama Yesus itu sebenarnya nama Tuhan yang dipanggil di dalam Kristus. Begitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi gini Bung, kita ini adalah orang yang belakangan, termasuk saya sebagai Muslim memahami, memahami terkait dengan ajaran orang-orang terdahulu, dalam hal ini Nabi, seperti Yesus misalnya. Kalau kami melihat cerita yang ada di Bible, berarti yang di Islam ini yang kami sebut Nabi Isa yang lahir di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah kan gitu. Dari seorang perawan, di Islam disebut Maryam, di Kristen disebut Maria. Artinya bahwa kita harus mendudukkan Yesus ketika beliau, Yesus yang mulia ini, mengajar kepada kaumnya Bani Israel. Ya. Kata Yesus yang terekam di dalam dan berkata, akulah Kristus. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang muncul belakangan yang memakai nama Yesus ini bisa terindikasi sebagai penyesat. Bila mana kita menyalahgunakan nama tersebut atau mengajarkan kepada orang lain dengan makna atau tujuan atau maksud yang berbeda dengan Yesus sampaikan. Contoh misalnya, saya sebagai Muslim mendengarkan penjelasan saudara tadi, saya mencium ada aroma yang berbeda dengan pengajaran Yesus, bahkan cenderung penggenapan dari penyesat itu. Kenapa saya mengatakan? Karena Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya, Yesus tidak pernah menyelaraskan dirinya dengan Bapa yang mengutusnya. Tapi Yesus menjunjung tinggi sang pengutus dan juga memuliakan dirinya sendiri sebagai utusan. Bahkan bersaksi kalau dirinya itu adalah utusan sang pengutus. Nah, ketika saudara saya mendudukkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau sang Bapa itu adalah si Yesus ini, maka saya mengatakan sangat boleh jadi yang dimaksud penyesat itu adalah salah satu di antara kita. Seperti itu Bang. Baik. Karena Yesus berpesan, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku. Nah, termasuk saudara kan memakai nama Yesus, mengajar sesuatu dengan konsep yang ada, yang Anda punya dengan nama Yesus yang Anda pakai, kan gitu. Silakan. Yang Abang Juma kutip adalah yang mengaku dirinya Yesus atau yang
bersaksi tentang nama Yesus, seperti apa yang lebih tepat? Mengaku sebagai Yesus atau yang bersaksi dengan nama Yesus? Kalau saya melihat kalau saya melihat di Matius 24 dari data 23 ya sampai 26, di situ ada dua oknum. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua nabi palsu. Jadi nabi palsu ini adalah pewartanya yang mengajarkan, yang menjelaskan, yang menguraikan tentang Yesus palsunya. Jadi Yesus palsu datang kepada si nabi palsu kemudian mengajarkan tentang Yesus palsu dan pengajar-pengajar yang lain dari ajaran si nabi palsu ini. Artinya bahwa ketika saudara atau saya mengajarkan Yesus lain dari Yesus yang mengajar tentang dirinya ke tengah-tengah Bani Israel, maka boleh jadi yang datang kepada kita itu Yesus palsu sehingga kita menjadi pengajar palsu. Misalnya abang nih, saudara saya nih, mengajarkan tentang Yesus sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Sangat boleh jadi yang Anda maksud di sini adalah Yesus lain selain daripada Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah kaumnya Bani Israel. Sehingga saudara jatuh pada penggenapan yang dimaksud penyesat. Kan gitu. Jadi ada dua, Yesus palsu dan pengajar palsu. Yesus yang diajarkan adalah yang palsu dan pengajarnya sendiri adalah si palsu itu sendiri. Begitu Bang. Iya. Yang sesuatu yang aku tanya, apakah menurut Bang Zuma apa yang tertulis di Alkitab itu ajaran palsu atau ajaran benar? Mulai dari apa? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena di situ belum ada Paulus ya. Di sini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di keempat kitab ini, apakah menurut Bang Zuma pengajaran yang benar atau pengajaran yang tidak benar? Oke, baik. Keempat penulis itu tidak pernah sadar kalau kelak tulisannya akan menjadi sebuah kitab yang dijadikan sebagai panduan sebuah agama. Makanya empat kitab ini tidak pernah menyebut nama Kristen. Empat kitab ini. Lalu kemudian penulis-penulis ini hanya menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap Yesus. Mereka bukan saksi utama. Seperti Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mereka dengarkan dari kesaksian-kesaksian orang, itulah yang mereka tuliskan. Sehingga kita yang muncul belakangan ini harus pandai memilah bahwa penulis Bible adalah orang-orang yang mengumpulkan berita tentang peristiwa yang terjadi kaitannya Yesus dengan murid-murid Yesus, dengan kaumnya Bani Israel. Sehingga kita bisa memilah, ini pernyataan yang dituliskan oleh penulis dan ini pernyataan Yesus sendiri yang diterima oleh penulis dari kesaksian orang-orang. Bukan Yesus langsung ke penulis atau penulis langsung melihat Yesus, enggak. Tetapi dia menerima kesaksian-kesaksian orang di luar daripada Yesus itu sendiri. Sehingga kalau saudara bertanya apakah ini penyesatan, kalau catatannya dianggap sebagai firman Tuhan, berarti kalau penulisnya mengatakan tulisannya itu adalah firman Tuhan, berarti penulisnya adalah penyesat. Tapi kalau penulisnya hanya karena hobi menulis, melakukan penelitian dan seterusnya, maka yang salah kita menganggapnya firman Tuhan. Karena penulisnya sendiri tidak pernah mengatakan ini adalah firman Tuhan. Tetapi dia hanya karena hobi menulis, kebetulan pada saat pengkanonan, kitab mereka keempat kitab ini yang lolos. Yang lain tidak, penulis-penulis lain tidak. Seperti Thomas, Andreas, Maria, Barnabas itu tidak lolos. Filipus tidak lolos tulisannya. Kenapa nggak lolos? Mungkin tidak sesuai dengan rasa dan citra orang-orang Roma Yunani. Karena yang menggunakan kitab ini pertama kali Roma Yunani. Nah, ketika mereka menemukan empat kitab ini cocok dengan konsep nenek moyang mereka, agama keturunan, maka dipakailah empat kitab ini. Nah, salahnya kita kalau kita menganggap itu firman Tuhan,
sebab itu hanyalah sebuah tulisan yang dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan dan kesaksian-kesaksian orang yang dikumpulkan. Saya kira begitu, silakan. Baik. Artinya Bang Zuma tidak perlu ada pembahasan antara kita, saya dan Abang Zuma, karena Abang tidak percaya itu dapat dipercaya gitu ya, karena itu dianggap bahwa sebuah rekayasa penulis, begitu. Bukan rekayasa, itu hasil karya, itu karya ilmiah yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Nah, setinggi apapun sebuah karya ilmiah, itu tidak bisa duduk sebagai firman Tuhan. Sedangkan Yesus sendiri memiliki firman Tuhan. Yesusnya memiliki firman Tuhan yang diterima dari Tuhannya, lalu disampaikan kepada muridnya. Sedangkan penulis Bible adalah orang yang mengumpulkan cerita-cerita tentang Yesus. Bukan sedang menuliskan firman Tuhan yang diterima Yesus. Contoh, Yohanes 17:8. Konon di situ diceritakan oleh penulis, Yesus bersabda bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus memiliki segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Nah, segala firman ini tidak diselidiki. Karena kenapa? Segala firman ini dari mulut Yesus sendiri. Yesus tidak melakukan penyelidikan, melainkan apa yang diterima dari Tuhan itu yang disampaikan kepada murid. Mengalir begitu saja, tanpa ada yang mencatat segala firman itu. Nah, penulis muncul menceritakan keadaan Yesus, bahwa Yesus memiliki firman, Yesus telah menyampaikan segala firman itu kepada muridnya. Dan firman itu tidak ditulis segala-galanya oleh semuanya oleh penulis, karena tidak ada murid Yesus menulis pada zaman Yesus menyampaikan firman itu. Maka muncul pengarang penulis Yohanes yang bukan Yohanes murid Yesus anak Zebedeus, tapi orang lain. Di mana itu bisa kita lihat? Di Yohanes 24 nomor 26. Ternyata penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Yesus punya porsi sendiri, firman Tuhan sendiri yang tidak bercampur aduk dengan ucapan Yesus, tapi murni ucapan Tuhan. Nah, kita kehilangan itu. Yang ada cuman kesaksian-kesaksian orang tentang Yesus yang dikumpulkan kemudian lalu dijadikan sebagai kitab. Begitu. Silakan. Baik. Nah, artinya kalau saya memahaminya, yang Abang maksud itu, Bang Zuma, itu adalah seluruh kitab yang tertulis di Perjanjian Baru adalah hasil karya penulis. Yes, betul. Tidak dibuktikan keasliannya, begitu. Iya, tidak ada validasi, Bang. Jangankan keaslian, validasi dari Yesus tidak ada. Kalau dikatakan asli, itu asli. Asli hasil penelitian. Tapi bukan asli dari Yesus. Iya, baik. Nah, yang saya ragukan adalah bahwa tentunya Abang pun meragukan seperti yang Abang imani, seperti Al-Quran. Menurut Abang bagaimana? Kalau Al-Quran beda. Al-Quran itu Nabi Muhammad yang menyampaikan, Nabi Muhammad yang mengajarkan, Nabi Muhammad yang mentafsirkan, Nabi Muhammad yang menguraikan, dan Nabi Muhammad yang memberikan legitimasi terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi kurang lebih 23 tahun Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran, menguraikan Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad memberikan legitimasi terhadap Quran. Sahabat-sahabatnya menerima Al-Quran itu dari Nabi Muhammad. Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan buku tersebut. Mengenalnya pun tidak, apalagi mengajarkan. Oke, baik. Artinya, kalau Abang Zuma bisa klaim seperti itu kitab yang saya percaya, tentunya pun tidak ada salahnya kalau misalnya saya mengatakan bahwa
apapun yang diuraikan tentang baginda Muhammad, tentang dia bertemu dengan Tuhan, tanpa ada saksi, saya pun bisa mengatakan demikian, Bang Zuma, ya, bahwa saya pun tidak akan, saya bisa pun klaim seperti yang Abang Zuma klaim. Ini secara kita apa ya? Kita tidak bukan adu-adu argumen ya. Iya. Apa-apa. Juga saya mengklaim bahwa baginda Muhammad pun menyampaikan bertemu dengan malaikat pun saya pun tidak percaya. Begitu kira itu. Karena kenapa? Karena kenapa saya bilang mengatakan saya pun tanpa dibuktikan sesuatu pun saya pun bisa klaim diri saya sebagai yang sudah menerima wahyu daripada malaikat gitu ya. Dan saya sudah ada Alkitab ini yang menjadi panduan lebih dahulu, sudah ada yang menjadi referensi saya untuk mengatakan ayat-ayat. Karena sudah ada Alkitab. Saya mengatakan saya karena tidak ada saksi yang membuktikan saya, makanya pun saya mengatakan semaunya saya dan mengambil referensi saya di Alkitab, bahwa nabi-nabi yang ada di Alkitab saya klaim benar semua ada di dalam benak pemahaman saya. Namun saya klaim saya sebagai yang bertemu kepada Tuhan gitu, misalnya bertemu kepada malaikat Tuhan. Nah, saya pun bisa klaim seperti itu. Namun sebenarnya tidak bisa seperti itu ya kan, kita saling percaya. Kalau Bang Zuma sudah klaim bahwa Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena di penulisan-penulisan manusia. Nah, maka saya katakan saya pun hal yang sama seperti itu yang saya utarakan tentang yang Abang percaya, begitu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi agar dipahami, Nabi Muhammad adalah sumber. Yesus, apakah dia sumber? Sumber apa yang dibahas oleh buku Lukas, apa yang dibahas oleh Markus, Matius, Yohanes? Yesus. Apakah Yesus punya mulut? Punya. Ya. Apakah Yesus membahas kitab Lukas? Tidak. Markus tidak. Yohanes tidak. Matius tidak. Yesus tidak mengenal buku-buku itu. Nabi Muhammad sebagai sumber mengenal Al-Quran. Bedanya di situ. Coba, polanya sederhana. Nabi Muhammad mengkaji Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, mengesahkan Al-Quran, melegitimasi Al-Quran. Nah, Yesus sebagai sumber. Contoh, di dalam Yohanes 12, 48, 49, 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ada ucapan yang terlontar dari mulut Yesus yang berasal dari Tuhan, yang mana ucapan itu dia tidak tambahi, dia tidak kurangi. Nah, ini yang kita cari. Apakah Yesus pernah memberikan legitimasi kepada Lukas, kepada Markus, kepada penulis Matius dan penulis Yohanes bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhan itu telah dibukukan di dalam buku ini, buku itu, buku ini, buku itu? Kan tidak pernah. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Artinya bahwa mata rantai penyampaian Yesus kepada keempat penulis Bible itu tidak nyambung, tidak ada mata rantai kesinambungan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Dia sebutkan namanya. Al-Quran itu kau terima dari sini. Al-Quran kau terima. Dia sebut. Dan Al-Quran pun dijelaskan. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nabi Muhammad menjelaskan kitab Al-Quran ini. Nabi Muhammad yang mengurai. Adakah Yesus mengurai kitab Lukas, kitab Markus? Nggak ada. Terputus di situ. Itu terputus, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan saya pun bisa membuat, silakan, selama Anda memberikan legitimasi terhadap kitab yang Anda buat, berarti itu kitab Anda, itu ajaran Anda. Semoga ada yang percaya. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah Lukas, Markus, Matius, Yohanes membahas Yesus, di mana Yesus tidak pernah mengenal bahasan-bahasan mereka.
Jadi ada kesenjangan terjadi, ada jurang pemisah yang memisahkan antara Yesus dengan penulis Bible. Begitu. Silakan. Sebentar Bang Juma, ada yang muncul di sini, ada yang dipilih-pilih. Apa maksudnya ini? Maksudnya? Pilih dua objek yang berbentuknya sama. Apa maksudnya ini? Tertutup ini live, tapi disuruh memilih objek. Pilih aja Bang. Ditekan aja yang sama bentuknya. Sama warnanya gitu. Bentuk. Sesuai dengan narasi perintah. Bentuk atau warna. Sama bentuk gitu ya, salah satunya. Iya, dua berarti disuruh. Ya sama bentuknya. Biru. Hah? Semua kotak warna biru tadi. Oh gitu, ye. Iya. Ya. Ye. Oh. Ya. Oh gitu, baik. Udah, terima kasih Bang Jum. Baik. Oke. Iya. Ya istilahnya begini Bang Zuma, bahwa saya tidak bisa membahas sekitar apa yang saya pahami kalau Bang Zuma sudah sekat dengan di situ bahwa tidak percaya dengan apa yang tertulis dimuat di Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu. Apa yang mau saya utarakan dengan Bang Zuma? Dengan apa yang saya pahami yang tertulis di Alkitab, sebab Bang Zuma sudah sekat bahwa tidak meyakini apa yang tertulis di kitab itu tidak dipercaya Bang Zuma. Ya, seperti bagaimana cara saya untuk bisa berdiskusi membahas tentang siapa Kristus dan siapa Yesus kalau Bang Zuma sudah tidak berterima dengan itu sebuah pengajaran yang benar gitu. Bukan Bung, bukan. Maaf. Saya tidak sedang mengkotak-kotakkan hal tersebut. Ini adalah dua materi yang berbeda. Kalau yang saya maksud itu adalah keabsahan atau keautentikan sebuah kitab. Sedangkan yang Anda sajikan ini adalah Kristus adalah Yesus dan Yesus adalah Kristus itu sendiri. Tetapi jangan lupa, ketika saudara saya membahas Kristus adalah Yesus, Yesus pernah berpesan agar waspada kepada Kristus lain. Berarti ada Kristus lain. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka, Kristus lain ini. Kan begitu poinnya. Jadi Yesus itu sudah pasti Kristus, itu sudah pasti. Islam mengakui bahwa memang ada nabi yang diutus di tengah kaumnya Bani Israel. Kami digelari dalam Al-Quran Al-Masih itu Mesias. Nah di bahasa Yunaninya Kristus. Ya. Berarti memang ada Kristus, tapi tidak semua Kristus itu adalah Yesus. Yesus sudah pasti Kristus, Kristus belum tentu Yesus. Karena ada Kristus palsu, kan begitu Bang. Itu. Silakan. Yang Kristus palsu yang Abang Zuma maksud di Alkitab, di mana dia yang Kristus palsu? Kita lihat saja pengikutnya. Apakah Kristen ini kesehariannya dalam melaksanakan rutinitas ritual sama seperti murid-murid Yesus awal mula? Di mana kami melihat Kristen hari ini ke gereja, makan babi, ibadah minggu, Natalan, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi sembahan. Sedangkan murid-murid Yesus sama seperti pengikut Taurat yang lain. Tidak menyembah Yesus, tidak minggu, tidak ke gereja, tidak Natalan, tidak makan babi, mereka bersunat. Kitab mereka adalah perjanjian lama, tidak pernah mengkitabkan perjanjian baru. Itu murid-murid Yesus. Nah artinya kalau kita mengatakan siapa pengikut Kristus palsu, ya jelas yang di luar ajaran Yesus. Meskipun memakai nama Yesus, tapi faktanya praktik sehari-hari bukan ajaran Yesus. Contoh, Anda ke gereja. Memang Yesus pernah ke gereja? Nggak pernah. Sahabat-sahabat kita Kristen Natalan, emang Yesus pernah Natalan? Ibadah minggu, emang pernah Yesus ibadah minggu? Emang Yesus pernah berkumpul di rumah ibadah bersama dengan orang-orang yang makan babi dengan yang tidak bersunat? Tidak pernah. Berarti kalau Anda mengatakan siapa pengikut Kristus palsu itu yang di luar Yahudi, yaitu saudara kami Kristen. Itu fakta, itu real. Saya bicara sebagai Muslim loh ya. Sebagai pengamat antara Yesus dengan Kristen. Sebagai pengamat saya berbicara. Silakan. Saya ini bukan Israel. Saya ini orang. Nah, berarti pengikut Kristus palsu. Kan begitu. Apa yang saya terima misalnya di kitab ini berasal daripada
orang Israel. Saya percaya, kan gitu. Saya hanya orang percaya dengan apa yang diajarkan oleh murid-murid Kristus yang telah mengabarkan tentang pengenalan akan Kristus. Saya percaya tentang itu. Ya, saya bukan sebagai saksi ya, karena saya hanya orang penerima dan percaya akan hal itu. Nah, inilah yang termuat di kitab ini, sebagaimana yang ada yang dikatakan di Alkitab, bahwa di mana Kristus mengatakan di situ mengatakan bahwa harus disampaikan kabar baik ini kepada seluruh bangsa-bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa-bangsa muridku, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah ajaran daripada Kristus yang diteruskan, disampaikan oleh para murid-muridnya. Makanya orang-orang yang menerima itulah yang disebut pertama kali diklaim sebagai orang-orang Kristen. Nah, jadi bukan Yesus mengenal Kristen, tetapi diklaim orang-orang yang menerima ajaran ini dan menceritakan tentang nama Yesus, maka mereka klaim itu adalah orang-orang Kristen. Nah, artinya mula-mula Kristen, murid-murid Kristus yang mula-mula dipanggil Kristen, gitu. Orang-orang Kristen yang memanggil nama Yesus ini orang Kristen. Nah, sampai ke ujung bumi seperti di Indonesia di sini, maka orang-orang yang menerima ajaran Kristus disebut Kristen. Nah, dalam hal itu makanya saya katakan tadi, kalau Bang Zuma tidak mau masuk untuk percaya kepada Alkitab, ya apa yang mau kita bahas lagi gitu kan, Bang Zuma? Ya, baik. Tapi kalau Abang Zuma coba bilang, coba di bagian mana Bang Hia klaim bahwa Yesus itu nama Tuhan, bisa saya pertanggungjawabkan sesuai Alkitab. Tapi kalau tidak percaya, bagaimana saya mau memaparkannya? Yesus itu. Baik, jadi gini Bung. Sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang Yahudi tidak mengenal Yesus, mereka mengenal Yosua. Ya. Yesus itu bahasa orang-orang Yunani manggil orang anak-anak mereka dengan panggilan Isos, atau kemudian di Indonesia menjadi Yesus. Nah, kalau kita kembali kepada Yesua, jauh sebelum anak Maria menyandang nama itu, anak Nun itu lebih dulu menyanjangnya, yaitu Yosua bin Nun. Berarti kalau nama Tuhan itu adalah Yesua, berarti ada lebih dulu yang memakai nama itu, bukan anak Maria yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri di dalam kitab kanonik, 4 kitab yang di kanon ini, tidak pernah sekalipun tertulis di kitab ini Yesus memperkenalkan nama Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa nama Tuhan yang kalian sembah itu adalah Yesus. Nggak ada itu datanya. Yang pernah mengajarkan itu Paulus. Di mana Paulus mengajarkan itu? Di Athena. Dia mengajarkan penyembah-penyembah dewa untuk mengetahui bahwa dewa yang mereka sembah itu namanya adalah Yesus. Di kisah di KPR 17 nomor 21, 22, 23, Paulus di situ mengajarkan bahwa dewa agnostos theos yang selama ini kalian sembah, yang kalian tidak kenal, inilah yang aku ajarkan kepada kalian. Siapa itu? Kristus. Berarti Paulus lah yang mengajarkan pertama kali bahwa nama dewa itu Kristus atau Yesus. Yesus sendiri tidak ada. Boleh Anda cari di kitab 4 kitab kanonik, tidak pernah Yesus mengajarkan kepada, dengarlah wahai murid-muridku, nama Tuhan langit bumi itu Yesus. Itu nggak ada. Oke. Nggak ada. Silakan. Oke, berarti bisa ya kita sedikit ulas gitu. Boleh. Ya, silakan. Mengenai pemahaman saya, Bang Zuma ya. Baik, silakan. Terkaitnya Bang Zuma tidak menerima dan tidak yakin tulisan kitab ini benar atau tidaknya, itu kita anggap itu nanti aja kita pikirkan. Boleh, Bang, boleh. Dari mana saya ya? Penonton di situ, maaf, penontonnya ada berapa di sana? Saya tidak tahu ya, berapa ini ya? 657 ya. Oke. Coba saya kirimkan ini. Gimana caranya ya?
Saya pun juga kurang ini, saya jarang-jarang. 600. Coba diterima, Bang. Apa itu? Diterima aja. Kita ini, ya kayak gitu. Silakan. Saya nggak pandai tentang itu. Baik, Bang Zuma ya. Nggak masalah, Bang. Biar matanya terhibur, nggak ngantuk. Ya baik. Sesuai apa yang tertulis di Alkitab, itu yang saya pahami ya. Satu, Kristus, yang saya maksud adalah Kristus adalah Mesias. Mesias yang artinya yang diurapi. Seorang yang diurapi, Kristus, yang diurapi Tuhan. Yang nama Yesus diberikan kepada dia. Bisa dimengerti ya Bang ya? Ya. Ini nama yang diberikan kepada dia. Ya. Ketika ia berkata di Yohanes 17 ayat 11 dan 12 bahwa nama yang diberikan kepada dia nama Bapanya. Makanya dari mana saya lagi mencari Yohanes 16 ayat 23 dan 24 menegaskan bahwa apa saja yang kamu minta kepada Bapa Sang Tuhan dalam namaku akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah. Ini sebuah perintah. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Nama Yesus. Karena Yohanes 5:43, aku datang atas bangsa Israel. Ini dia Kristus. Nah, nama Yesus ya dipanggil di dalam dia Yohanes 12 ayat 44. Di situ dia menegaskan bahwa jika kamu percaya kepadaku, ya di sini kepercayaan kita kepada dia ini karena nama Yesus. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku. Ada yang dipercaya, ada yang tidak dipercaya. Apa maksudnya? Nama Yesuslah yang disuruh percaya. Namaku, aku datang dalam nama Bapakku. Itu yang saya. Jadi Yesus itu nama Allah kita. Dan Kristus itu utusan. Diutus dia di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Itu yang saya pahami Bang Zuma. Jadi makanya ia berkata, jika barang siapa menolak anak, dia menolak Bapa karena nama Yesus adalah nama Bapanya. Itu yang saya pahami. Itu rahasia yang saya pahami, yang saya bilang bahwa ternyata nama Yeshua ini adalah nama Elohim yang dipanggil di dalam Kristus supaya Elohim Sang Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi Kristus ini memang diutus membawa nama Tuhan. Makanya berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Dan ada orang-orang waktu mereka memasuki Yerusalem dan mereka berseru-seru, Hosana, Hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Siapa yang datang dalam nama Tuhan? Yaitu Kristus, Mesias. Jadi Mesias ini bukanlah Tuhan, tetapi nama Yesus adalah nama Tuhan. Itu yang saya pelajari, yang saya coba ulas bagaimana kenapa bisa terjadi seperti ini? Yesus ini nama di atas segala nama. Ternyata memang Kristus mengatakan dalam doanya waktu ia berdoa, Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus nama Elohim kita yang dipanggil di dalam Kristus. Nah, seperti itu saya memahaminya Bang Zuma. Meskipun kata Yesus ini lagi pendukungnya adalah Yesus ini juga disematkan kepada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Dan Roh Kudus, Kristus di situ mengajarkan, yang Roh Kudus yang diutus oleh Sang Bapa dalam namaku. Jadi Yesus ini tidak hanya untuk Kristus saja,
ternyata dipanggil juga kepada Roh Kudus. Nah, ternyata pemilik nama Yesus ini Sang Elohim. Makanya disebut nama anak yang lahir itu, disebut orang di Yesaya itu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Jadi nama Yesus dengan Kristus ini berbeda. Kristus ini sosoknya sang anak, dan Yesus ini sosoknya nama Tuhan. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Kristus. Seperti itu saya memahaminya, Bang Zuma. Meskipun orang lain klaim saya sesat, tapi seperti ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Kristus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku. Yohanes 5:43. Terima kasih, Bang Zuma. Oke, baik. Jadi itu pemahaman saudara ya. Itu pemahaman saudara. Sah-sah saja. Ya. Saya kasih analogi sederhana seperti misalnya saya ke luar negeri. Saya ke luar negeri memakai nama di mana nama yang diberikan kepada saya oleh Pak Prabowo. Jadi datanglah saya ke sana atas nama Prabowo. Bukan berarti nama Zuma itu adalah nama Prabowo. Saya datang ke sini atas nama presiden saya, atas nama Pak Prabowo. Karena nama Pak Prabowo itu adalah nama yang diberikan kemudian oleh Pak Prabowo untuk saya sampaikan ke sini. Bahwa aku adalah utusan Pak Prabowo. Nah, mereka memuliakan engkau, mereka memuliakan aku, mereka menerima aku sebab menerima Pak Prabowo. Kenapa mereka menerima aku? Karena aku memakai nama Pak Prabowo. Atas nama Prabowo-nya aku datang. Nama yang mulia yang telah diberikan oleh Pak Prabowo ke saya. Datanglah kau Bang Zuma ke Amerika, pakai nama aku, sampaikan aku yang mengutus kau ke sana. Jadi bukan berarti nama Pak Prabowo itu Zuma. Tetapi Pak Prabowo memberikan namanya untuk saya jual. Agar orang-orang percaya kepada saya. Agar orang-orang menerima saya di sana. Maka nama Pak Prabowo, yang Pak Prabowo katakan, turunlah kamu ke Amerika lah pakai nama aku, sampaikan orang di sana bahwa aku Prabowo yang mengutusmu. Jadi ya, aku datang ke sana memakai nama Pak Prabowo. Orang hargai saya, orang terima saya. Siapa yang menerima saya, menerima Pak Prabowo. Siapa yang menolak saya, menolak Pak Prabowo. Bukan berarti nama Pak Prabowo itu adalah Bang Zuma, enggak. Itu salah satu sudut pandang yang berbeda dengan saudara. Nah, kalaupun dipaksakan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus, pencipta langit dan bumi itu nama Tuhan itu adalah Yesus, ya silakan aja. Tapi sebatas nama doang kan? Sebab Yesus itu bukan Bapa. Yesus bukan Tuhan langit bumi. Dia manusia. Yang kalaupun memakai nama Tuhan, ya silakan aja. Tetapi dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Salah ketika jangan karena namanya sama, dia nama Tuhan, maka dia dituhankan. Seperti itu. Biar nama Yesus itu adalah nama Tuhan langit bumi, tetap saja dia bukan Tuhan, dia manusia. Yang diberi nama itu agar Bani Israel menerimanya sebagai wakil Tuhan. Tidak ada jalan untuk menuhankan Yesus. Kalaupun saudara memahami itu nama Tuhan, ya silakan aja, tapi namanya tok. Tapi yang menggunakannya bukan Tuhan. Silakan. Ya, kurang tangkap Bang Zuma, karena Bang Zuma mungkin itu kurang tangkap apa yang saya paparkan. Saya sudah katakan tadi, Sang Kristus itu sosok Sang Anak yang lahir dari Bunda Maria, yang kepadanya nama Tuhan disematkan, begitu, seperti nama Yesus. Tadi dia mengatakan Yohanes 17 ayat 11-12 bahwa nama yang diberikan kepada dia nama Bapanya. Nah, Yohanes 12 ayat 44 di situ dia katakan, jika kamu percaya kepadaku, karena nama Yesus ya, engkau bukan percaya kepadaku. Artinya dia sudah menolak dirinya Sang Kristus itu, bahwa bukan dia yang Yesus itu. Jika kamu menyerukan nama Yesua, bukan kepadaku katanya, tapi kepada dia yang mengutus aku. Jadi penyeruan saya memanggil Tuhan itu dalam nama Yesus itu sudah tepat, karena apa saja yang kamu minta kepada Bapa, Yohanes 16 ayat 23-24, apa saja yang kamu minta kepada Bapa
dia menyuruh berdoa kepada Sang Bapa Elohim, tapi dalam namanya. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah. Ini kepada murid-muridnya dia memerintahkan. Mintalah agar sukacitamu penuh. Nah, murid-muridnya sudah mencoba itu di saat mereka tidak bersama-sama dengan Kristus. Mereka mengatakan, Guru, kami telah mengusir roh-roh jahat demi namamu. Kami telah menyembuhkan orang sakit. Kami menyembuhkan orang kerasukan setan. Dan ia berkata menjawab mereka, janganlah engkau berbahagia karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi berbahagialah karena namamu tertulis di surga. Karena kenapa tertulis di surga? Karena mereka sudah percaya nama Yesus tadi ini. Maka ia berkata, apa yang kamu minta kepada Tuhan Sang Bapa dalam namaku. Ternyata karena nama itu nama Bapanya. Bukan dia yang mempromosikan dirinya, tapi nama Bapanya yang dipromosikan. Supaya Bapanya dipermuliakan di dalam dia. Artinya menyerukan nama Yesua itu, bahwa itu menyerukan nama Elohim. Bukan berseru kepada Sang Anak. Kan Yohanes 12 ayat 4:3 tadi, Yohanes 12 ayat 44 tadi, dia sudah menyangkal dirinya. Jika kamu percaya kepadaku, engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada Bapakku yang mengutus aku. Itulah arti nama Yesus itu. Nah, itu dia Bang Juma yang saya pahami ya. Kalau nama Yesus itu nama di atas segala nama yang diberikan kepada anak manusia. Supaya Bapa, Sang Elohim, dipermuliakan di dalam Sang Anak. Begitu maksudnya. Oke, baik. Melawan mungkin ini apa ya? Mungkin ini apa namanya ini ya? Abang Zuma ini memberi apa ini ya? Apa namanya ini ya? PK. Iya. Tentu saya tidak bisa melawan Bang Zuma dong, karena banyak pengagum Bang Zuma. Dan saya aja secara Kristen ya, saya aja tidak di itu. bukan masalah itu Bang, bukan masalah. Ya, bukan masalah. Cepat supaya tidak ngantuk aja. Jauh sekali teman-teman juga semangat di bawah. Jadi gini. Ya, kalau berbicara mengenai penamaan, dalam tradisi Yahudi, nabi-nabi mereka sebagai pembawa pesan dari langit pun, itu memiliki makna, bahkan jauh di atas nama Yesus. Kalau nama Yesus ini disandarkan kepada Tuhan, saya sendiri tidak menemukan, kecuali kalau kita masuk ke Yosua ya. Kalau kita berbicara mengenai Yosua, dalam bahasa Ibrani artinya kan Yehosua yang berarti Tuhan menyelamatkan, kan begitu. Akan tetapi nama-nama lain itu gimana? Kayak Yeremia, kayak Yesaya, Elia, Elisa. Itu nama-nama yang bersandar kepada sifat Tuhan. Contoh misalnya Elisa. Elisa itu Tuhan penyelamat. Atau kalau kita lari kepada nama Yesaya. Yesaya itu sumber keselamatan. Tuhan menjadi sumber keselamatan. Atau kita ke Daniel. Tuhan yang maha adil atau Tuhan sang pengadil. Tuhan sang hakim. Nah, apakah mereka juga adalah Tuhan? Karena nama-nama yang mereka pakai itu sebagai nabi adalah nama yang melekat kepada sifat Tuhan itu sendiri. Jadi saya katakan tadi, ketika Yesus diberi nama, itu untuk apa? Untuk dia mengatakan kepada kaumnya, aku ini utusan Tuhan. Kalau dia memakai nama gubernur, aku ini utusan gubernur. Kalau dia nama presiden, aku ini utusan presiden. Aku datang dalam nama presiden. Aku mengaku presiden karena nama yang diberikan presiden kepadaku. Aku mengaku sebagai utusan gubernur karena gubernur telah memberikan jabatan itu, nama itu kepadaku. Bukan berarti utusan ini adalah presiden, utusan ini adalah gubernur. Tetapi nama yang merujuk kepada sang pemilik yang memerintahkan Yesus. Atau yang diperintahkan oleh gubernur. Jadi ketika Yesus ini memiliki nama yang bermakna, nama yang diberikan oleh Tuhan, silakan aja. Tapi Yesusnya yang bukan Tuhan. Dia hanya diberi nama untuk dia menjadi legitimasi terhadap datangnya dia ke tengah-tengah kaumnya. Wahai kaumku, terima aku sebab aku datang dalam nama Tuhanmu.
Nama Tuhanmu yang telah diberikan kepadaku. Barang siapa menerima aku, menerima Tuhannya. Barang siapa melihat aku, melihat Tuhannya. Kenapa? Aku datang dalam nama Tuhan kalian. Tuhan kalian yang memberikan nama kepada saya sehingga saya datang untuk supaya kalian percaya bahwa aku itu datang dari Tuhan, bukan datang dari yang lain. Itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya dia maknai nama Yesus adalah nama di atas segala nama, lalu kemudian Yesus didudukkan sebagai Tuhan itu sendiri, disitulah sesatnya. Sesatnya itu di situ, Bang. Tapi kalau sekedar nama doang yang Tuhan berikan kepada Yesus supaya Yesus diterima sebagai nabi, sebagai rasul, bukan utusan setan tapi utusan Sang Pencipta, ya nggak masalah. Tidak ada masalah di situ. Akan tetapi itu hanya sebatas nama doang, bukan sebagai Tuhan. Sebagaimana Musa diutus kepada Firaun, begitu juga Daud, begitu juga Salomo, begitu juga Yesus. Nggak ada masalah di sana. Seperti itu, Bang. Oke. Saya tidak banyak salah dari apa yang Abang sampaikan ya. Karena saya pun memahaminya seperti itu, Bang. Cuma bahwa Kristus itu saya bedakan dengan nama Yesua, Bang. Yesua itu dalam hal kemuliaan Bapa di dalam Kristus. Nah, Kristus ini sosok anaknya, sosok yang bukan sang Bapa, namanya yang adalah nama Elohim. Itu yang saya maksud. Jadi bahwa meskipun dalam pemahaman secara umum Kristen bahwa Kristus itu adalah Elohim itu sendiri, namun bagi saya bahwa Kristus itu hanya diutus bersama dengan nama Bapa, nama Tuhan. Itu gitu. Nama Yesua lah. Makanya sering saya pernah mengasih judul tema saya bahwa Yesua nama Elohim kita. Ini dipanggil di dalam Kristus. Karena Kristus itu yang dirinya sebagai hamba yang membawa nama Tuhan, nama Bapaknya. Nah, benarlah yang dikatakan di Yohanes 12 ayat 44. Nanti Bang Zuma boleh baca bahwa dia klaim dirinya bahwa menolak dirinya bahwa jika kamu percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Jadi sesungguhnya panggilan Yesua itu tertuju kepada Dia yang mengutus. Dia berkata, namamu telah kuberikan kepadaku. Artinya nama Yesua yang telah diberikan kepada Kristus itu nama pribadi Elohim. Namun beda dengan sang pembawa yang membawa nama ini. Dia adalah raja atas kaum keturunan Yakub, seperti ada tertulis di Lukas 1 ayat 30 sampai 33 bahwa Kristus ini diperuntukkan untuk bangsa Israel yang menjadi raja kekal atas bangsa Israel. Seperti yang disampaikan Tuhan kepada Daud bahwa dia akan bangkitkan kelak seseorang yang akan menjadi raja yang duduk di atas takhta Daud. Nah, ini Kristus. Nah, Kristus yang datang membawa Yesua, nama Tuhan. Nah, itu yang saya bahwa saya memang berbeda dari pemahaman saudara saya yang lain bahwa tetap bahwa Kristus itu adalah hamba yang datang dalam nama Yesua, nama Tuhan. Seperti itu, Bang Zuma. Oke, baik. Menarik ya. Cuman boleh nggak bantu saya, Bang? Pernah nggak Yesus memperkenalkan bahwa nama Tuhan itu adalah Yesus? Bagaimana yang tertulis di Yohanes 17 ayat 11 12 itu? Tunjukkannya ayat-ayat lain. Contoh seperti yang dia katakan ketika Kristus berdoa, Sang Kristus berdoa menyatakan bahwa Bapa yang kudus, berikanlah mereka di dalam namamu, itu namamu yang telah kau berikan kepada itu satu. Sampai ayat 12, dua kali dia tekankan. Didukung di Yohanes 16 ayat 23 24. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta dalam namaku. Mintalah. Jadi kepada Bapa dalam namaku itu Yesus. Nah, sesudah itu Yesus ini juga disemas. Nama Yesus ini juga dikatakan bahwa diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Jadi Yesus kesimpulan pengenalan bagi Sang Elohim. Roh Kudus diutus yang berdiam sama kita orang-orang beriman sekarang ini, Yesus dia.
Nama Yesus yang tetap diperkenalkan. Makanya itulah kesatuan kita kepada nama Yesus. Dia bilang, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karena nama Yesus satu saja yang harus diagungkan. Karena itu nama Bapanya. Makanya berkata, jika menyerukan nama Yeshua, bukan kepada aku. Jika kamu percaya kepada aku, engkau bukan percaya kepada aku, tapi kepada Dia yang mengutus aku. Saya rasa seperti itu rahasianya. Kenapa dia itu mengatakan aku dan Bapa satu? Karena ternyata mereka satu nama, Roh Kudus. Yesus juga dia diutus dalam nama Yesus. Sang Anak diutus dalam nama Yesus. Dan pemilik nama itu Sang Bapa. Jadi satu nama saja kemuliaan Elohim. Nama Yeshua. Makanya terbukti memang nama Yeshua nama yang perkasa di saat kita percaya murid-murid telah membuktikannya. Dia mengatakan, sampai saat ini kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Minta supaya sukacitamu, supaya kamu percaya. Nama itu nama yang ajaib. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan, begitu maksudnya. Percayalah kepada nama itu. Panggil kepada Bapa nama itu. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Tetap seperti itu. Dan di mana ada 2-3 orang yang berseru atas namaku, Yesus lagi, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah orang yang besar yang berseru kepada di dalam nama Yesus. Nah, dia sudah menolak tadi. Kamu percaya, engkau bukan percaya kepadaku, tapi kepada Dia. Nah, ini yang selalu membuat saya berpikir bahwa nama Yesus ini ternyata terkandung nama Elohim di dalamnya. Itu. Makanya barang siapa menolak anak, menolak apa? Barang siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Karena ternyata nama itu nama Elohim. Kristus ini sebagai membawa nama Elohim. Aku datang dalam nama Bapa. Seperti itu, Bakma, saya memahaminya tentang nama Yeshua yang berbeda dengan makna Kristus. Gitu. Oke. Yang saya minta Yesus memperkenalkan bahwa nama Bapa itu Yesus. Itu kan nama yang kuberikan kepadaku. Aku telah mempermuliakan mereka dalam nama yang kuberikan kepadaku. Terus berdoalah dalam namaku, mengutus Roh Kudus dalam namaku. Yang saya tanya, Yesus apa pernah memperkenalkan bahwa pencipta langit dan bumi itu namanya adalah Yesus? Itu maksud saya, Bang. Pernah atau tidak pernah? Oh, gitu. Silakan. Dia tidak pernah secara langsung mengatakan demikian, tetapi dia memberi gambaran bahwa ternyata kenapa dia sering mengatakan bahwa meminta kepada Bapa dalam namaku. Dia bukan meminta kepada aku dalam namaku, enggak. Dia tidak mempromosikan dirinya, tapi meminta kepada Sang Bapa di dalam namanya. Itu satu yang membuat saya mencoba mencari. Dan Yohanes 17 itu bahwa Kristus di situ berdoa menyatakan bahwa nama yang diberikan kepada Dia, Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Iya. Nah, di situ saya sekali lagi bahwa sekali lagi, Bang. Sekali lagi. Jadi tidak pernah Yesus memperkenalkan itu. Kalau nama Tuhan langit bumi itu kan sudah memperkenalkan diri. Di kitabnya orang Yahudi sudah dikenal El Shaddai, El Eroi, El Shalom, El Gibor, Shalom maksud saya. Nah, apakah Yesus juga pernah memperkenalkan bahwa nama pencipta langit bumi yaitu Bapa yang mengutus aku itu namanya adalah Yesus? Pernah enggak seperti itu Yesus memperkenalkannya? Oke. Kita diberikan gambarannya supaya bisa memahaminya. Aku tanya Bang Zuma, bentuk yang dikatakan nama yang diberikan kepada anak Bunda Maria itu, siapakah namanya? Itu pemberian Tuhan loh. Siapa nama yang diberikan kepada anak Bunda Maria? Yesus, Yesua atau Yesua. Kalau dia sudah mengatakan demikian bahwa Bapa yang kudus pelihara mereka
dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Nama yang sudah diberikan kepada dia itu nama Yeshua. Dan ia mengatakan itu namamu, nama Bapaknya. Makanya di Yohanes 5:43. Yesusnya yang makanya kumaksud. di Yohanes Yesus yang saya maksud Bang, apakah Yesus ini pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa nama pencipta langit dan bumi itu Yesus? Pernah enggak Yesus mengatakan itu? Di Yohanes tidak secara lantang, Bang. Tidak secara lantang, tetapi dia di Yohanes 16 ayat 23-24, Yohanes 16 ayat 23-24, di situ dia menerangkan kepada murid-murid supaya berseru kepada Sang Bapa dalam namanya. Sehingga ia mengatakan sampai saat ini kamu belum meminta satu pun dalam namaku. Mintalah. Tapi itu tertuju kepada Bapa. Minta dalam namanya. Yaitu Yesus. Sebab aku datang dalam nama Bapakku. Nah, di situ konteksnya kalau saya memahaminya. Walaupun orang lain klaim bahwa itu hanya nama biasa. Tapi menurut saya sampai sekarang bisa dibuktikan bahwa nama Elohim tetap dipercaya sampai saat ini. Sehingga mujizat-mujizat itu masih bisa dibuktikan sampai saat ini dalam nama Yeshua, dalam nama Yesus. Itu maksudnya Bang Zuma. Jadi membuktikan bahwa itu memang hanya yang berkuasa nama Yeshua, terjadilah. Maka setan-setan akan berketul-lutut demi mendengar nama Yesus, gitu Bang. Kalau Kristus ini yang dikatakan bahwa hanya seseorang yang manusia biasa, memang anak manusia biasa, tapi sebenarnya tidak punya kuasa seperti yang Elohim punya. Nah, karena nama Elohim ini yang adalah perkasa dan ajaib, makanya terjadilah hal-hal itu. Murid-muridnya menyatakan, Guru, kami telah mengusir setan, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit demi namamu. Dan ia berkata, jangan berbahagia karena hal itu. Roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi berbahagia karena namamu tertulis di surga. Nah, ini disuruh percaya kepada nama itu. Tapi nama itu kepada Bapaknya disuruh kan. Berserulah kepada Bapa dalam namaku. Itu intinya Bang. Oke, baik, itu pemahaman saudara. Mintalah kepada Bapa dalam namaku, nama yang telah diberikan kan gitu ya maksudnya ya. Tapi kalau saya lagi-lagi memiliki pemahaman dari sudut pandang yang berbeda kan gitu. Tapi tidak perlu kita sama. Abang dengan saudara saya dengan pemahamannya, saya juga dengan pemahaman saya gitu. Sebagaimana kami berdoa kepada Allah dalam nama Nabi Muhammad juga, kami setiap kali ingin memohon kepada pencipta langit dan bumi, ya kami membawa nama Nabi Muhammad sebagai wujud pembuktian bahwa kami ini adalah umat Nabi Muhammad. Begitu juga Yesus ketika meminta muridnya berdoa dalam namanya, menandakan bahwa muridnya berdoa dalam nama Yesus. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Jadi Yesus ini hanya perantara, sebagaimana Nabi Muhammad juga sebagai perantara. Tapi kalau saudara mau maknanya lain, ya silakan, itu sah-sah saja. Oke Bang, saya kira cukup untuk malam ini. Lain kali lagi kita sambung lagi ya. Sedikit lagi Bang Zuma. Ya, soalnya ada sedikit tambahan yang saya tanya. Putus. Ada tambahan sedikit yang saya mau tanya, jaringan lagi nih loh. Ya. Iya. Gimana? Ya, ada sedikit yang saya tanya sama Bang Zuma. Ya, oke. Halo? Ada sedikit yang saya tanya sama Bang Zuma. Silakan. Halo, ya. Ya, tadi saya sempat dengar Bang Zuma bilang kami payahnya jaringan ya. Tadi saya dengar dari Bang Zuma. Halo? Iya, Bang Zuma. Siap.
Ada dengar Bang Zuma? Dengar. Baik, tadi ada sedikit dengar dari Bang Zuma terakhir ini bahwa Bang Zuma pun berdoa kepada Tuhan dan melalui nama Nabi Muhammad. Iya, kami bersalawat. Sebelum kami berdoa, kami bersalawat dulu kepada Nabi Muhammad, baru meminta kepada Allah. Gitu, maksudnya itu ya untuk membuktikan bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Oke. Apakah ada klaim bahwa Nabi Muhammad pernah klaim bahwa nama yang diberikan kepada dia, apakah nama Muhammad pemberian daripada Tuhan? Nabi Muhammad tidak pernah mengklaim seperti yang Anda pahami. Cuman Al-Quran menceritakan bahwa nama Nabi Muhammad itu sudah diceritakan dari sejak dulu. Seperti dalam Al-Quran surah Saf ayat 6. Nabi Isa alaihissalam menyatakan kepada kaumnya Bani Israel bahwa akan datang sosok Nabi bernama Ahmad, Muhammad. Artinya bahwa nama itu pemberian Tuhan. Karena Nabi Isa di abad pertama sudah menyebut nama itu. Oke. Begitu. Yang saya maksud adalah seperti pernyataan Kristus yang mengatakan, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yaitu Yesus. Adakah Baginda Muhammad mengatakan apa saja yang kamu minta kepada Elohim dalam namaku? Ada dia mengatakan demikian? Tidak Bang, karena itu akan mempermalukan umatnya kalau ada ucapan seperti itu. Sebagaimana, maaf nih, di dalam Yohanes 17, 15, nomor 7 di situ dikatakan, jikalau engkau ada di dalam diriku dan firmanku ada di dalam dirimu, maka mintalah segala sesuatu yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Nah, apakah orang Kristen bisa membuktikan itu? Kan tidak. Ya kan? Apa yang engkau minta dalam namaku akan dikabulkan. Apakah Kristen bisa membuktikan? Tidak kan? Nah, itulah memalukan. Kok dikatakan begitu tapi ternyata nggak ada fakta kan gitu. Baik, kalau kita bilang nggak ada fakta, tetapi tidak semua orang menerima ya, tetapi hanya bagi mereka yang diberikan hikmat ya, karena berbeda-beda hikmat yang diberikan kepada orang. Ada hikmat yang berbuat, hikmat yang bisa pandai berbicara, bisa berbuat menciptakan segala sesuatu, itu semua hikmat ya. Nah, tetap perseruan mereka kepada Tuhan dalam nama. Nah, bukti-bukti, kalau abang minta dengan bukti-bukti ya, tentang saat ini yang masih bisa tampil ya, kalau kita lihat, meskipun tidak semua orang Kristen yang menyerukan nama Yesus, tapi paling tidak kita masih bisa menyaksikan hamba-hamba Tuhan di beberapa kota yang menyerukan nama Yesua dengan penuh kemujizatan. Tapi bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena itu ada. Ternyata dari apa yang dikatakan di Alkitab kepada murid-murid yang mengatakan oleh Kristus adalah supaya sukacitamu penuh, mintalah. Maka murid-muridnya mengatakan, kami telah melakukan mujizat demi namamu dan mengusir roh-roh jahat demi namamu. Dan sampai saat ini ada bukti-buktinya bahwa ternyata nama Yesua itu masih istilahnya terpercayakan kepada orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Memang tidak semua orang. Nah, terbukti. Nah, itulah tanda-tanda yang membuktikan bahwa memang nama itu nama yang dahsyat yang diberikan kepada anak manusia, supaya setiap orang yang percaya diselamatkan, dia yang tidak percaya akan dihukum. Seperti itu Bang Zuma. Oke, baik Bang, baik, luar biasa. Kita undur diri dulu. Terima kasih banyak atas semua paparannya. Oke Bang. Mudah-mudahan menjadi salah satu edukasi terbaik malam ini. Ya Bang ya, salam kenal ya. Saya pamit undur diri. Oke, semangat malam. Selamat malam. Oke. Aduh.
Teman-teman saya mual. Mual saya langsung. Mual saya. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Aku mual, pusing. Tak tahu apa tujuan ngomongnya, ndak ngerti aku. Pusing aku mendengarkannya. Atau mau kemana rimbanya. Pening pun aku mual sudah mendengar bahasanya entah apanya. Namanya Yesus. Terakhir itu kena nanti di Matius 7:22-23. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu, dan juga bermujizat pakai namamu juga. Tapi pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, hanyalah daripada aku, kau kalian semua pembuat kejahatan. Nama doang, tapi casingnya doang, tapi dalamnya ya manusia. Aduh, parah. Ada yang menyembah Yesus karena mati di salib. Ada yang menyembah Yesus karena nama Yesus. Apalagi nanti ya. Asal jangan menyembah Yesus karena sempak Yesus. Ya, ini dalam nama Yesus lagi nih. Nama yang kuberikan kepada aku, berdoa dalam namaku. Alamak. Aduh, Tuhan. Betapa mudahnya orang dikibulin sama kesesatan. Halo, selamat malam. Malam selamat, halo. Halo Bang. Halo. Halo. Hey! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musiknya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik. Ya, daripada tidak ada oten-oten yang mau naik Bang, makanya saya yang minta naik. Oh gitu. Iya, gimana? Karena oten-otennya kan pada takut semua Bang. Terus apa yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Halo, assalamualaikum. Lanjutkan Bang. Iya, lanjutkan. Berarti cari oten juga nih ujung-ujungnya. Ya bukan Bang, saya bukan oten itu Izin turun Bang Juma. Oke. Daripada tidak ada oten-oten yang mau naik. Iya Bang. Mana ya? Ya, Os ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Bang Zuma, saya ingin bertanya Bang Zuma. Katolik Protestan abang ini? Islam Bang Zuma. Saya cuma mau bertanya Bang Zuma. Iya. Saya kan punya tetangga Bang Zuma. Dia ini keluarganya sangat kuat dalam Islam Bang Zuma. Maksudnya sangat sangat islamik lah, sering sholat, begitu Bang Zuma. Nah, lalu ada anaknya yang pindah agama Bang Zuma, karena menikah ikut istrinya, akhirnya dia masuk Kristen. Tapi dia keluar lagi Bang Zuma, masuk Islam lagi. Itu kira-kira itu diterima nggak Bang Zuma? Diterima.
diterima. Yang penting bukan menjadi misionaris pura-pura ke Islam untuk memurtadkan orang tuanya, karena ada juga yang kayak gitu. Gitu. Ya udah Bang Zuma, izin turun, cuma ingin bertanya itu Bang Zuma. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Bang. Halo. Coba teman-teman Muslim, mohon untuk ditahan dulu kawan-kawan Muslim ya. Jangan dulu naik, kita naikkan yang Kristen dulu ya. Ini jam-jam ngantuk ini soalnya. Tahan dulu. Halo. Halo Roy. Halo Bang. Halo juga. Ya Bang. Ya. Yesus kenapa pakai kolor Bang? Mati ya. Wah. Apalagi nih? Halo. Assalamualaikum Bang Suma. Iya, Katolik Protestan Ya, Abang. selalu. Lanjut Bang. Islam, lanjut. Ini kenapa profilnya begini? Ya, Yesus kan Islam. Wah. Ya. Oke Bang, Lanjut oke saya Bang. selalu pada ngomong. Iya. Ustaz Iya. Suma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali Bang. Banyak foto lain bisa dipakai. Kenapa jadi ikut-ikutan? Bahayanya. Coba. Halo. Iya, halo Bang. Halo juga. Iya, halo Bang. Halo. Iya, lagi ngapain nih Bang? Aduh. Tidur, Iya. lagi tidur. Lagi tidur. Iya. Ya udah Bang, turun Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan lagi. Silakan. Kita masih bisa dialog sebentar lagi, silakan. Ayo. Ajukan permintaan. Halo. Halo, selamat malam. Iya, malam. Buka kameranya. Iya, aku buka ya, sebentar. Silakan Martina. Kamu udah lama aku tunggu. Buka kameranya. Biar mulutmu ku jambak. Iya, sebentar aku pakai baju dulu ya. Gak usah. Kamu kan dari dulu nggak pernah pakai baju. Nggak sopan nanti. Gak apa-apa. Kamu udah kulatih telanjang bulat. Ya, itu nggak bagus, itu nggak baik. Sebentar, tunggu. Iya, cepatlah. Emang kamu nggak mau sabar nunggu ya? Aku dari dulu sabar menunggumu. Oh ya, sebentar ya. Siapa namanya ini? Aku Nyai Roro Kidul. Oh, Kanjeng Ratu. Iya. Ya. Bentar. Oke. Halo Kanjeng Ratu, selamat malam.
Ternyata kamu masih hancur kayak dulu. Rupamu masih buruk. Aku sudah mengajarkan engkau untuk bertapa 6 tahun. Rupanya kamu berdebah. Murid tidak tahu diuntung. Udah kau turun, ganti wajahmu dulu. Sebentar, jangan sebentar. Kamu jangan begitu. Woi, cepatlah, lama kali. Aku ngantuk. Dari Katolik Protestan ini abang ini. Enggak penting agama, yang penting masuk surga. Matamu. Masuk surga nggak ada agama. Dada aja mimpi. Loh kan iya, ya enggak penting agama itu, yang penting itu masuk surga. Kata siapa? Kataku. Ada dalilnya enggak? Ada. Coba mana dalilnya? Berbuatlah baik kepada sesama, jangan pernah mengganggu, jagalah keseimbangan alam, maka besok ketika kamu mati akan mendapatkan tempat yang mulia. Itu dalilnya. Matamu. Loh, apa salah yang saya katakan? Iya salah, dengan kamu Salahnya ngajarin gimana? orang. Kamu Salahnya ngajarin gimana? orang sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Lah kamu menyesatkan, itu jahat namanya. Berbuatlah baik kepada sesama. Salahnya di mana? Tidak bisa dikatakan berbuat baik kalau kita mengajak orang lain itu nyembah kepada yang bukan Tuhan. Aku nggak mengajak. Aku hanya yang penting masuk surga. Gimana mau masuk surga? Orang kamu lihat banyak kesesatan, kamu diam aja, nggak ngajarin kepada kebenaran. Aku mengajarkan berbuatlah baik kepada sesama. Gimana mau dikatakan baik kalau kamu melihat kemungkaran, kamu malah diam? Siapa yang diam? Aku nggak diam kok. Lah itu kamu lihat dirimu nggak menyembah kepada Tuhan yang benar, itu diam namanya. Aku nggak diam, aku tetap berbuat baik. Berbuat baik itu adalah baik itu belum tentu benar. Benar Benar dan matamu. baik. Berarti kamu ini gak punya agama. Yang penting masuk surga, abangku, kawanku. Oleh matamu masuk surga. Udah istirahat sana, istirahat. Ada aja masuk surga, mimpi. Masuk akal aja kagak mau masuk surga. Sontoloyo. Gimana? Sontoloyo. Apa balik terus? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Bang Suma. Iya. Dari agama mana ada ini? Agamaan ini, agama Islam. Oh, Islam. Iya, ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada aku mau tanya ini Bang, kalau macam gigi palsu kan, macam mana itu anunya? Hukumnya? Gigi palsu. Ya sembahyang 5 waktu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pakai aja. Yang penting jangan kau cabut gigimu, habis itu kau ganti yang lain selama gigi masih bagus. Tapi kalau gigi dipakai untuk mau makan, silakan aja. Tapi kalau dicabut, sengaja dicabut untuk diganti pakai gigi yang lebih bagus dari itu tuh yang nggak boleh. Enggak. Begini Bang, saya punya gigi kan rusak, aku ganti Bang. Jadi aku ganti utuhnya semuanya gigi palsu. Tapi aku 5 waktu, macam mana itu hukumnya? Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah, emang kenapa? Oh itu aku tanya, lama sudah aku mau tanya tapi banyak sudah aku tanya, dia bilang belum ada yang pas.
Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi aku di waktu itulah aku mau tanya hukumnya tuh Pak. Bagaimana hukumnya itu Pak? Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting jangan gigi babi dipasang di situ. Itu gigi palsu kan kita tidak tahu, itulah aku mau tanya, kita tidak tahu gigi Ya, itulah jawabannya, abangku, enggak apa-apa. Yang salah itu kalau kita pakai gigi palsu, terus kita pakai gigit pahanya istrinya orang, itu nggak boleh, haram. Boleh. Iya. Iya. Oke bang. Siap. Makasih ya. Iya. Sama-sama. Aku jadi teringat tamunya Nora tadi siang, Dinda Nora. Yang masuk-masuk dia tusuk giginya. Ingat gak? Lucu mukanya itu. Orang itu lucu. Siapa namanya tadi itu? Teman-teman, jam 12 nanti kita rehat ya. Karena kita live ini dari jam berapa tadi tuh? Udah berapa jam ini kita live? 8 jam loh, hampir 9 jam. Halo. Iya, halo. Semangat malam. Ya bang, coba saya tadi dengar ente bilang yang baik belum tentu benar. Coba bisa dijabarkan nggak? Iya. Dari agama mana ini? Agama mana bos? Udah tanya itu aja, kata kamu. Agamamu dari belum tentu benar gitu. Agamamu dari mana? Agama apa ini? Agama apa bang? Jawab dulu. Baik belum tentu benar. Ya iyalah. Kamu membantu orang pakai uang haram, apa gitu benar? Tidak benar itu. Tapi apakah itu baik? Baik. Kau bantu orang, kau kasih orang makan dari hasil curian, itu baik. Daripada orang itu mati lapar. Tapi apakah itu benar mencuri untuk memberi orang makan? Ya nggak benar. Tapi baik. Hitungan lo baik. Ya betul. Naik haji itu benar, naik haji. Tapi pakai uang korupsi, ya itu tidak benar. Begitu, gitu aja kok repot. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan naik. Kalau nggak mau menyebut nama ya nggak usah naik bang. Halo, semangat malam. Ini yang untuk kedua kalinya. Dari mana ini? Katolik Protestan? Halo Bang Zuma. Halo juga. Katolik Protestan? Alhamdulillah Islam. Cuma mau nanya sedikit aja. Apa itu? Alhamdulillah Islam. Cuma mau ngomong apa sedikit itu? aja. Jangan Apa diturunkan ya. Bentar aja. Apa itu? Pengen tahu kabarnya ibunya baby itu, undang lah sekali. Enggak ada. Malam tadi itu. Enggak ada lagi bang, enggak ada lagi. Coba undang tuh Mas Ferry, kan edukasinya lagi oke tuh. Kita pun nonton sampai subuh terus. Suka kalau edukasi ada yang itu Bang Zuma. Siap bang, siap. Tapi enggak ada dia, enggak ada. Beliau enggak ada, enggak monitor, enggak live. Kalau live pasti Mas Ferry ada di sini. Mas Ferry, si baby tuh kayaknya agak-agaknya dia pengen aja mualafnya, tapi ibunya ngamuk malam tadi. Siap. Oke Bang Zuma, itu aja ya. Oke bang, oke. Baik, Ya, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saputra Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau minta tolong aja Bang Zuma nih. Siap. Bentar aja. Ya. Ini saya mau minta tolong sama rekan-rekan semua yang ada di roomnya Bang Zuma. Iya. Minta tolong mau follow aja ini Bang Zuma, karena mau buka ini apa namanya, buka usaha dikit aja nih, nggak bisa dibuka kamera saya ini Bang Zuma. Minta tolong aja kalau bisa. Usaha apa abang ini? Jualan seperti minum-minum
minum apa namanya? Alkohol. Enggak. Bukan abang yang kemarin datang sini minta ini. Di Polo juga. Bukan. Enggak tahu saya. Oh gitu. Saya nih orang ini NTB Lombok nih bang. Dari Lombok. Oke. Kalau bisa, kalau bisa bang semua. Iya, teman-teman yang mau membantu teman-teman kita ini mau jualan, silakan di follow biar beliau bisa buka kamera untuk untuk live jualan minuman menurut beliau. Silakan. Ya, itu tak tolong bersama. Siap. Ya, Oke. Sebelumnya saya terima kasih banyak sama Bang Suma ya. Karena saya setiap Bang Iya, Bang. Suma live saya selalu ada. Iya bang, oke. Silakan teman-teman yang mau penasaran mungkin teman kita ini jualan apa gitu di follow aja, nanti live baru kita lihat. Mana tahu dia jualan boneka Barbie atau apa gitu, bisa dipesan kan gitu. Silakan. Ini buka-buka usaha dikit-dikit yang macam snack-snack gitu aja nih Bang Suma, macam teh, minuman kopi gitu. Depan rumah aja nih. Ini lebih bagus begini teman-teman, daripada ada yang DM saya, Bang salam kenal, minta duit dong, bagi dong Bang, mau beli rokok, mau beli Indomie, mau beli makan gitu. Pas ku cek ininya kan, pas ku cek piti-pitinya, badan penuh tato, terus piti-piti dia itu joget mabuk, begini udah pakai baju satu komal. Habis itu dia minta duit mau beli rokok. Penyakit. Itu namanya sampah masyarakat. Udah nggak malu, masih muda, minta duit. Begitu diputar pitinya, dia sering joget-joget sama teman-teman di komalnya dia, live joget-joget. Abang nggak gitu kan bang? Ya alhamdulillah nggak gitulah bang. Alhamdulillah. Oke, saya kira sementara begitu ya. Nanti kalau misalnya ini belum cukup, boleh naik lagi ke sini ya bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Suma ya. Iya, sama-sama bang, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang cuma teman-teman, kita mau diskusi dengan teman kita non muslim. Bukan sesi jam begini kuncar waktu kunjung pacar. Kita mau diskusi. Ya. Halo, semangat malam. Bang Juma. Ya. Izin Bang Juma, saya dari Lampung Bang Juma. Di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lampungnya di mana Bang Juma? Saya di Kota Metro Bang Juma. Oh, mama ya. Iya. Tunggu aku ke Lampung bang, aku mau ke Lampung. Halo, Game. Halo. Halo juga bang. Halo. Katolik halo juga, Protestan. Bang. Islam bang, Islam. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan? Yang ada ini teman-teman banyak yang minta, tapi Islam rata-rata Islam. Halo. Assalamualaikum bang, izin SS bang. Oke bang, terima kasih bang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo, anti nyamuk. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba jelaskan Siapa yang anti nyamuk? fungsi
Tuhannya Islam sama fungsi Tuhannya Kristen. Coba jelaskan sama Ninga. Coba jelaskan. Gayamu bertanya seakan-akan kau ngerti kalau saya jawab. Mana ketekmu lagi baunya sampai di sini. Sih. Sopan kali. Udah muka pas-pasan kayak gitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam semuanya. Halo. Oh, selamat malam. Ada Kristen di sini. Aku begini bang, mau izin Ya, saya Kristen, Katolik. Iya. Yesus Juminten. Amar. Ya, silakan bang. Silakan. Tuh ada tema apa bukti kalau Anda adalah murid Yesus? Saya dibaptis. Itu doang. Ada lagi yang lain? Oh, bukan bukti, Murid kan sudah mempraktikkan doa Bapa kami. Cuman itu. Ya. Tapi bukankah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu? Masa cuma doa? Islam ada nggak gitu? Ya, kami bukan pengikut Yesus. Kita selesai. Lah Anda Selesai, sendiri? Bang. Anda sendiri pengikut Yesus? Iya. Kenapa Anda jadi Saya Kristen? dibaptis. Kenapa jadi Kristen? Kristen itu kan gelar. Iya, kenapa jadi Kristen? Kan Yesus bukan Kristen. Kristen itu kan pengikut Kristus, pengikut Yesus. Pengikut Yesus dari mana? Kristen, pengikut Yesus. disebut Kristen. Kristen pengikut Kristus. Makanya abang jangan, Bang, Kristen itu gelar. Gelar kepada pengikut Kristus. Iya. Nah, pengikut Yesus, pengikut Yesus di mana ibadah? Di gereja atau di sinagoge? Di mana-mana pun bisa, Bang. Nah, mulai ketahuan. Kalau beribadah di mana, Bang? Mulai ketahuan. Pengikut Yesus di mana ibadah? Di gereja atau di sinagoge? Ya, di mana-mana pun bisa. Mulai. Pengikut Apa yang Yesus. mulai, Bang? Apa yang mulai? Pengikut Yesus sunat. Sunat atau tidak sunat? Ya, ini kita mau buktikan kalau Anda pengikut Yesus atau tidak. Mau atau buktikan bukan. apa lagi, Bang? Saya Pengikut Yesus sunat atau tidak sunat? Saya sunat. Oh, sunat. Berarti bukan pengikut Paulus. Saya Paulus mengatakan mempraktikkan doa Bapa kami. Paulus mengatakan barang siapa yang menyunat nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Bagaimana itu? Untuk apa mengikuti kata-kata Paulus? Untuk apa? Bukannya kalian menerima Kristen itu dari Paulus? Kan imam yang mengajar di jemaat-jemaat. Berarti Anda tidak percaya Paulus? Enggak. Dia kan manusia seperti kita. Oh, nggak percaya. Oke, baik. Dia kan manusia seperti kita. Murid-murid Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Maunya ibadah Minggu, maunya ibadah Sabtu. Mulai ngaco lagi. Ngaco lagi. Apakah setiap keimanan itu harus mengikuti kitab suci? Jadi yang Anda ikuti siapa? Ya ampun. Hah? Ya saya pengikut Yesus. Lah, Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Kamu pengikut siapa? Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Nah, dia ini. Ketahuan kan?
Yesus ibadahnya hari Sabtu atau hari Minggu? Ya, kalau sejarah itu Apa? Mau apa? Mau ngomong apa? Ngarang. Ketahuan mau ngarang dia. Kenapa ketawa? Emangnya aku kalah? Enggak kalah, tapi mau ngarang. Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Apa yang mengarang? Untuk apa saya mengarang? Sabtu atau Minggu Yesusnya ibadah? Ini. Mulai. Kenapa kamu ketawa? Jawab aja, Yesus ibadah Sabtu atau Kenapa ibadah kamu Minggu? ketawa seperti orang gila? Apa? Yesus ibadah hari Sabtu atau hari Minggu? Yesus ibadah. Di mana di dalam Alkitab dikatakan Yesus beribadah? Hari berapa dia beribadah? Iya. Kenapa? Anda pernah mendengarkan seperti biasa? Anda ini jangan ketawa lah. Dengar dulu. Seperti biasa. Kalau Anda di Indonesia, jangan ketawa lah. Seperti biasa di tempat kelahirannya di Nazaret, Yesus pada hari Sabat masuk ke dalam sinagogi membacakan Alkitab. Pernah baca dalil itu? Pernah? Ya, pernah. Dia ibadah hari apa? Dia tak pulang, mau hari apa? Kenapa kamu kenapa? Enggak, tadi aku baca dalil pada hari Sabat di tempat kelahirannya pada hari Sabat dia biasa masuk ke dalam sinagoge. Nah, aku tanya lagi. Yesus ibadah hari apa? Bisa saya bertanya enggak? Yesus ibadah hari apa? Bisa saya bertanya? Yesus ibadah hari apa? Udah selesai, Bang. Katanya murid Yesus. Dia nggak mau ditanya. Katanya murid Yesus. Yesus ibadah Sabtu. Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Oke, saya mau bertanya ya tentang batu Hajar Aswad, bisa nggak? Gak bisa. Kalian ini nggak mau ditanya. Iya, memang nggak mau. Memang nggak mau. Sekarang ayo. Yesus ibadah Sabtu. Yesus ibadah Sabtu atau hari Minggu? Muslim ini mereka nggak mau ditanya. Kami mengikuti Nabi kami kemudian mengusap batu Hajar Aswad, kami juga. Kami mengikutinya. Nah, sekarang Yesus hari Sabat. Hari Sabat. Kamu wajib sudah. Kalian mengatakan tidak wajib. Hari Sabat. Tidak wajib. Hari Sabat atau hari Minggu Yesus ibadah? Kamu mengatakan wajib mengikuti. Gimana sih? Gimana kalian ini? Yesus ibadah Sabtu atau ibadah Minggu? Kamu mengatakan wajib mencium batu Hajar Aswad. Kami mengikuti Nabi Muhammad. Orang Islam yang mengatakan tidak wajib. Kami mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyentuh batu itu kami juga. Kamu mengikuti Nabi. Nah, sekarang saya balik nanya, Yesus berjalan ke sinagoge atau berjalan ke gereja? Yesus. Bagaimana mungkin batu itu bisa menghapus dosa? Bicara sendiri. Mana pembuktiannya? Pembuktiannya mana? Bicara sendiri. Pantasan namanya mata tumpul. Nabi Muhammad menyiarahi Hajar Aswad. Kami juga melakukan, kan? Kami pengikut. Itu baru namanya pengikut, bosku. Kamu pengikut Yesus. Yesus ke sinagoge, kamu ke gereja. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Yesus ibadah Sabtu, kau ibadah Minggu. Yesus menyembah Elohim, kau menyembah Yesus.
Yesus kitabnya tanah, kau kitabnya perjanjian baru. Gak nyambung. Aku pengikut tapi nggak ada satupun yang Yesus lakukan kalian ikuti. Masih. Jadi ngantuk saya melihat kalian ini. Nggak ada murid Yesus di sini. Ngaco aja kalian. Ngaku-ngaku pengikut Yesus. Aku pengikut Yesus, pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Nggak ada. Ya kau bukan pengikut itu berarti kau penipu itu. Halo, semangat malam saudara. Halo. Halo Jimmy. Halo Jenderal Y. Halo. Katolik Protestan. Katolik Protestan, buka kameranya silakan. Pengikut Kristus. Alah, kamu ke gereja? Oh, pasti. Yesus ke gereja nggak? Pastilah di sinagoge. Kamu pengikut. Siapa? Pasti. Yesus ke sinagoge, kau ke gereja pasti. Dada aja. Nggak bisa buka kamera dia, teman-teman. Pengikutnya baru 2 orang. Orang jahat berarti dia. Nggak ada yang suka samanya. Makanya yang ikut cuma 2. Halo. Naik lagi Bapak ini. Kita 2 kali naik. Halo Saudara Jimmy. Bapak. Iya. Halo. Selamat malam Bapak. Ya, Katolik Protestan Bang. Malam. Katolik silakan buka kamera. Advent. Tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan babi, tapi menyembah Yesus. Sama doang. Kenapa tidak masih makan sama? babi, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi menyembah Yesus. Sama doang. Ya haruslah menyembah Yesus. Yang ngajarin siapa? Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Ada satu Alkitab yang mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku turut cita. Dia percaya. Percaya Nah, kepada itulah, pulpen. percaya. Percaya kepada pulpen bukan menyembah pulpen. Percaya kepada Prabowo bukan menyembah Prabowo. Siapa yang perintahkan menyembah Yesus? Yesus sendiri. Di mana? Dalilnya ada nggak? Dalil. Ada. Nah, silakan tunjukkan di mana. Aku nggak bawa Alkitab soalnya baru pulang kerja mampir dulu di sini. Yohanes 14 nomor 26. Jikalau engkau memiliki Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan. Ayo, kalau ada Roh Kudusmu pasti kau ingat. Di mana itu? Tertulis di mana? Nah, ayo, semangat. Huh, hiya, ciu, huh, ha, hi, ha, huh, Kita boleh. Kalau kamu punya Roh Kudus, kata Yesus, kau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku ucapkan. Ayo, di mana Yesus mengatakan sembah aku? Hiya, ya, hu, hiya, ci, ha, hi, ha, hu, ci, ha. Hi. Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya? Hei, hei, hei. Wih, Roh Kudusnya mana? Hei. Malah Roh Kudus itu nggak ada. Nggak ada kubawa katanya. Ya, berarti kau itu tidak percaya Yesus. Yang namanya percaya Yesus punya Roh Kudus. Tanda-tanda Roh Kudus itu dia kemudian apa? Mengingat segala perkataan yang pernah Yesus katakan gitu loh. Akbar.
Halo, semangat malam. Halo. Malam Katolik, Bang Juma. Malam juga. Katolik Protestan. Islam Bang. Mau ngapain di sini? Ayo. Enggak. Apa namanya ngefans sama Bang Juma? Mama. Benar-benar lah abang Aku ini selalu hebat. nonton Bang Juma soalnya. Oh, ya Allah ya Karim. Ada 12.000 yang selalu nonton. Kalau naik semua pecah HP kita. Tapi nggak pernah telat Bang. Selalu nontonin channel Bang Juma terus. Salam kenal ya Bang ya, dari Lampung ya. Oh siap. Di Lampung di mana? Iya Bang. Kamu di Lampungnya di mana? Dari Lampung Tanggamus. Di Lampung kota? Selatan. Jauh dari kota, ibu kota. Jauh Bang, sekitar 1-2 jaman lah dari tempat tinggal. Yang jauh itu di Dubai. Oh, cuma 1 jam pun dekat lah itu. Iya, benar sih Bang. Nanti aku tunggu ya, aku di Lampung ya. Oke siap Bang. Thank you. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. 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 Lagi mandi di sungai. Jam segini mandi di sungai. Ngapain dia? Ternyata dia siluman ubur-ubur. Jam segini di sungai dia. Apa yang kau lakukan di sungai malam-malam begini, anak muda? Kenapa kau bertanya? Bukankah kau tahu aku ini siluman ubur-ubur? Iya juga ya. Kaukah itu siluman ubur-ubur? Iya. Halo, semangat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah. Masalah generasi Bang Arif nongol. Siluman ubur-ubur. Iya. On cam. Buka kamera. Gimana Juma? Itu kan di dalam surat Al-Anfal itu ternyata kan Allah itu tersangka, perlu Mama, Bito. Itu kan di dalam surah Al-Anfal, modal terjemahan gak ngerti apa-apa. Itu kan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Wah, mantap. Macam bisa aja baca Quran. Gila betul. Bahas Al-Quran itu ya kudu bisa baca Quran dulu. Modal terjemahan. Gila lu ya. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari mana Bang ini? Ini ngepen aja Bang, ngepen sama Bang Zuma. Iya. Dari mana Abang? Kota mana? Dari Palembang Bang. Izin SS aja. Palembang. Oke, sip 86. Selamat Bang Zuma. Iya, lagi di mana Abangku? Selamat malam Bang Zuma. Malam juga lagi di mana? Di sungai. Kameranya, halo. Halo. Dari agama. Ya, Bang. Halo, tiap malam saya nonton live Bang Zuma nih. Siap. Iya kan? Cuman pengen saya coba rekam kamera ya, karena saya sangat ngefans, mau saya upload di suatu TikTok lah. Oke, moderator. Ya, Oke, saya Islam 15 juga, detik. Islam. Lanjut. Saya Islam juga. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin turunkan ya, saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Salam buat. Oke, makasih. Makasih. Makasih, Bang Zuma. Sip. Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, berdosa kita teman-teman, berdosa kita. Berdosa betulan. Kalian ngatain tadi dia siluman ubur-ubur, untung bukan aku. Kalian bukan aku loh ya. Kalian yang mengatakan siluman ubur-ubur. Kalau ini siluman jangkrik. Kau Muhammad kan nggak bisa baca, berarti Muhammad nggak punya hak kawal Quran. Kau laknatullah, kau saya bilang bukan Islam. Aduh, parah. Modal kebencian, mau bahas Islam, parah kali bah. Belajar Islam itu baca Quran dulu dek. Jangan kau buta huruf. Nabi Muhammad itu tidak membaca kertas. Nabi Muhammad itu ilham langsung ke hatinya, disampaikan melalui lisannya. Semangat malam. Halo. Malam. Malam. Buka kameranya. Buka kameranya, Bang. Hah? Singgah ke sini, Masya Allah. Silakan teman-teman non muslim, tapi jangan lebay kayak tadi itu, lebay kali dia. Di dalam Al-Quran makan babi kok bahas Quran, gimana ceritanya? Halo, semangat malam. Pas yang selanjutnya. Lalemu. Nggak begitu. Pasien selanjutnya, gitulah. Pakai suara hidung. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan, tapi jangan sok tahu. Nggak usah bahas Quran. Bible aja kalian setengah mati membahasnya, bahas Quran sok-sokan. Al-Quran itu hanya diperuntukkan bagi orang yang berakal. Enggak berakal kok bahas Quran. Bukti kau enggak berakal, ya kau nyembah makhluk kuburan. Artinya kau enggak berakal. Halo. Halo. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka. Wah, ganteng kali orang ini. Wah. Halo. Ayo kita diskusi pelan-pelan. Diskusi. Malu-malu dia, Bang Sulman. Kenapa malu-malu? Santai aja. Santai aja. Santai aja bosku. Buka. Ayo. Malu gara-gara aku bilang ganteng tadi, Pak. Salah juga aku, kenapa aku bohong ya? Harusnya aku jujur kan ya? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan Indonesia. Wih, mulai emosi juga kayak tadi malam. Apa urusanmu? Katolik atau Protestan? Apa urusanmu? Selama diskusi dia, selama dia debat, habis 1 kilo keripik. Semangat malam. Malam. Halo. Semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Apa kabar? Maaf Bang. Terlalu permintaan tadi.
Oh siap, siap. Makasih ya. Semangat bang, semangat. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan non muslim ajukan permintaan. Ayo. Jangan malu-malu. Tak ada lagi yang mau dialog membahas agama. Dia maunya bahas Al-Quran, tapi bacanya saja tidak bisa. Dipikir Al-Quran kayak Bible. Teman-teman, aku nggak bisa keras suara soalnya di sini keluarga kami dari Toraja datang satu rumpun keluarga Toraja kita datang. Tadi adikku yang bungsu itu yang ngantar mereka ke gereja pakai mobilku lagi. Berdosa kak aku ini? Mereka ke gereja tadi pakai mobil. Adik kandungku yang ngantar mereka ke gereja karena mau ibadah. Mau kayak mana? Ya ini di gunung. Kalau ada mobil umum sih kita suruh pakai mobil umum. Tapi karena mereka keluarga, mereka tamu, keluarga dekat, orang di badan soalnya. Adik kandung saya yang bungsu menikah sama orang Toraja, mu'alaf. Tapi saudara-saudaranya masih Kristen, mertuanya masih Kristen. Bahkan anaknya yang anak pertama, adik saya itu sempat dikristenkan dulu. Waktu kita jemput anaknya itu datang ke sini umur 3 tahun, setiap mau berdoa makan berdoa dulu anak kecil ini. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kecil anaknya, sekarang taat dia, jadikan dia penghafal Quran. Dia sekarang ada di sini, nginap di kamar VIP nomor 8 dan nomor 7. Satu mereka baik, ipar-ipar saya itu baik, sopan. Mereka setiap ketemu cium tangan. Mereka juga manggil aku Abah. Ya Abah, ya Abah. Kamu, aku bilang sama mereka, sama bapaknya, Om, kita ini keluarga. Yang membedakan kita itu cuma akidah kita. Yang membedakan kita itu rumah ibadah kita. Tapi kita tetap keluarga. Om dan adik-adik saya kalau mau kesini aja. Ini milik adik saya kok. Gitu. Jadi nggak usah nggak usah sungkan. Oh iya nak, kami dari dulu mengenal Abah ini memang begitu. Adik-adiknya juga bilang kalau sama Abah nggak usah sungkan, karena sudah kita ini dianggap keluarga. Tapi aku yakin kali, kenapa? Karena yang bungsu itu pernah aku berdebat. Adik iparku itu aku pernah debat sama dia yang bungsu. Sampai dia bilang gini, pokoknya apapun kakak bilang, aku tetap menyembah Yesus. Gak ada yang bisa melarang aku menyembah Yesus. Bilang, iya dek, gak ada yang larang kamu. Silakan aja, ini kan cuma diskusi. Ini gini. Iya kak. Sambil berdiri dia berlalu. Kayak tidak suka, tidak menerima kekalahan waktu itu. Karena disaksikan keluarga besar. Dia aktivis gereja. Tapi alhamdulillah setelah kejadian itu, kupikir dia masih marah. Alhamdulillah dia sering ke rumah. Kayak sekarang nih, habis acara besar-besaran kita di Toraja kan, mereka ke Toraja. Kemarin itu ada potong puluhan kerbau, nenek mereka meninggal. Diupacarakan. Sekarang ada di sini. Jadi aku nggak bisa kenceng-kenceng teman-teman. Tadi dirayakannya ulang tahun. Mereka bikin kegiatan bersama dengan Sadli. Aku nggak tahu menahu. Kupikir udah selesai semalam, ternyata ada makan malam lagi nih.
mereka kita makan bareng bersama dengan teman-teman keluarga yang non muslim. Itulah bukti Bang Suma toleransi, ya kan? Jangan pikir Anda Bang Suma ini benci kali sama orang Kristen. Bang Suma ini sebagai ketua pembina tidak ada toleransinya. Wallahi, adik saya yang bungsu nikah sama orang Toraja, mualaf beliau, keluarga besar beliau itu karena bangsawan Toraja kan. Bayangkan aja pesta kemarin di Toraja itu berapa hari undangannya, ada ribuan yang datang undangan. Ratusan kerbau dipotong. Kalau babi aku nggak mau hitung. Banyak pokoknya. Namanya bangsawan Toraja kan. Nah kebetulan kita juga nenek dari Sangala. Kami juga dari Sangala. Kami juga dari bangsawan Toraja. Mama saya sebelah dari Toraja. Ya, tapi bukan berarti beda akidah saya benci, enggak. Buktinya mobilku dipakai. Mereka pakai ke gereja tadi mobilku. Artinya bahwa ya saya tampil di sini hanya edukasi kepada anak bangsa, ini loh Islam, ini loh Kristen, kan gitu. Terus kenapa mengarah kepada kekristenan? Ya karena Kristen kan punya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku, dan memakai istilah-istilah Islam, ya kan ya. Dan mereka selalu menyerang Islam, membabi buta gitu, sama seperti raja debat tapi tidak pernah menang debat yang tadi yang naik. Ya cuman baca-baca terjemahan Al-Quran, habis itu oh begini, oh iya ya, gini maksudnya ini, oh iya ya gini, mampus sudah nanti kau ya, kalau kau ketemu aku bahas surat ini terjemahan ini, kayak gitu modalnya. Kayak gitu modalnya mau bahas Islam. Oh aku baca terus, mati kau, ini begini di dalam Al-Quran surah Al-Anfal begini. Dipikirnya Al-Quran itu terjemahan seperti kitabnya. Idiot. Dia itu raja debat yang tidak pernah menang debat, selalu jadi pecundang. Kenapa? Sok tahu bahas terjemahan Al-Quran, mau seenak perutnya tanpa disiplin ilmu. Kalau Bible kan siapapun bisa, karena memang itu terjemahan yang memang sudah disajikan untuk dipahami secara bahasa Indonesia, secara terjemah, nggak perlu lagi ditafsirkan. Datang dia, kenapa kamu tidak mau membahas dalam Quran surah Al-Anfal? Mak tahu, nenekmu kiper. Gitu teman-teman. Jadi keluarga kita ada di sini, keluarga inti, keluarga saya itu nikah salah seorang yang sudah dimualafkan, dan alhamdulillah hubungan keluarga kami baik. Padahal mereka tahu Bang Suma termasuk keras di dunia apologet, tapi mereka baik, alhamdulillah. Mereka taat ibadah juga, tapi mereka juga menghargai kita sebagai muslim. Silakan kalau masih mau diskusi, teman-teman non muslim, silakan. Halo, Nakio Store. Halo. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari agama mana abang ini? Kristen? Agama Kristen. Oke. Saya turunkan dulu yang satu Mau ya. nanya Bang? Boleh, silakan. Abang bilang tadi kan adiknya abang udah mulaf ke Kristen gitu. Dari Kristen masuk, istrinya masuk Islam. Oh, jadi adiknya bukan ke Kristen gitu? Bukan. Oh. Iya. Oke lah Bang. Kan tadi adiknya abang masuk ke Kristen gitu. Bukan. Istrinya yang masuk Islam. Mereka berdialog, memilih mau ke Islam atau Kristen. Setelah berdiskusi panjang, istrinya yang masuk Islam, calonnya masuk Islam. Akhirnya mereka menikah, gitu Bang.
Oke lah bang. Oke, thank you. Kupikir mau diskusi tema ini, kalau mau silakan. Ya bang. Oke, siap. Kita cari yang mau diskusi, bukan yang tidak mau diskusi, yang dipaksa. Yang tidak mau diskusi dibawa aja, nyimak wakil kalian yang naik ke sini. Ya, jangan kayak si raja debat yang tidak pernah menang debat. Di dalam surat Al-Anfal, macam bisa baca Quran aja. Bisa ilmu tafsir, balaga, nahwu sharaf. Wah, mantap kali. Cerita tentang Islam di dalam Al-Quran. Oh, ini mana? Coba dengar ya. Nah, coba. Iya. Ya. Jadi kau bego, siapa bilang Al-Quran gak terjemahan? Hah? Malu kali kok kau. Ada nggak di sana kisah tentang Musa? Emang Musa bahasa Arab? Saya bilang bego kau. Emosi dia. Emosi. Bego katanya. Memang nggak ada terjemahan, ada Al-Quran terjemahan ada. Tapi tidak berapa kali, udah bertahun-tahun tak ajarin memahami Quran itu bukan dari terjemahan. Terjemahan itu cuma pengetahuan manusia terkait firman Allah. Ya Allah ya Karim. Berbeda dengan Bible. Bible itu upaya manusia untuk mengajarkan manusia melalui terjemah. Kalau Al-Quran itu salah satu bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai manusia untuk paham Al-Quran. Datang kau, kau hanya menggunakan terjemahan, dan itu pun menggunakan tafsiranmu terhadap terjemahan itu. Ya diketawain lah, bodoh. Terjemahan ditafsirkan lagi sama dia. Hancur sudah. Terjemahan yang ditafsirkan memang Bible. Bible tafsirkan terjemahan, yes. Aneh. Oke teman-teman, kalau sudah tak ada lagi. Halo, semangat malam. Malam Gerunda. Ada onde-onde kah? Abangku kok pakai akun baru? Udah lama udah lama ikut. Oh iya, aku bacanya ini live-nya tadi. Allah Akbar. Sehat selalu. Sehat. Nonton dulu kan, jangan sampai Gerunda nggak tahu. Jadi. Siap. Sehat ya, abang, sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, yang penting Gerunda sehat, saya dibawa pantau terus. Siap. Sehat selalu. Terima kasih abang. Abang juga harus sehat terus. Pasti. Siap. Makasih abang. Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abian, thank you, syukran. Abang Ikal itu salah satu aparat polisi yang saya suka. Gerak cepat dia, gerak cepat. Ada penghujat, penista, cek. Langsung informasinya. Ini bang semua alamatnya di sini, cek. Gampang sekali ditemukan. Keren beliau ini, keren. Aku suka abangku yang satu itu. Sama sih yang lain juga begitu. Sama seperti beroncong kemarin kan. Begitu disebut alamatnya langsung pingsan dia. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerunda. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan Gerunda. Adeh. sakit itu. Aduh, parah. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Ya, Katolik Protestan abang. Bang, Katolik Protestan abang. Bang. Halo. Iya, lu. Katolik Protestan abang. Apa temanya tadi? Apa buktinya? Oten murid Yesus. Iya, buka kameranya bang. Oh gitu ya.
Itulah pertanyaannya ya. Buka kameranya bang. Silakan. Bang. Ya, oke. Buka kameranya dulu. Silakan bang. Oke, yuk. Buka kamera. Pertanyaannya harus ada bukti itu ya. Buka kamera dulu. Harus punya bukti. Kameranya HP-nya dibuka dulu bang. Halo bang. Halo. Buka kamera dulu abang. Ya, oke, yuk. Oke, sip. Silakan bang. Berikan bukti ke kami kalau iya Kristen itu murid Yesus. Ya buktinya bang pasti ada lah. Buktinya. Apa itu bang? Buktinya apa? Dia memuji Tuhan, datang ke gereja, dia tak suka menghujat, itulah buktinya. Tak suka mencampur urusan orang. Itulah ciri-ciri salah satu pengikut Yesus. Ciri-cirinya apa? Mencampuri agama orang lain. Seperti yang lain suka mencampuri, suka mengapa. Kalau begitu berarti Kristen Indonesia ini bukan pengikut Yesus dong, karena gila urusan Kristen Indonesia. Gitu ya? Gitu ya? Iya. Abang tengok selama ini Kristen Indonesia adalah satu-satu mungkin yang sama seperti abang inilah. Bukan. Coba Anda lihat kitab Anda itu. Kenapa bisa menyebut dirinya dan sebutan Alkitab? Itu kan gila urusan itu. Kok gila urusan sih? Iya, kan harusnya tidak menggunakan istilah nama Al-Quran kan? Harusnya kan pakai Bible atau Biblos atau buku-buku, kumpulan buku-buku. Kenapa harus menggunakan nama lain Al-Quran, Alkitab? Itu gila urusan itu namanya. Ya Alkitab memang namanya. Di mana dasarnya? Kumpulan. Di mana dasarnya, Pak? Di mana dasarnya? Gak ada. Hanya niru-niru Al-Quran doang. Biar bisa untuk dipakai penginjilan ke orang-orang supaya mereka bisa murtad. Artinya bahwa kalau Anda mengatakan tanda-tanda itu ada, itu nggak ada pengikut Yesus, nggak ada tanda-tanda pengikut Yesus di Kristen. Apa tanda-tandanya yang kami lihat? Pandai-pandai abang aja lah itu. Kalau tanda-tanda pengikut Yesus memang, dengarkan dulu Bang Juma ya. Aku pun sering nengok apa Juma, nengok videonya, kontennya lah. Terlalu berlebihan lah cara menilai orang. Aku memang menilai memang orang Kristen pun banyak juga seperti itu. Tapi kadang Juma terlalu berlebihan. Tidak, pun dari tokoh Kristen juga kita seorang imam di gereja, tapi terlalu mencampuri urusan orang itu tak bagus. Bukan mencampuri. Termasuk lo Bangka. Saya tidak mencampuri. Kristen itu hal yang berbeda. Saya tidak mencampuri. Dengarkan dulu Bang sedikit. Abang orang Toraja tadi dibilang dari nenek abang pun Toraja, abang orang Sulawesi. Kita bersaudara bisa dibilang sifat itu hampir sama, itu sama-sama keras, sama-sama tegas. Jadi antara kita agama Islam dan Kristen itu hal yang berbeda, tak bisa diperdebatkan sebenarnya. Terus terang kalau aku bilang ya, tak bisa diperdebatkan. Kita berbeda. Tapi memang dari orang Kristen pun ada juga yang seperti itu, suka berdebat sendiri. Karena aku di daerah Muslim, kalau diajak orang aku berdebat tentang agama, kita hal yang berbeda, tak mungkin bisa sama. Yang sama kita bekerja keraslah sama-sama biar kita jaya, bersaudaralah kita, kompak kita dalam lingkungan ini, itu aja aku bilang. Terus terang, tapi Bang Juma memang mungkin ada penghasilan dari sini, dari debat-debat. Mungkin abang udah kaya aku rasa dari hasil ini. Jadi
kembangkanlah semua biar panas orang, banyak pendukung. Kan gitu. Aku enggak. Aku berasli dari hati. Nggak tahu. Abang pendeta. Jadi abang kembangkan biar berdebat. Abang seorang pendeta. Aku jemaat biasa. Tadi katanya tokoh. Enggak. Gereja. Tapi aku tahu memang bisalah dibilang aku rajin ke gereja lah. Tadi bilang tokoh. Karena di dalam ajaran Kristen itu adalah kasih. Walaupun siapapun itu orangnya, Alkitab bilang di perjanjian lama lah. Belum ada Kristen pada saat itu. Walaupun beda dia, saling mengasihilah. Jangan saling bermusuhan. Itu adanya. Kita pun kembang antar Islam, Kristen, Hindu, Buddha, usah terus dikembangkan perdebatan. Sama apalagi Kristen pun ku bilang juga gitu. Loh, apa kami kalau jumpa kami? Jangan terlalu dikembangkan perdebatan. Karena kita berjumpa. Karena mulai berdiri Kristen, berdiri Muslim, kalau diperdebatkan itu tak pernah jumpa. Pasti berdebat sampai hari zaman. Iyalah Jadi, bang. artinya Pasti di situ yang itu. ku bilang, Bang, bagusan kita bekerja sama, mencari nafkah, mencari kerukunan, mendidik anak-anak kita, supaya bisa sukses, supaya bisa berpendidikan, supaya bisa mengimbangi negara maju. Itu menurutku. Menurut abang gimana? Iya, jadi yang Anda Jelaskan dulu biar sampaikan didengar itu, orang. iya, yang Anda sampaikan itu ada benarnya juga. Mari kita bersama menjalin hubungan untuk membangun negara yang kita cintai, itu ada benarnya. Cuman masalahnya agama Anda itu loh, agama Anda itu yang masalahnya itu di situ, biang keroknya itu. Agama Anda punya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Tapi cara-caranya itu loh yang tidak benar. Itu loh. Kalau agama Anda sama Bang, ya. seperti Begini Bang, bisa ku jawab sama sedikit seperti itu? Hindu, Oh, sama bisa. seperti Buddha, ya nggak masalah. Tapi agama Anda selalu mewarnai diri dengan menggunakan atribut-atribut Islam. Nah itu jeleknya itu di situ. Coba Kristen berjalan sesuai dengan kekristenan aja, seperti pakaiannya sendiri, ya nggak ada masalah. Kami dengan Hindu nggak ada debat, dengan Buddha nggak ada, dengan Yahudi nggak ada. Tetapi dengan Kristen pasti debat, karena Kristen selalu tampil ke Islam-Islaman. Buku yang dibawa oleh Belanda disebutnya Alkitab. Tuhan yang kalian sembah, kalau kita telusuri, dewa itu, dewa, dirubah menjadi Allah. Paulus, pengajar, pemimpi, dirubah menjadi rasul. Ya tengoklah, semua istilah-istilah yang ada di Al-Quran, yang dianggap prinsip, dimasukkan semuanya ke Bible. Kalau Hindu nggak ada istilah Al-Quran di dalam kitab mereka, Buddha juga begitu. Cuman Kristen inilah yang selalu menghalalkan cara demi untuk menjalankan amanat Paulus. Itu makanya kita ada berdialog begini, karena Kristen yang cari Jadi masalah. begini Bang, sedikit Bukan ya. kami. Kalian cari masalah, bukan kami. Itu. Jadi masih ada waktu untuk aku ngomong Bang? Silakan. Oke, terima kasih Bang. Ya memang bilang tadi kami mencuri-curi dari Muslim. Kalau aku memang pengakuanku tak ada. Baru yang kedua, abang bilang tadi, kami tak ada masalah dengan Hindu, tak ada masalah dengan Yahudi, tak ada masalah dengan Buddha, abang bilang. Hanya sama Kristen. Kalau aku bilang bang, nggak ada. Ada masalah sama Yahudi yang paling keras, kurasa masalah orang abang ya. Yang kedua sama Hindu di India, sama Buddha di Myanmar. Banyak bang, banyak masalah. Jadi, abang memang manis ngomong. Orang yang tak ngerti memang, orang yang tak ngerti perkataan abang, oh gitu betul ya, betul. Tapi aku tahu sedikit tentang itu. Nah gitunya bang. Kalau mencuri tadi tentang Rasul Paulus lah abang bilang tadi, udah sering diburuk-burukkan, di upload lah
apologet agama lah tentang Rasul Paulus. Apa untungnya Rasul Paulus rupanya menjadi rasul dia. Nah, kadang dibilang orang Kristen pengikut Rasul Paulus, sebenarnya tidak ada bang itu. Dipelajari lebih dalam lagi tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebenarnya dia dari orang terhormat di Yahudi dulu. Setelah dia mengikut Yesus, dia miskin itu tentang harta, tapi kaya dia dalam rohani. Nah, di dalam iman kepada Yesus. Itu makanya Rasul Paulus mengatakan, walaupun aku tidak punya apa-apa sekarang, tapi keberuntungan sama aku setelah terpanggil oleh Yesus. Itu katanya. Itulah agama kami bang. Agama kami itu ya, aku tidak mencampuri agama bang. Aku menghargai semua. Kami pun kawan sekerjaku, ada kawan sekerjaku. Aku seorang apa bang? Seorang buruh sawit. Orang Muslim kawanku semua, kompak kami. Di situ dibicarakan tentang agama. Aku mengatakan kita hal yang berbeda sobat. Kalau kita campuri nanti itu kita gabung-gabungkan tak nyambung itu sampai kapanpun tak berkawan lagi kita, tak ngopi lagi kita di kedai. Aku bilang tak berkomur lagi kita. Itu aku bilang bang Juma. Aku mengenal abang dari handphone ya. Tahu aku abang ceritanya gimana, yang ngomong sama Idis TV, yang sama siapa sudah dengar. Jadi tak perlu berpanjang ini. Yang penting kita akur aja lah, akur. Tahu kita siapa yang benar. Itu bang. Kita tak tahu kita aku aja benar. Banyak dosa yang aku perbuat. Apapun ku rasa pernah bohong sama entah siapapun, sama keluarga, sama kawan, sering bohong. Aku pun gitu. Jadi nggak tahu kita itu. Itulah pendapatku bang ya. Tapi udah kasih aku yang punya abang tokoh lah dibilang, seorang tokoh TikTok entah media sosial. Kalau aku masih sedikitnya aku masuk media sosial ini. Terima kasih lah mengasih waktu bang ya. Oke. Ya jadi kalau masuk ya. Baik. Ya makasih. Itu ada mau abang katakan lagi, ceritakan. Oke, saya gini bang, Islam dengan Hindu itu, dengan Buddha, kalau misalnya seperti yang Anda sampaikan, bukan itu yang kumaksud. Kita tidak menginginkan adanya bentrok seperti itu. Yang saya maksud itu, Kristen ini lihai melakukan kamuflase, menyebarkan agamanya karena adanya amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, sehingga orang Kristen ini bebas melakukan apa saja demi mencari pengikut. Nah ini, kalau Kristen ini mengembangkan agama Kristen dengan cara-cara yang baik, tidak menyentuh sendi akidah Islam, tak masalah. Sebagaimana Hindu, sebagaimana Buddha, mereka enggak ada mengambil agama apa-apa, dasar-dasar prinsip di Islam untuk masuk ke dalam kitab mereka. Berbeda dengan Kristen. Kristen ini tidak percaya diri dengan agama Kristen sendiri. Harus dibungkus dengan istilah-istilah Al-Quran. Di dalam Bible, sampulnya aja tuh Alkitab. Tuh. Alkitab dipakai, Nabi dipakai, Rasul dipakai, apalagi syafaat dipakai, apalagi ayat dipakai, kalam dipakai, ilahi dipakai, apalagi imam dipakai, iman dipakai, soleh dipakai, apalagi banyak istilah-istilah. Roh Kudus dipakai, Injil dipakai. Kenapa harus begitu? Ibadah dipakai, doa dipakai. Banyak istilah-istilah dalam Al-Quran dipakai untuk kamuflase di agama Kristen. Allah dipakai, jemaah dipakai, wahyu dipakai. Kenapa harus menggunakan istilah dari agama kami? Kenapa enggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Coba. Kenapa Kristen tidak mencontoh Hindu Buddha? Hindu lebih duluan, Buddha lebih duluan daripada Kristen di Indonesia.
Tapi mereka nggak ada menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Tapi kalau Kristen, lebih banyak isi Al-Quran diambil di Bible daripada dari aslinya bahasa Yunani. Itu. Bahkan sampai ada gereja disebut gereja kalam ilahi. Alamak. Ada gereja Isa Al-Masih. Alamak. Agama apa ini? Suka sekali berpalsu-palsu ria. Hah? Suka berkamuflase. Tapi giliran kita angkat bicara, merasa tersakiti. Ini Bang Suma, kita tidak bisa membahas agamamu sampai kapanpun, tidak akan pernah sama. Lah yang mau menyamakan dengan agama pagan siapa yang mau? Ini kami hadir di sosmed ini karena maraknya misionaris, bahkan secara lembaga, secara masif melancarkan aksi-aksi terhadap Islam untuk dimurtadkan. Ada hal apa coba Kristen menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kenapa nggak pakai istilah Indonesia aja? Contoh, Bible. Begitu masuk ke Indonesia, kan bisa dibuat buku suci atau kumpulan buku-buku. Apalagi Wahyu. Kenapa nggak pakai aja kitab mimpi? Apalagi Roh Kudus. Kenapa nggak pakai aja hantu suci? Apalagi ayat. Kenapa nggak pakai aja butir? Apalagi yang dipakai imam. Kenapa pakai aja pemimpin? Jemaat. Kenapa nggak pakai aja masyarakat atau kumpulan atau kelompok? Kenapa harus pakai istilah-istilah Islam? Rasul. Kenapa nggak pakai aja utusan? Allah. Kenapa nggak pakai aja Tuhan atau Theos atau dewa? Ya, kenapa harus menggunakan istilah Islam? Ketika Islam angkat bicara, kalian merasa tersakiti. Wah, kami Islam itu begini. Lah, kau yang cari masalah, tompel. Kau yang main api. Giliran kau terbakar, kau marah, kau teriak. Agamamu yang cari masalah. Usil terus terhadap Islam. Kenapa nggak pakai istilah Indonesia aja? Coba. Pneuma Theos, hantu suci atau roh suci. Kenapa harus pakai Roh Kudus coba? Usil kan kalian? Kenapa bisa begitu? Karena memang diajarkan oleh penjajah, perampas yang suka rampas punya orang. Dirampas kitabnya Yahudi, diambil terjemahannya. Tuhannya orang Islam dipakai masuk ke sana. Semua istilah-istilah Al-Quran dipakai masuk begitu, dikumpul semuanya. Kan aneh, agama apa ini? Gak punya jati diri gitu loh. Gak punya harga diri sama sekali. Tapi giliran kita ngomong sedikit, wah, merasa paling tersakiti. Merasa paling korban. Gak sadar kalau selama ini dia menghina, menista Islam secara terstruktur, secara lembaga. Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab harusnya lembaga buku apa itu? Buku Lukas, buku Markus, buku Lukas. Singkat aja begitu. Lembaga buku Markus, gitu aja. Sebut langsung 4 kitab kanonik itu dengan singkat. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, gitu lah. Kenapa harus pakai istilah Alkitab? Nggak punya malu kah? Nggak punya malu kah? Kenapa harus kayak begitu? Habis itu, tiap malam aku melihat Bang Suma membahas agama kami. Matamu! Kau yang bikin saya pekerjaan. Mungkin di sini Bang Suma dapat harta gigimu. Orang pada ngumpul di bawah tuh, harusnya aku ngobrol sama anak-anakku di bawah. Gara-gara kalian ini aku harus di sini sampai berjam-jam. Coba
Cobalah kalau Kristen merubah wajah menjadi Kristen yang sesungguhnya. Jangan kamu plase gitu loh. Iya toh? Lebih mahir kalian itu menyebut Alkitab daripada Biblos. Ya kan? Di dalam kitab Wahyu. Wah, ingin keremas mulutmu. Andai kan dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Bret. Apa pula kitab Wahyu? Lucu memang kalian ini, lucu. Di dalam Alkitab kami, matamu. Alkitab, cici. Alkitab pula kau sebutkan. Kenapa nggak pakai nama yang lain? Kenapa harus? Kalau pingin kali Arab mungkin cocok. Alkohol, alfukat, almari. Janganlah kau pakai nama lain Quran. Gitu. Kenapa harus pakai nama Al-Quran? Kan masih banyak al-al yang lain. Al-plafon, al-kiper, al-botak, apa lagi? Al-toka. Kenapa harus pakai istilah nama Al-Quran coba? Aluminium. Alamat jang. Aduh. Halo Bang. Al-botol, almarhum, ini cocok. Al-longor, al-prep. Halo Bang. Halo juga. Halo. Iya Horas. Iya Horas. Katolik Mana Protestan. kameranya? Nggak tahu aku ya. Pentakosta Bang. Oh nggak bisa buka kamera, pengikutnya baru 2 ekor. Gimana mau buka kamera? Cari akun yang kuat yang ini. Yang bagus, yang bisa buka kamera. Almanak, Al-lama. Al-Victor, Al-Longor, Al-Gilo, Al-Ladin. Masolang generasi. Aku pikir al-botol, alkohol, al-pukat, al-kubur, al-pamidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-dandut. Aduh. Aduh, pingin kali disebut ke Arab-Araban. Nyebut buku yang dibawa oleh Belanda sebutan Alkitab. Kodongi, nggak sadar. Allah. Aku tertawa lucu, banyak ketikan lucu. Alama, al-longor, al-gojo. Masalah generasi. Aduh. Lucu. Pingin kali ya. Padahal kan banyaknya itu al-al yang lain. Kenapa harus nama Al-Quran? Coba kalian pakai. Kan banyak istilah lain. Itulah bukti Islam itu sempurna. Kalian menggunakan istilah-istilah agama kami. Habis itu, kenapa kau bahas agama kami? Nenekmu kiper. Cuma kau tidak bosan-bosan hina Kristen ya? Ada pula merasa terhina. Gitu ya. Nggak ada kerja kamu ya? Kamu nggak ada kerja cuma kerjamu cuman hujat aja kerjamu. Enggak, maksudnya kenapa enggak menggunakan kata al yang lain, misalnya alkohol, alfukat, algojo, alkibul, apalagi al-longor, al-madohe. Parah kau. Itu. Thumbnailmu. Kamu mengerti nggak apa buktinya Oten murid Yesus? Kristen itu Kristus Bang. Nggak mudah-mudah kamu ya.
Buktinya apa kalau kalian pengikut Yesus? Apa buktinya? Dari namanya udah bukti itu bang. Arti kata Kristen itu pengikut Kristus bang. Paham nggak maksudnya bang? Iya, pengikut Dari Kristus. namanya aja udah bukti. Tapi apa buktinya? Buktinya nama itu kan Kristen artinya pengikut Kristus bang. Masa nggak mudah? Iya itu sebutan-sebutan, tapi artinya apa? Pengikut Kristus, Nah, Kristen. itulah cocoknya kitab Anda itu dibilang apa? Jangan Alkitab kalau begitu. Itu maksudnya bang, artinya. Al-Casa bagus. Apa itu Al-Casa? Lacaca sadang. Nggak mudah semua ini. Coba buka maskernya. Coba buka maskernya, biar kelihatan ganteng. Lacaca sadang. Ada yang ngerti di bawah caca Simanto, sadang kah? buka maskermu. Allahu Akbar. Mau kali. Mau kali istilah Islam. Alfabet juga bisa. Al-Oten, Al-Mari, Alama. Astagfirullahaladzim. Udah. Udah. Aku gak mau lagi. Ya ampun. Jadi yang menjadi Allah puang. Yang menjadi permasalahan tadi itu loh, ketika dia datang naik ke atas, kenapa sih gini? Loh, kamu yang cari masalah. Aku pakai istilah-istilah agama kami masuk dalam kitabmu. Giliran dibahas kok penasaran. Al-Basa, udah Al-Pulus, sudah. Udah Al-Leo, Al-Lasan. Ada pernah dikasih nampung gak? Lucu, kalian lucu. Aduh udah, ntar lagi aku bersin ini. Al-Pelanga-pelongo, Al-Lai. Aduh. Udah teman-teman, udah ya. Udah. Aku nggak baca, nggak tergoda. Ini kenapa orang ini selalu minta ya? Setiap saya live dia muncul. Kita coba cek. Bismillah. Nggak ada. Dia selalu minta naik. Kenapa? Penasaran aku sama dia. Halo? Saja hayalannya. Ya, halo Bang Suma. Halo juga. Malam Katolik Protestan abang ini. Bang? Halo? Jaringan saya lagi ya? Sudah. Aku udah sebut semua tadi tuh. Gak ada yang lolos. Alpeka, alang-alang. Udah. Nggak lucu lagi kan udah lewat. Teko. Purani. Udah. Ampun. Udah. Alamak sudah tadi udah. Sudah ganti hari teman-teman. Apa kata Bang Arif? Absen love orange. Popular beer. Jangkauan lab semakin. Oh gitu. Sudah ganti hari teman-teman. Ayo absen love orange dan popular. Iya, ayo. Oke. Semuanya. Ayo. Absen love orange dan go populernya. Yuk 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Sudah weh. Al-alnya itu udah.
Udah, nggak akan diterima sama mereka. Mereka tetap akan pakai nama kitab kita. Alkitab. Nggak akan mau dipakainya yang lain. Oke. Kita sedikit lagi istirahat ya teman-teman. Silakan absennya, love orange-nya teman-teman silakan. Dengan apa tadi? Yang supaya terjangkau katanya ya. Sempat kalian membuat aku tertawa. Sudah, aku nggak mau tertawa lagi. Ampun dige. Yang sekarang ada betul al ngantuk, al sumapula, al gumasa. Nggak mau lah dia. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Congor. Halo, buka kameranya silakan. Buka kameranya, Bang. Buka. Aku udah kirim. Diskusi kita yuk. Apa bukti Anda adalah murid Yesus? Saya sudah 2 hari buka tema ini. Tidak ada Kristen satupun yang bisa membuktikan kalau mereka adalah murid Yesus. Nggak ada. Apa buktinya kalian murid Yesus? Kami dibaptis. Apalagi kami mengajarkan kasih. Apalagi cuman 2. Nggak ada yang lain lagi. Aduh, parah. Mungkin dari Anda bisa bantu, ayo silakan saudaraku Yisrael. Silakan. Ternyata pengecup, gak ada nyali dan gak ada ilmu. Kirain ada nyalinya. Baik teman-teman sekalian, moderator dimanapun berada, Bang Arif, terima kasih atas dukungannya. Ya kita selesai sampai di sini dulu ya. Besok pagi kita buka lagi insya Allah. Besok siang lah minimal ya. Karena kalau saya ngambil pagi juga, ngambil siang juga, kasihan juga teman-teman lain. Nanti komalnya nggak ada yang datang gitu. Alboneng juga bagus. Halo, selamat malam Alpran. Halo. Halo, selamat malam Zuma. Malam juga. Katolik Protestan, bos. Iya. Apa itu? Agama baru? Ini. Apa? Ya. Ayo bang, silakan. Dari Katolik Protestan abang ini. Saya ini apa salah naik. Saya mau cari cari jodoh. Cari jodoh di sini. Aduh, parah. Kalau mau cari jodoh, kalau di tempatku ini udah dapat jodoh, aku lebih duluan dapat jodoh dari abang. Aku aja belum dapat. Parah ini orang. Oke teman-teman, sekali lagi kita tutup ya, besok lagi insya Allah kita jumpa ya. Terima kasih udah mempersamai Bang Suma, udah menemani saya live beberapa jam. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saudara berikan menjadi amal jariah buat sahabat-sahabat semuanya. Dan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada saudara saya non-muslim. Ketika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores perasaan saudara, ya saya berdata berdalil
Dan sebagai muslim memang saya ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran, bahwa yang hak itu hak, batil itu batil. Kalau Anda ingin meluruskan apa yang Anda anggap bengkok, silakan saya undang untuk hadir lagi. Ya, saya teringat dengan seorang tadi yang mengaku aku ini adalah seorang lulusan teologi. Begitu diskusi dengan saya, ternyata dia cuma modal kepala botak doang, ilmu nggak ada, sama sekali nggak ada. Bahkan daya tangkap materi jemaat biasa lebih hebat daripada dia tadi. Aku udah pesan sama dia, Nora, dek, sampaikan ke dia jangan kemana-mana. Saya mau diskusi dengan dia, suka kalau orang berilmu. Tatonya cuman modal licin doang. Ulu beda. Gak ada apa-apanya ternyata. Tapi gak apa-apa, sekali lagi saya minta maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Anggap saja itu adalah bagian tantangan dalam revolusi iman yang ada di internal kalian. Saya tunggu kalian hadir di koma saya, pendeta, pastor, atau apapun namanya. Silakan minta permintaan, kita diskusi. Anda boleh mencari tema atau mengikuti tema saya gitu. Yang penting ketika Anda bikin tema, maka buatlah tema yang Anda kuasai materinya. Jangan sampai bikin tema Anda sendiri tidak menguasainya, kan gitu. Dan juga kepada teman-teman semua yang telah mengucapkan Yaumul Milad kepada saya, terima kasih banyak. Doa yang baik kembali kepada antum semuanya, kembali kepada sahabat-sahabat semua. Semoga diijabah oleh Allah doa-doa kita yang baik tersebut. Amin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman. Silakan dukung API, dukung Apologet Islam Indonesia. Sebentar lagi kita akan milad. Buktikan kalau memang kita mendukung pergerakan Apologet Islam Indonesia ini. Karena di balik layar teman-teman saya bekerja, tim kita bekerja. Dan kita harus kompak. Ya, izinkan kami bergerak di depan, bantu kami dengan mensuplai kekuatan dari belakang, kan gitu. Dengan cara apa? Ya tentu materi bisa ke rekening yayasan kita Apologet Islam Indonesia, sumbangsi saran, kritikan dan seterusnya itu sangat berfungsi buat kami. Nah, pergerakan yayasan Apologet Islam Indonesia ini, Bang Arif sebagai ketua divisi sosmed, tentu nanti akan sering mengabarkan setiap hari, setiap live untuk mengajak netizen, yuk mari dukung kami, karena kami bukan organisasi tidur, organisasi yang mengandalkan kemudian hanya kumpul, tidak ada aksi dan tidak ada reaksi. Tetapi Yayasan Apologet Islam Indonesia itu adalah sebuah yayasan yang tindakannya sangat luar biasa, mengambil keputusan sangat luar biasa, pergerakannya sangat luar biasa. Ini bisa terjadi tentu karena adanya dukungan dari teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang punya harta berlebih, kalian mau bayar, mau mengeluarkan infaknya, mengeluarkan zakatnya atau apapun itu ceritanya, ya supaya biarkan Apologet Islam Indonesia yang membawakan amal jariah Anda semua. Anda punya harta yang tidak bisa Anda bawa ke surga, biarkan kami yang memikulnya untuk Anda. Yayasan Apologet Islam Indonesia insya Allah amanah. Belum ada di antara kami, sekali lagi saya katakan, belum ada di antara kami di Apologet Islam Indonesia ini digaji. Saya sendiri sebagai ketua pembina tidak pernah merasakan di API ini digaji kah? Entah itu Rp1 kah? 200.000 kah? Atau 100.000? Enggak ada. Kami enggak ada digaji. Kami masing-masing kerja. Alhamdulillah anak-anak saya itu ya ada yang belum kerja enggak ya? Alhamdulillah mereka semua punya kerjaan sampingan. Setahu saya ya. Kemarin itu yang tidak kerja nganggur itu siapa ya? Goldian, karena dia masih mahasiswa. Tapi alhamdulillah sekarang beliau menjadi orang kepercayaan dari
Kang Haji Deddy Miswar. Beliau tokoh pemerintah, mantan wakil gubernur beliau, belum lagi karirnya di dunia perfilman. Siapa yang ragu dengan beliau? Ya, berkat beliau mengambil adik kita Goldian menjadi sekretarisnya. Semua sudah kerja di API ini. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu khawatir. Kami memang serba masih kurang. Saya akui, saya jujur, anak-anak saya itu kalau mereka butuh kebutuhan, ada kekurangan dari kebutuhan mereka, tidak segan-segan mereka itu minta tolong, Bang Suma, please, Gurunda saya ada kebutuhan gini-gini ya, saya bantu sebisa saya. Begitu juga saya sebaliknya, kalau saya ada butuh, saya pun bisa sampaikan kepada anak-anak saya. Jadi insya Allah kami amanah. Tidak ada satupun manusia di API ini yang digaji. Ketua umumnya, bendaharanya, semua kerja rodi. Tidak ada yang digaji, teman-teman sekalian. Semua yang dari umat kembali kepada umat. Jadi jangan sungkan kalau Anda punya harta, tidak ada salahnya. Bayangkan Islam di Indonesia ini kan ada, taruhlah misalnya 100 juta. Gak usah terlalu jauh, 10.000 aja satu orang untuk pergerakan api. Coba bisa dihitung gak itu? 10.000 kali 100 juta. Maka api ini akan menjadi yayasan besar, bisa mengimbangi bahkan melampaui lembaga Bible Indonesia. Lembaga Bible sih kecil, ya apa yang besar, gereja mana yang terbesar? Kalau Islam bersatu membesarkan api ini, maka mungkin seluruh gereja di Indonesia bisa dikalahkan oleh api. Ya, jangan biarkan kami bergerak sendiri, teman-teman Muslim. Jangan terlena. Bang Suma cuman dialog. Oh, jangan salah. Anak-anak saya bekerja, ketua saya bekerja, sekretaris, bendahara, pembina, pengawas, semua mereka bekerja. Mereka bekerja itu. Masa kalian nggak mau ikut berjuang gitu? Tengoklah anak-anak saya. Dinda Julius jualan madu banyak. Ada juga anak-anak saya masih gojek sampai sekarang. Tapi mereka mau bekerja. Mereka tidak memanfaatkan, wah saya dekat dengan Bang Suma, saya boleh jual namanya Bang Suma. Kemana-mana Bang Suma boleh dijual namanya. Sampai mereka ngomong sama aku, Bang, aku bisa dapatkan duit sampai ratusan juta sehari loh kalau aku mau pakai nama Bang Suma. Memang bisa. Ya kalau mereka aja pakai nama aku bisa, gimana saya nggak bisa? Cuman kan aku nggak pernah ke teman-teman Japri yang ada nggak yang DM saya itu, banyak yang DM. Ada nggak yang pernah aku mintai duit untuk kepentingan pribadi? Paling mari kita berkurban, mari kita bangun masjid, itu ajanya. Nggak pernah kan? Aku mau ke Medan, bagi duit dong. Bang, aku mau ke Jakarta, aku butuh tiket, bagi dong. Ada nggak? Coba kalau ada, bisa bikin PT. Bikin PT ini bukti aku kirim untuk beli ini. Gitu. Paling untuk umat. Dan diumumkan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi tak ada ruginya. Satu bulan Anda kasih api 100.000. Gak usah terlalu banyak untuk pergerakan kita. Ini dalam waktu dekat Dinda Jibril saya kasih tugas untuk koordinasi dengan Mabes mana ini, Polda Jakarta Selatan atau apa kan ya. Saya kasih tugas harus menyelesaikan PR dia. Target kita untuk penghujat. Anda ngerti kan kalau saya sudah ngomong begitu, Anda ngerti pasti. Target untuk penghujat supaya bisa kita sekolahkan lagi dia. Sekolahkan entah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Kita sekolahkan. Kalau sudah berlebihan kali ya kan ya, sudah terlalu gimana kali menolok ya atas perintah, ada arahan, kita sudah koordinasi dengan pihak ini, dah yuk sekolahkan dia.
kita sekolahkan. Gitu. Jadi mari dukung Apologet Islam Indonesia. Apa ini? Apa ini tulis gaji Bang Zuma dan rekan-rekan API lainnya berupa pahala jariah dan ya itu betul. Itu benar. Kami nggak cari makan di Yayasan Apologet Islam Indonesia ini. Wallahi tidak ada anak-anak saya makan dari uang umat di API, nggak ada. Kemarin sempat saya kasih THR. Itu hasil dari YouTube. Yang kita kumpul dari YouTube, kita kumpul. Ya mereka, anak-anak saya juga butuh ada yang lebih di bulan suci Ramadan itu yang kita kasih dari dana-dana YouTube itu. Makanya saya selalu bilang teman-teman langsung di YouTube yuk, gabung di YouTube entah 10 menit 15 menit. Itu apa tujuannya? Ya supaya apa istilahnya itu ya, supaya dapat menghasilkan Romeo Pico di sana, menghasilkan Romeo Pico itu untuk anak-anak kita juga, untuk anak-anak API. Sekali setahun sedikit demi sedikit kita kumpul demi untuk teman-teman mereka, untuk teman-teman kita gitu. Bukan untuk saya sendiri, bukan. Jadi silakan untuk pergerakan kita ini nggak usah terlalu besar. Niatkan aja teman-teman, niatkan aja. Berapa orang ini? 8.000 orang niatkan setiap bulan 100.000 infak ke Apologet Islam Indonesia rutin kan gitu. Jadi bikin jadwal setiap gajian 100.000 sisihkan atau 50.000 sisihkan ke API. Nomor rekeningnya catat, simpan, memang otomatis terdebit setiap bulan. Itu aja, gak usah terlalu besar gitu untuk yayasan, gak perlu dari kita maksudnya. Tapi kalau udah berkumpul ribuan umat Islam begitu, 50.000 coba, 50.000 per bulan yang adakan 1.000 orang misalnya, kan lumayan. 50.000 itu pakai untuk infak ke jalan Allah, tidak rugi. Infak ke jalan Allah nggak rugi, malah infak ke jalan Allah itu bisa mengangkat derajat, bisa memperbanyak rezeki berlipat ganda, bisa mengangkat penyakit, dan bisa dimudahkan segala urusan. Itu daripada 50.000 terbuang-buang jadi koin kecil nggak diperhatikan, mending ke jalan Allah. Nggak ada ruginya, aku bilang nggak ada ruginya. Umat Islam itu orang kaya-kaya. Umat Islam itu orang kaya. Niatkan aja, ya Allah, saya berniat dalam pergerakan misi dakwah Apologet Islam Indonesia. Mudahkan urusan saya, kuatkan saya, sehatkan saya supaya saya bisa berimpak untuk yayasan tersebut setiap bulannya sekian. Niatkan, bismillah. Mulai bulan ini ya bikin program berinfak untuk API, untuk yayasan. Gitu. Apa aja yayasan dilakukan oleh yayasan, ya nanti kita buat pengumuman kayak ini. Milad bulan 9 kita akan umumkan dana yang masuk sekian, program apa yang kita gunakan dana itu, program yang terbesar menggunakan dana ini apa aja, sekian juta bla bla dan seterusnya. Kita akan umumkan pada saat kita milad. Gitu. Nah, mulai sekarang saya sebagai ketua pembina, salah satu dari kalian semuanya, meminta kepada saudara-saudara, mengingatkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, yang mau aja mengingatkan. Tapi sudah ada satu orang, alhamdulillah, ada satu orang yang menjapri saya, Bang, insya Allah doakan aku tiap bulan mau bantu API. Lumayan besar bantuannya setiap bulan. Mau tahu berapa? 1 juta. Itu niatnya setiap bulan. Dan orangnya ada di sini, selalu nge-give. Dia inisiatif huruf 2 huruf. Jangan saya sebutkan langsung.
Itu niatan untuk api. Nah, kalau teman-teman jangan 1.000.000, 50.000 aja tiap bulan. Demi untuk pergerakan api. Nih, Allah bersama dengan kita. Nabi Muhammad akan mencintai antum semuanya. Mulai bulan ini saya mau berinfak di Apologet Islam Indonesia, Yayasan Apologet Binaan Bang Zuma. Bismillah. Jatuh miskin gak? Ya enggak dong, malah jadi kaya. Enggak akan miskin, malah jadi kaya. Percaya sama aku. Dan setiap pencapaian yang diraih oleh umat Islam akan menjadi satu kebanggaan buat kita semuanya. Gitu teman-teman sekalian. Yaitu Bang Arif sudah mencatat nomor rekeningnya. Silakan. Jangan bosan-bosan. Caranya gimana? Tinggal transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomor rekeningnya 75 kali 51770. Nah, hafalkan aku. Aku nih. Boleh tanya, ini ada anak-anak api di bawah sini. Boleh anak-anak api tanya, Bang Zuma ada nggak nyumbang ke api tiap bulan? Saya nggak ria ya, untuk sebagai motivasi. Saya minimal 1,5 setiap bulan. Dan itu saya sudah lakoni sejak api berdiri. Sejak api berdiri tiap bulan itu minimal rata-rata 2 juta per bulan. Itulah Bang Zuma sebagai ketua pembina. Aku yang punya yayasan, aku yang ketua pembina, aku mensupport yayasan tersebut. Bukan mencari dan menunggu, enggak. Aku sendiri yang membangun kekuatan dari dalam. Karena kita di API bukan mencari kekayaan di organisasi ini. Murni karena Allah. Ya cuman saya sampaikan ini ya mubasir, kalau punya saudara sahabat muslim yang cinta terhadap pergerakan ini, kita tidak ajak untuk beramal. Kan ini ajakan beramal. Kenapa orang membangun masjid itu ada kota amal di jalan? Umat Islam kalau mau bangun masjid 1 orang bisa. Setiap satu masjid 1 orang alhamdulillah bisa. Tante saya aja, bukan ria ya, tante saya almarhumah. Bisa kok dirikan masjid, padahal dia janda. Dia tidak ada pekerjaan, tetap bangun masjid sendiri bisa. Nah, tapi kenapa harus pakai celeng? Ya kita ingin berbagi amal jariah itu dibagi-bagi supaya kita semua berlomba-lomba. Kita ditertawakan kalau mau celeng. Ya kita memang berbagi untuk berlomba-lomba beramal jariah. Itu fakta, itu real. Bukan kita karena miskin. Kata siapa umat Islam itu miskin? Kata siapa umat Islam miskin? Bukan miskin. Cuman di Islam itu memang dibiasakan berlomba-lomba dalam amal kebajikan. Nah, kita kasih ruang teman-teman untuk juga berlomba-lomba dalam kebajikan itu. Sahabat Indra Kurniawan, Masya Allah, Barakallah. Syukran, sahabatku, Allahu Akbar. Jadi gitu. Kota amal itu dipikirkan umat Islam miskin? Enggak. Kota amal itu mengingatkan saudara-saudara kita yang lalu lalang dari masjid, yang sudah banyak uang, untuk ingat, impak dong. Itu maksudnya. Bukan karena kita, aduh minta dong. Bukan. Umat Islam disibukkan, ntar uangnya tumpah-tumpah. Sama di sini. Bukan saudara-saudara kami bukan tidak bisa membantu api, bisa. Cuman tidak diingatkan. Nah makanya aku bilang mubazir. Kita punya pendukung banyak orang, punya harta, punya duit, kita nggak niatkan untuk diingatkan, ayo mari infak untuk yayasan. Yakin dan percaya sama saya, Yayasan Apologet Islam ini akan besar, lebih besar dari gereja terbesar di Indonesia. Kenapa? Ya ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat Islam yang mendukung API. Cuma tidak diingatkan. Salahnya teman-teman API itu tidak mengingatkan, termasuk saya. Baru kali ini aku ingatkan resmi kan. Baru kali ini, di antara sudah tahunan kita bersama, baru malam ini saya resmi aku umumkan, yuk saudara-saudara muslim dimanapun berada, kalau Anda merasa cinta kepada Islam, ingin ikut membentengi akidah umat Islam, ingat teman-teman,
kita membiarkan satu umat Islam murtad, itu sama halnya kita membiarkan jutaan orang murtad. Kenapa? Satu orang murtad, anak-anaknya kelak menjadi seagama dengan bapaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya akan menjadi orang kafir. Boleh jadi karena kita nggak peduli. Tapi satu orang yang kita Islamkan, sama halnya kita mengislamkan jutaan manusia. Sayang kalau peluang itu kita tidak ambil. Sayang, kita jadi saksi, sayang. Cuma gara-gara uang 50.000 malas. Gara-gara 100.000 malas. Biarin aja yang lain aku nggak usah. Hey, tahu nggak kalau kita sudah masuk di alam kubur, alam sempit, alam penyesalan, alam barzakh, alam terbatas, alam di mana dia berada di antara dunia dan akhirat. Tak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya kita, amal jariah, amalan kita yang menjadi penerang di alam barzakh, di alam gelap gulita. Sekarang ada yayasan yang nyata pergerakannya, nyata perjuangannya. Perjuangan yang dibangun oleh Apologet Islam Indonesia itu adalah sama perjuangan para nabi, sama perjuangan para sahabat, membentengi akidah dari rongrongan orang-orang di luar Islam. Kamilah ini orangnya. Bukan kami ini mengatakan kami hebat, enggak, bukan ria, bukan juga. Tapi ya, pergerakan ini akan semakin kuat jika teman-teman membangun persatuan dan kesadaran untuk memberikan apa yang terbaik untuk Yayasan Apologet Islam Indonesia. Paham nggak kenapa salah satu upaya Nabi Muhammad berhasil dalam dakwah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena pada zaman Nabi Muhammad sudah mendirikan Baitul Mal. Kalau yang lain bisa membuat Alfamart, kenapa Islam tidak membangun juga kemudian perekonomian melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia? Tapi itu terlalu jauh. Ada yang ngetik uang tujuannya. Kalian takut kan kalau umat Islam sudah bersatu? Ya, karena ketika api sudah punya senjata, sudah punya mesin penggerak, maka semua penghujat siap-siap aja kan? Iya kan ya? Siap-siap aja. Siap-siap apa? Siap-siap untuk insaf. Kita akan insafkan mereka yang suka menghujat. Kalau perlu kita jemput di luar negeri. Kalau kita sudah punya anggaran, kita jemput dia di luar negeri untuk kembalikan ke Indonesia. Kita insafkan. Itu maksudnya. Ya, sekarang kami belum bisa bergerak, kami masih kecil. Kami belum membangunkan singa-singa yang lain. Di sini yang nonton ini 7.000-an singa ini. Di antara mereka ada singa-singa yang sangat luar biasa. Ada. Cuman kami nggak ngajak untuk, ayo mari ambil bagian secara nyata, masuk dalam barisan. Anda tidak bisa berdebat langsung, berbaris di belakang. Sampaikan ke Bang Handi, ke Bang Dio, ke Dinda Nora, mana lagi? Ke Dinda Kores, ke Akang. Kang, ini Kang, buktinya Kang, bulan ini. Kang, ini bulan ini. Kang, ini bulan kemarin. Lupa saya berikan bukti. Ini bulan ini. Ini aku selesaikan setahun ke depannya Kang. Wah, kan keren. Iya toh? Kalau Islam sudah bergerak, apa yang tidak bisa, bos? Bisa, bos. Ini saya, anak-anak saya di divisi hukum, laporan, 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, ada yang kita sekolahkan. 1 langkah, 2 langkah lagi kita sekolahkan. Tunggu aja. Ada lagi yang mau sekolah, kita masuk ke kampus. Kampus tanpa dinding dan kampus tanpa lantai. Gitu teman-teman sekalian. Ku bilang kalau umat Islam sudah bergerak, gak ada yang tidak bisa. Karena
Allah bersama dengan pergerakan umat Islam. Begitu saudara-saudara. Tahun ajaran baru, betul Dinda. Tahun ajaran baru bisa jadi tahun ajaran baru bisa jadi, betul, bisa jadi. Dengar aja kabar. Insya Allah orang-orang yang kayak gitu kita harus sekolahkan supaya jangan memicu terjadinya intoleransi negara yang kita cintai ini, kan gitu. Kita ajak mereka diskusi, bukan menghujat, bukan menista, ya kan ya. Anda lihat kan kemarin yang namanya Broncong itu, bagaimana dahsyatnya dia, termasuk ibu-ibu yang 2 kemarin itu, gila kan. Kalau kita di Islam ini sifatnya cuman kita bertahan. Apa yang kita lakukan itu cuman reaksi doang. Mereka yang melakukan aksi, bukan kita. Gitu teman-teman sekalian. Nah mungkin Bang Arif bisa menyematkan nomor kontak juga yang bisa dihubungi untuk ngirim bukti ikut sertanya teman-teman kita dalam perjuangan ini. Silakan. Tak ada yang mustahil kalau Allah sudah mengizinkan. Yayasan kita bisa jadi pergerak utama dalam sendi-sendi mempertahankan akidah. Bisa jadi itu, nggak ada yang tidak kalau Allah sudah mengatakan jalan. Iya bang Ikal, kebetulan ini hari ulang tahun saya udah lewat berapa jam. Alhamdulillah, terima kasih doa-doanya. Iya Bang Ikal, makasih abangku. Apa ini? Apa ini, Dek? Siapa yang populer 1? Hah? Serius itu? Populer nomor 6 kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Keren kali wah. Super duper. Itu berkat penonton semuanya yang hebat. Oke ya teman-teman sekalian, Bang Arif tadi bisa disematkan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman kita. Ya, siapa ini? Siapa ini? Lip, siapa orang ini? Oke, silakan bikin grup WA. Silakan aja dengan teman-teman API. Ada kok grup WA untuk teman-teman API dengan teman-teman Humas ada. Oh kemarin populer 4 ya. Aku nggak perhatikan. Konsentrasi itu kepada orten doang. Gitu. Apa ini? Iya, barang siapa yang memudahkan urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusannya. Betul sekali. Oke, teman-teman, saya kira cukup malam ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Silakan dukung Apologet Islam Indonesia. Nggak ada ruginya. Pergerakan ini betul-betul nyata menghadapi sahabat Papa Sukran, sahabat yang lain silakan, makasih banyak, menghadapi musuh Allah ya, musuh Rasulullah yang kita hadapi. Saatnya kita berjuang bersama-sama. Anda nggak bisa berjuang langsung di lapangan, minimal dukung kami dari belakang. Insyaallah semua akan menjadi baik. Bang Arif masih monitor bang, bisa nomor Bang Handi mungkin disematkan.
biar teman-teman nanti koordinasinya di sana, atau nomor Bang Akang Satria atau nomor Abang juga boleh, untuk bukti bahwa mereka sudah mendukung API gitu. Paling bagus tuh kalau ada WA masuk, Bang saya dukung API, ini aku mau infak untuk 3 bulan berturut-turut. Wah keren kali kan gitu. Masya Allah, dan itu kita akan umumkan di setiap milad. Oke, saya kira cukup sementara. Besok lagi kita akan lanjut lagi, kita mau istirahat juga. Biar bagaimanapun kita butuh istirahat, tubuh ini butuh istirahat, supaya besok kita bisa lagi mengambil bagian dalam dakwah. Bang Arif monitor, atau Dinda Dio tolong diketik nomornya siapa gitu deh, disematkan di bawah. Ada banyak teman kita yang minta, kita hargai mereka. Semoga ini adalah awal yang baik, awal yang indah. Nah, nomor rekening dan nomor HP yang bisa diajak koordinasi. Silakan teman-teman tembuskan 5M sekalian, biar kita tunggu Ustaz Dio untuk menyematkan nomor kontaknya. Masih ada 7K teman-teman yang menunggu. Ya dong, yang di YouTube harus dukung kita, dukung. Jangan cuma tepuk tangan doang, harus benar-benar mendukung dalam bentuk nyata gitu. Tapi jangan juga dipaksa. Bang aku enggak, iya enggak. Kita mengajak teman-teman kita, barang siapa yang memudahkan urusan sahabat-sahabatnya, saudaranya, Allah juga akan memudahkan urusannya. Dan kita yakin itu. Gitu teman-teman sekalian. Silakan. Dukung, niatkan, Bang saya mau tiap bulan gitu 50.000. Pingin kali ngambil bagian. Ada kelegaan tersendiri loh. Ada kelegaan tersendiri. Dalam perjuangan pergerakan ini kita ikut juga ngambil bagian. Ada kepuasan tersendiri. Tidak akan miskin kita. Apakah Anda akan miskin dengan memberikan sumbangsi kepada yayasan meskipun jumlahnya tidak banyak? Apakah miskin? Enggak. Anda jadi kaya raya malah. Gitu teman-teman. Percaya dah. Kan kita bukan mau merusak tatanan negara, kita ingin memperjuangkan apa? Toleransi. Iya betul, kita nggak boleh menista. Benar, memang kita nggak menista. Kita nggak diajarkan untuk menista. Sahabat Kasafa, syukran. Teman-teman yang ada di YouTube, syukran semuanya. Makasih banyak. Oke. Ya, silakan tembuskan 5M sembari kita nunggu. Udah ada nomor kontaknya. Bang Handi kemana nih ya? Bang Handi kok enggak nongol ya? Oh ada kegiatan ternyata anak-anak ya. Ada kegiatan. Sematkan nomor kontak WA. Iya, ayo. Bang Arif juga nggak monitor lagi ya. Tuh ada. Kian Santang, Bang Handi itu sudah ada nomornya di bawah. Teman-teman. Oh, saya nggak bisa menyematkan soalnya. Nggak bisa menyematkan ini. Ada Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Bunda, tidak bisa disematkan karena pengaturan komentar di pengaturan sampean itu. Coba diklik di pengaturan itu di sebelah kanan. Iya, paling terus. Dah. Ada pengaturan di atas. Pengaturan komentar. Pengaturan komentar itu diklik juga.
Terus ada yang warna merah, sematkan. Di atasnya itu yang di cawang itu dibuang semua, Bunda. Izinkan komentar sorotan itu ya. Iya, itu jangan dicawang. Tentang itu dibuang semua, dua itu di atas itu. Izinkan komentar? Iya, izinkan komentar. Kan ada cawang dua itu dimatikan. Jangan kasih cawang. Oke. Sudah ya, saya coba Bunda ya. Ini harus sendiri tempat tamu. Saya turun dulu Bunda. Oke. Assalamualaikum. Silakan. Bisa. Bang Arif bisa, Bang Arif. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum kan dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan dari tadi ku typing kayaknya nggak masuk kayaknya typingannya karena nomor tuh. Oh gitu. Nomor humas HPI teman-teman bisa catat 0812 8774 4499. Kita ulangi ya teman-teman yang mau konfirmasi boleh langsung ke nomor WA itu 0812 8774 itu tuh ada tuh 4499. Ya, kita ulangi ya teman-teman ya 0812 8774 4499. Itu udah muncul tuh. Alhamdulillah. Ya itu ya teman-teman ya, tinggal di SS ya. Kalian yang ngetik-ngetik di bawah tinggal di SS, mudah-mudahan menjadi sebab amal jariah kita juga, karena sebab kalian ngetik ada yang SS, mereka berinfak karena ketikan kalian, mudah-mudahan kecipratan juga amal jariahnya insyaallah biidznillah. Amin. Sambil perjalanan ini kan dari Solo menuju ke Jakarta. Sama siapa kita? Sendiri deh. Satu pasukan, semua keluarga, istri sama anak. Oh, baik. Karena putriku masuk di pondok tadi, jadi kita pulang tanpa putri. Masya Allah, luar biasa. Sukses selalu. Amin karena semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan dan berkahi umur di atas kebaikan insyaallah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ilmunya dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kasih. Oke Dinda, kita istirahat. Oke, siapkan dah. Oke, siapkan aku. Istirahat Ya, dah. makasih. Izin turun dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, insyaallah segala urusan antum semua dimudahkan oleh Allah, doa-doa yang baik diijabah oleh Allah, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang lagi sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang lagi ada masalah ekonomi dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperlancar rezekinya. Amin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Salam kita kepada salama. Jangan lupa bahagia. Teman-teman di YouTube, makasih ya, tetap setia ada di channel Zulkifli Mabas Official. Segala kebaikan